Ntar aku bikin pantunnya lagi. Mana Bang Juma? Di tap dulu 30k baru dinaikin Bang Juma. Kapan Yesus mengajarkan Kristen? Kepanjangan sih. Bagus tema tapi kepanjangan. Alhamdulillah. Yesus menghilang 20 tahun. Nanti coba, semoga nggak kepanjangan. Paulus penyesat. Udah pernah di tema ya, Paulus penyesat. Kisah perjalanan Bible boleh juga. Tadi itu yang tadi bagus juga tuh. Apa untungnya menyembah Yesus? Tuhan kok bisa mati? Ada tukang bakso apa tukang bubur tuh? Tukang bakso. Kedengaran ya? Ya teman-teman, dibantu teman-teman sedikit lagi, 8k lagi baru aku naikin Bang Juma. Host jangan tidur dong. Selamat malam Bang Host. Selamat malam. Tema kontradiksi. Kontradiksi Bible. Boleh juga nih, bagus. Temanya yang bagus ya dong. Sebelum THR keluar Bang Juma jangan dinaikin. Ini di bagus. Ini sangat bagus. Aku berikan tepuk tangan yang gemuruh buat Ucil. Sebelum THR keluar Bang Juma jangan dinaikin. Oke, udah 30k daripada aku dipecat. Ya mau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Alhamdulillahi, jumpa lagi kita. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih saya sudah dinaikkan di komalnya ya. Walaupun ada rencana tidak menaikkan saya. Kita apa? Oh, Bang Juma dengar tadi Bang? Enggak, Kirain belum dengar tadi. kebetulan aja lewat. Iya kebetulan juga tadi ada yang komen Bang. Oke sahabat semua, gimana kabar? Baik yang ada di Komal maupun yang ada di YouTube. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat
Amin. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana salawat ini bermanfaat kemudian untuk kita sendiri ya. Barang siapa yang bersalawat kemudian kepada Rasulullah, maka Allah akan mengangkat beberapa derajat kepada dirinya dan juga kelak akan diberi syafaat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat, mari kita rajin-rajin kemudian untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita, dalam aktivitas rutinitas ritual kita ataupun rutinitas pekerjaan rumah, kantor dan seterusnya. Senantiasa kita sisipkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sahabat-sahabat sekalian, malam ini tema kita apa? Ada yang komen tadi bang, katanya temanya bagus kalau kontradiksi biblos. Gimana menurut bang Iwan? Kontradiksi Bible itu bisa, tapi langsung ke muaranya aja. Apakah Yesus mengenal Bible? Gitu. Oh, kepanjangan itu kalau itu. PB menurut Yesus gitu. PB menurut Yesus. Karena walaupun kita tidak menemukan kontradiksi, apakah kemudian perjanjian baru atau Bible ini berubah menjadi firman Tuhan? PB itu perjanjian baru ya? Iya. Kalau misalnya tidak ditemukan kontradiksi, apakah perjanjian baru ini berubah menjadi firman Tuhan? Ayo. Gimana? Oke, sudah. Ada yang komen, takbiran live belum tahu karena kita takbiran insya Allah kemungkinan kita di gunung, kita lebaran di Bolangi. Jadi karena di sana kan jaringannya kurang baik, jadi belum tahu apakah live atau enggak. Itu. Silakan teman-teman Kristen. Kayaknya belum ada teman Kristen nih kalau 600-an. Alhamdulillah kalau 600-an penonton gini muslim semua. Belum ada teman-teman kita ya? Belum ada bang. Hoten cuman berani ngintip-ngintip aja dulu. Jadi ada gimana? Enggak, Lanjut. silakan bang. Aku Lanjut. Enggak bang, lanjut bang. Ya, jadi ada beberapa dalil dalam Al-Quran terkait ini ya teman-teman. Termasuk surah Al-Baqarah ayat 78-79 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kemudian adanya sekelompok orang yang menuliskan sebuah buku, yang mana buku yang mereka tuliskan ini dari mereka sendiri, murni dari mereka sendiri, lalu belakangan diajarkan bahwa itu adalah firman Allah. Nah, ini kenapa kemudian kita selalu menggaungkan jangan gunakan kata Allah, karena ketika kemudian mereka menjadikan kitab mereka sebagai sandaran pijakan di dalam beragama, maka yang sejatinya mereka imani adalah firman Theos atau firman Dewa, bukan firman Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna minhum la fariqan yalwun alsinatahum bil kitab litahsabu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah
wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka, kata Allah, ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Jadi dalam Al-Quran Karim dijelaskan bahwa sekelompok dari mereka kemudian membaca sebuah buku, ya kata Al-Quran. Mereka memutar-mutar lidah mereka membaca buku tersebut agar supaya dianggap bahwa yang mereka baca itu adalah firman Allah. Padahal kata Allah, itu bukan firman Allah yang mereka baca itu. Mereka mengatakan hal yang dusta dengan mengatakan itu adalah firman Allah, padahal sesungguhnya kata Al-Quran itu bukan firman Allah, itu adalah buatan mereka sendiri. Al-Quran mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah dengan tujuan untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, ini kemudian Al-Quran mengatakan celaka, 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 dan penulis kitab mereka memang semuanya celaka. Tak ada satupun di antara mereka kemudian yang tidak celaka. Penulis-penulis kitab ini, penulis buku-buku ini. Sehingga apa yang diuraikan Al-Quran itu tidak pernah meleset. Al-Quran juga mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Jadi di sini diterangkan bahwa ahli kitab ini menyembunyikan apa yang datang kepada mereka, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada mereka sendiri tentang isi kitab yang mereka sembunyikan. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 15. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita berbicara mengenai buku yang mereka anggap suci, itu Al-Quran menguraikan itu bukan dari Allah, tapi dari mereka dengan angan-angan mereka menduga apa yang telah terjadi pada masa lampau, lalu kemudian mereka tuliskan untuk penggenapan sebagai dugaan yang menurut mereka cocok untuk dikesinambungkan dengan konsep ajaran Roma dan Yunani. Sekira begitu, host. Sebagai pembuka, silakan. Ya bang, ini udah ada Tongzi. Iya loh, malam. Ya, malam bang. Iya malam. Kristen Bang. ya bang ya? Kristen ya bang ya? Iya, Kristen aku betul. Baik, silakan bang. Apa yang ingin disampaikan? Apa ya terkait penyalipan sih sebenarnya. Aku yang pengen aku tanya sama Bang Zuma. Iya, silakan bang. Gak apa-apa bang, aku nanya sesuai dengan ini di luar dari tema bang. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh gitu. Ini bang, saya mau tanya. Ini menurut Bang Zuma, aku pernah parkun kan di bawah terkait penyalipan itu. Dari mana Bang Zuma bisa mengatasnamakan Yudas itu yang disalibkan? Sedangkan kan di Alkitab tidak ada bang. Seperti itu. Seperti itu sih. Iya, baik. Jadi kita harus memahami bahwa penyaliban ini benar-benar terjadi itu dulu. Baik menurut Bible, Perjanjian Baru, maupun menurut Perjanjian Lama, maupun menurut Al-Quran. Jadi penyaliban itu betul-betul terjadi. Nah, sekarang permasalahannya, penyaliban ini karena kehendak pencipta langit dan bumi,
atau kehendak orang-orang yang membuat makar, membuat tipu daya, membuat muslihat, membuat kesaksian-kesaksian palsu, agar supaya oknum yang diutus sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel ini dibunuh. Itu dulu poinnya. Maka muncul pertanyaan, apakah memang Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang yang suci, atau justru Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang yang fasik? Nah, uraian kemudian terjadi. Lukas 24 nomor 44. Inilah perkataanku, kata Yesus, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus terjadi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Harus terjadi. Kalau kita melihat kemudian di dalam keadaan yang ada pada perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, di situ ada orang fasik, ada orang benar, ada orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi itu diselamatkan oleh Allah, diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi. Sedangkan orang yang fasik itu dipakai oleh Allah untuk menggantikan keadaan, untuk menggantikan posisi daripada orang yang benar, orang yang dikasihi ini. Jadi menurut Al-Quran ada upaya orang-orang fasik untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Menurut Bible ada upaya orang-orang fasik untuk membunuh Yesus. Nah, menurut Tuhan dia akan menyelamatkan orang yang dikasihinya, dan menurut Tuhan dia akan menyelamatkan orang yang benar, dan yang menggantikan kemudian adalah orang fasik. Permasalahannya muncul, siapa yang fasik pada masa Yesus? Siapa yang fasik pada masa Nabi Isa? Apakah Yesus? Atau ada sekelompok orang, atau ada satu orang, atau ada satu oknum yang fasik? Orang fasik inilah yang kemudian yang mati di atas tiang salib. Seperti itu, Bang. Gini Bang, menurut firman Tuhan yang aku baca di Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, kalau di ayat ini kan berarti kan Bapa dan aku adalah satu ya Pak, ya Bang ya. Berarti kan Tuhan memang menjelma menjadi manusia seperti itu. Intinya segitu Bang. Kalau aku baca nih garis bawahi. Nah, itu akan semakin menyulitkan keadaan di mana mustahil Yesus yang disalib. Kenapa? Ternyata Yesus dan Bapa itu satu. Menyalib Yesus berarti sama menyalib Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau gitu, telah sekian lama aku bersama-sama engkau Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidakkah kamu percaya bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku tidak setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, kalau itu diimani, Bapa di dalam Yesus, apa mungkin Yesus ini kemudian disalib? Lawang di dalam dirinya itu ada Bapa. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Nah, Yesus ini adalah orang yang dikasihi. Tetap saudara yang menceritakan Yesus ini orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena dia dikasihi, maka tidak boleh kemudian dia dibunuh. Contoh misalnya Yohanes 17 nomor 24, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yohanes 10 nomor 17, Bapa mengasihi aku. Kemudian diterangkan juga di dalam Yohanes 15:9, seperti Bapa telah mengasihi aku. Lalu diterangkan juga di dalam Matius 3 nomor 17, lalu terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Yesus itu adalah anak yang dikasihi.
Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Nah, tadi Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku di dalam kitab Mazmur. Nah, ini Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi, apalagi membiarkan dibunuh, tidak. Kenapa, Bung? Di dalam data 29 ya, dan juga data 33 di Mazmur ini jelas sekali. 32 menerangkan orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Siapa yang fasik ini? Yudas. Orang fasik mengintai orang benar. Siapa orang benar ini? Yesus. Di mana Yesus dikatakan benar? Jelas sekali, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Berarti Yesus orang benar. Kalau Yesus, ya silakan. Berarti menurut pemahaman abang ini Bang, Yesus maaf, itu boleh tidak nanya disalib. Ibu Lina gak? Ya, Ada di silakan. bawah. Ya, Yesus tidak disalib, betul. Sama Betul, sekali oke. tidak disalib. Bisa abang tunjukkan datanya di Bible? Nah, tadi Yesus mengatakan Lukas 24:44, inilah perkataanku. Inilah Itu Injil perkataan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu jelas loh bang mengatakan Yesus disalibkan. Ya, tunggu dulu. Ini Yesus mengatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ada nggak Yesus mengatakan kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Roma, Filipi, Galatia? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kitab-kitab itu tidak bisa dijadikan rujukan, bukan? Yang harus dijadikan rujukan adalah Mazmur. Nggak harus gitu bang, karena kan mereka kan masih hidup di zaman yang hampir sama ya, walaupun tidak sezaman dengan, maksudnya tidak berada ataupun dekat dengan Yesus, cuman mereka itu masih hidup di abad yang sama. Enggak, ini Jadi Yesus. gini bang, ini sebenarnya gini, kalau memang benar-benar ini kontroversi bang, bukan satu orang ataupun 1 juta orang aja yang akan protes gitu, bahkan banyak gitu bang. Ya, Yahudi percaya nggak dengan tanda Yunus? Yahudi percaya dengan siapa? Percaya nggak dengan tanda Yunus? Ya kalau Yahudi memang tidak percaya Nah, dengan yaudah. kekristenan. Ya sudah, Yahudi tidak percaya. bukan masalah tidak percaya. Sama halnya, Waduh, orang Kristen bersusah dia teman diskusi. sama halnya Kristen tidak percaya dengan istilahnya kedatangan Nabi Muhammad, itu sama bang. Jadi Ini tidak ada perkataan Yesus. Yesus mengatakan apa? Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Ini kata Yesus. Ya. Oh. Nah, bukan kitab Lukas, bukan kitab Matius yang harus tergenapi. Yang harus tergenapi itu yang di Mazmur. Ya tapi di Yesaya 53 kan itu kan udah ada juga. Oh, tidak Bahwasanya bisa Anda pakai itu, nggak bisa. Kenapa bang? Itu Oke. Yesaya itu udah lebih jauh Oke. daripada Mazmur. Oke, kita lihat di dalam Yohanes 11 itu tertolak itu. Tertolak Mazmur itu. Nah, lagian Mazmur itu kan kitab itu Kidung Pujian. Lah Yesus mengatakan itu. Gimana dong? Yang mana yang harus saya percaya, Anda atau Yesus nih? Makanya abang harus tunjukkan satu aja dalil Lah ini dalilnya yang tadi. di perjanjian baru. Oh, enggak bisa bahwasanya- perjanjian baru itu, Bung Noah. Perjanjian baru itu cerita yang muncul disusun belakangan setelah tragedi penyaliban. Jadi Masalahnya kan Kristen kan meyakini perjanjian baru dan perjanjian lama, bang. itulah deritanya Kristen. Kita nggak sedang berbicara iman Kristen. Ini kita berbicara keautentikan penyaliban. Kalau Kristen selesai final. Kristen itu sama dengan iblis yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus, sama. Sepakat Nenek dia. kiper. Nah, sekarang penyaliban itu siapa yang menginginkan, Saudara Noah? Iblis atau Tuhan? Itu kan sudah dinubuatkan bahwa Ya, sang itu Mesias dia akan masalahnya. datang. Kenapa Anda bisa mengatakan itu nubuatan? Kenapa? Ada apa? Ada apa karena kan Anda sudah mengatakan itu tertulis. nubuatan? Karena sudah tertulis di kitab-kitab sebelumnya
bahwasanya akan datang seorang Mesias, akan datang seorang penyelamat, tetapi yang akan mati, tidak akan selamat. disiksa. Oh, itu muncul di dapur Kristen, saudara Noah. Itu keinginan Anda dan keinginan iblis, sama-sama kalian memang. Tapi kenyataannya kan benar, Bang. Karena Apa yang benar? ketika Yesus hadir di dunia ya, di kalangan bangsa Israel. Yesus itu memang ditolak sama orang Israel, Iya. sama orang Yahudi. Iya. Itu sesuai dengan apa yang dinubuatkan, bahwasanya dia akan ditolak, akan disiksa, kan gitu. Nah sekarang begini, ada nggak Kristen pada saat kejadian? Ya Kristen nggak ada, Bang. Ada, nggak ada. Nah, Karena abang nanya Kristen nggak ada, ya abang kan ngerti Kristen itu susah artinya ini apa. hostnya. Kenapa dinaikkan orang bebal gini? Orang bebal kayak gini hanya modal air liur. Apapun yang kita katakan pasti akan ditolak. Ini kita berbicara aspek kebenaran. Aspek kebenaran. Kristen nggak ini ada muncul pada saat belakangan, iya. Tapi keinginan Kristen itu sama dengan iblis menginginkan penyaliban terjadi. Maka segala upaya akan dilakukan Kristen untuk membenarkan penyaliban itu dengan menyusun cerita-cerita. Nah, mau ndak saudara saya antar kepada keadaan pada masa itu? Mau ndak melalui Bible? Oh, silakan Oke, bacakan baik. aja. Baik. Yohanes 11 nomor 45. Banyak di antara orang Yahudi, tidak ada orang Kristen di sini, yang datang melawat Maria, yang menyaksikan sendiri yang telah dibuat oleh Yesus dan percaya kepadanya. Tetapi ada orang pergi kepada orang Farisi, menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau ini terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci serta bangsa kita. Ya. Nah, kekhawatiran orang-orang pada masa itu, apakah ada unsur Yesayanya di sini? Yesaya 53 yang Anda ambil. Ya, silakan. Ada enggak? Ada atau tidak ada? Ada, Bang. Mana di sini? Mana? Ya. Di Yesaya 53 itu kan udah jelas, Bang. Lah, saya tanya, Bung, orang-orang Farisi dan mahkamah agama berkumpul. Mereka khawatir terhadap Yesus, karena kalau Yesus semakin besar pengaruhnya, maka orang Roma akan datang merampas bangsa mereka. Ada nggak? Ada nggak hubungannya dengan Yesaya 53 ini? Oh, memang kalau itu ya nggak ada memang. Nggak ada. Kalau memang masalah Tidak ada. kekhawatiran, masalah kekhawatiran. Terus Jadi maksud abang harus ada yang harus ada tertulis di situ masalah kekhawatiran bangsa Israel, raja Israel pada saat itu. Sekarang itu nggak begini. seperti Sekarang itu, begini. Bang. Sekarang Intinya. begini, saudara Noah. Orang-orang Farisi dan mahkamah agama ini mengerti nggak tentang Yesaya 53? Iya, mengerti. Mengerti. Mereka sudah Pasti disebut mengerti. mengerti. Kenapa tidak dijadikan Yesaya 53 itu dasar pijakan untuk membunuh Yesus? Itulah yang abang tidak pahami. Kenapa Yesus diturunkan ke bangsa Israel? Loh. Apa Saya ingin hubungannya? tanya abang. Itu yang abang tidak mengerti. Kenapa Yesus diturunkan ke bangsa Dia Israel? Karena diturunkan mereka ke tidak bangsa patuh. Israel untuk Karena menjadi mereka tidak rasul. patuh. Waduh, parah. Iya, untuk menjadi rasul, untuk menjadi utusan, untuk apa? Untuk Ini host kenapa sih dinaikkan yang ini? Untuk memperbaiki. Kamu cuma membohongi kami di sini. Nggak laku, Noah, nggak laku. Yesus diutus kepada Bani Israel untuk menjadi rasul. Host, lain kali jangan dinaikkan orang inilah. Gak ada gunanya orang bebal kayak gitu kita diskusi. Mending kita bicara sendiri daripada bicara sama orang bebal. Gak percuma, kan masih ada Kristen yang lain. Ini imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah agama, mereka lebih paham dari ente-ente semua. Ente hanya manusia terjemahan, hanya tahu bahasa Indonesia. Ini mereka sudah dijuluki mahkamah agama, orang Farisi. Ngerti nggak orang Farisi itu? Orang Farisi itu adalah ahli kitab, ahli Yesaya, ahli Yeremia, ahli Tanak, ahli dari segala ahli. Itu orang Farisi.
datang-datang Kristen 2000 tahun kemudian sok-sokan lebih paham Yesaya 53 daripada mereka. Orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, penggawa-penggawa daripada kitab Tanakh itu sudah berkumpul, dan tidak ada satupun di antara mereka kemudian yang mengambil kesimpulan bahwa loh, ini kan sudah dinubuatkan di kitab kita. Ayo, mana Yesus? Lah, Yesus pasti lebih tahu lagi. Karena Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Berarti orang Yahudi dan orang Kristen tak boleh ada permusuhan. Orang Yahudi dan Yesus tak boleh ada perseteruan. Orang Yahudi dan orang Yahudi dan Yesus harus kompak. Wahai Yesus, ya, bukankah sudah tertulis tentang kamu di dalam Yesaya 53? Betul. Sudah saatnya Yesus, iya, ayo mari kita adakan penyerahan dirimu di atas tiang salib. Ayo. Itu kalau pagan di luar Yahudi benar. Itu kalau dogma doktrin gereja betul. Maka tidak perlu kemudian Kayafas bernubuat. Di atas Yohanes 11 ini jelas-jelas dikatakan bahwasanya apabila kita membiarkan Yesus, maka orang Roma akan datang untuk apa? Merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Nah, kenapa dia tidak jadikan alasan kalau kita biarkan Yesus hidup, maka kita tidak akan dibebaskan dari dosa-dosa waris? Kenapa tidak seperti ajaran Kristen di sini? Kalau kita tidak membunuh Yesus, maka hukum Taurat tidak batal. Kalau kita tidak membunuh Yesus, maka dosa dunia tidak akan diampuni. Kenapa tidak itu aja sebagai hasil nubuatan? Kenapa? Kenapa justru Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari perbudakan Roma? Gak ada hubungannya dengan Kristen di sini. Gak ada. Maka ahli Taurat, mahkamah agama, kemudian orang Farisi, orang Yahudi, 4 kekuatan penuh berkumpul, bersekongkol membunuh Yesus. Untuk apa? Untuk apa? Untuk membebaskan Yahudi dari penjajahan Romawi. Tidak ada kemudian nubuatan untuk membebaskan Kristen dari dosa waris, tak ada. Itu adalah cerita yang muncul belakangan. Nah, kenapa saya katakan si Noah ini tidak layak diajak diskusi? Karena dia tidak gunakan akalnya, dia gunakan nafsunya. Kalau dia berakal, pasti dia cerdas memahami penjabaran dari apa yang kita uraikan. Kan Yesus mengatakan begini nih, di dalam Lukas 24 nomor 44, inilah perkataanku. Ini pengakuan Yesus sendiri loh. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Apa itu? Yakni bahwa harus. Kalau ada kata harus, berarti wajib. Tidak bisa tidak. Harus dalam bahasa Yunani adalah dei. Dei ini artinya wajib. Tidak bisa tidak. Harus digenapi, harus dilengkapi, harus dipenuhi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Lukas, dalam kitab Roma, dalam kitab Galatia, dalam kitab Filipus, dalam kitab Filipi, dalam kitab Timotius, dalam kitab Efesus. Bukan, tidak masuk itu. Kenapa sih nggak pakai otak? Hah? Kenapa tidak bisa pakai otakmu, Noah? Kenapa? Ini Yesus mengatakan semua harus tergenapi yang ada dalam kitab Mazmur. Ada nggak semua harus tergenapi dalam surah-surah Paulus? Ada nggak? Yang kamu gunakan untuk menuhankan Yesus mati di atas tiang salib itu adalah kitab-kitab Paulus. Sementara Yesusnya mengatakan kitab Mazmur. Coba kau pakai otak dulu sedikit lah. Waras dulu dong. Jangan karena kebanyakan makan lemak babi, warasmu kamu buang. Ya Noah ya.
Kamu belum layak untuk diskusi karena kamu nggak pakai otak. Kamu pakai syahwat, kamu pakai nafsu, kamu pakai iman. Iman tanpa kebenaran itu adalah sia-sia, nggak bisa. Ini Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Kitab apa? Kitab apa? Mazmur. Mazmur. Kalau begitu harus tergenapi kitab Mazmur. Kita cari apa yang tertulis tentang Yesus. Malah larinya ke Roma, Filipi, Galatia. Apa sih? Malas saya diskusi sama tembok, kepake otak. Silakan saudara Tonizi, mudah-mudahan Anda tidak berkeras hati menolak data-data pengakuan Yesus. Yang bahaya kalau kami Muslim lebih percaya kepada ucapan Yesus daripada kalian yang Kristen, yang sama-sama seperti setan menginginkan pembunuhan terhadap orang lain demi dosa-dosa kalian tuh. Coba, mari kita diskusi pelan-pelan. Jangan ditiru cara siapa tadi tuh, Sinu laknatullah. Siap. Iya, silakan. Bang Zuma katanya Yesus tidak mengenal Kristen. Betul. Yes. Lalu Yesus mengenal siapa, Bang? Kalau gitu. Yesus mengenal murid-muridnya Bani Israel yang percaya bahwa Yesus adalah Rasul. Bukan juru selamat, Bang. Juru selamat bagi Bani Israel. Oh, Bani Israel. Tapi kalau Bani Israel berarti bisa ke semua bangsa? Atau Enggak, tidak bisa. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bayangkan aja, Bung, di dalam Matius 15 ada seorang wanita yang sangat percaya kepada Yesus. Tapi apakah dia mendapat predikat domba? Tidak, gak bisa. Karena memang bukan Bani Israel. Maka Yesus menyebutnya apa? Guk-guk. Padahal sudah pada level percaya. Sampai Yesus pun mengatakan imanmu besar, tapi statusnya tetap aja guk-guk. Tak bisa, karena dia bukan domba. Domba itu hanya Bani Yakub. Aku diutus hanya kepada domba. Sementara saudara-saudara Kristen ini bukan domba. Saudara Kristen ini adalah Kunarion. Kunarion, Abu Dasarah, bangsa yang ada di luar Yahudi. Gitu loh, Bang. Oke. Lalu, Bang, kenapa Yesus bisa dibaptis, Bang? Pas dibaptis ada dengar suara Roh Allah. Nah, oke. Itu menandakan Kristen, Bang, kalau dibaptis. Oke, Yesus dibaptis kenapa? Karena dia tunduk kepada hukum Yohanes. Yohanes datang membaptis. Tapi kalau Yohanes membaptis dalam satu nama saja, yaitu Sang Tuhan, Elohim, Bapa. Tidak pernah dia membaptis dalam nama Yesus, Roh Kudus ditambah-tambah embel-embel kayak gitu, nggak pernah. Dan satu hal yang perlu saudara pahami, Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Syarat menjadi Kristen adalah baptis. Yesus tidak pernah membaptis orang, berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Sederhana bukan? Iya betul. Tapi emang bukan tugas, maaf ya Bang, kayaknya emang bukan tugasnya dia gitu. Emang udah ada bagian masing-masing sih Bang. Kayak Yohanes seperti itu. Terus kayak Petrus penjala ikan yang kayak gitu-gitu sih. Tapi nggak tahu juga sih kalau versinya Bang Zuma ya kalau aku. Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku, bukan yang Yohanes, tapi yang aku lakukan. Pernah nggak Yesus melakukan pembaptisan? Tidak. Tidak pernah. Berarti Yesus tidak pernah membaptis orang. Sejatinya pastor, pendeta jangan pernah membaptis. Kenapa? Yesus tidak pernah mempraktekkan itu. Kalaupun alasannya lah, Yesus sendiri dibaptis hanya dalam satu nama, yaitu Bapa yang ada di langit. Itu pun melalui ajaran Yohanes. Yohanes hanya untuk Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Kita nggak usah dibaptis karena kita bukan Bani Israel. Barang siapa yang percaya kepadaku, Yohanes 14:12, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah baptis ini itu data yang muncul kemudian di mana? Di Matius 28 nomor 19, di Markus 16 nomor 16 sampai 20. Sementara manuskrip tertua di dalam Markus 16
Itu hanya sampai data 15. Begitu juga Matius 28. Hanya sampai data 15. Markus 16. Markus 16, sorry. Kalau di dalam Matius 28 itu hanya data nomor 8 ya, akhi. Betul. Nah, jadi 9 sampai nomor 20 itu dari mana datangnya? Itu muncul belakangan. Tidak ada di manuskripnya. Tunjukkan saya satu orang Kristen yang mampu menunjukkan itu kalau ada. Saya berhenti menjadi apologet. Tak akan pernah ditemukan. Itu adalah penambahan yang muncul belakangan. Perintah baptis itu. Nah, kita kembali ke tema, Bung. Kita kembali ke tema. Yesus mengatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Di kitab Mazmur, di situ dikatakan bahwasanya Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Jadi yang teriak Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku, itu bukan Yesus. Atau itu hanya diada-adakan supaya dianggap itu sebagai Yesus, mencomot kitabnya orang Yahudi agar dicocokkan dengan keadaan Yesus. Itu bukan untuk Yesus. Karena Tuhan mengatakan Dia mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Nah, sekarang saya ingin tahu dari saudara, kira-kira menurut saudara yang fasik antara Yesus dan Yudas itu siapa? Apakah Yudas yang fasik atau Yesus yang fasik? Yudas yang fasik. Yudas yang fasik. Sepakat kita. Lalu apa kata Tuhan terkait dengan orang fasik? Kita lihat di dalam Amsal. Kan Yesus mengatakan harus terjadi, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam kitab para nabi. Nah, kitab para nabi ini adalah termasuk Amsal. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Saudara sudah mengakui yang fasik itu adalah Yudas. Yesus mengakui dirinya, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Yesus adalah benar. Yesus tidak berkata hal salah. Yang Yesus katakan adalah hal yang benar. Berarti Yesus itu adalah orang yang benar. Yesus ini adalah orang yang jujur. Amsal 21 nomor 8, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sementara Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab para nabi, Nevi'im. Amsal masuk dalam golongan kitab nabi-nabi. Ini harus tergenapi nih. Orang fasik yang dipakai tebusan. Nah, Yudas dan Yesus mana yang fasik? Yudas. Berarti pada saat Yesus ingin dibunuh, ada yang menggantikan. Siapa? Orang fasik. Siapa orang fasiknya? Yudas. Jelas itu. Makanya ajaran Kristen kan muncul belakangan. Pendeta, pastor, bapak-bapak gereja mula-mula tidak hadir pada saat penyaliban. Kenapa ketika ada muncul konsep doktrin dogma Yesus yang mati disalib, itu dari mana asalnya? Dari orang-orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Ya Bapak Paulus. Siapa lagi? Filipi 3 nomor 5 nomor 6, akulah orang Farisi. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Kenapa orang Farisi harus diwaspadai? Ya ini ajaran ini. Makanya Bung, kalau yang disalib itu Yesus, maka Yesus tidak akan pernah mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah. Kenapa? Karena mereka mengajarkan ajaran yang benar. Tapi faktanya, bahkan endingnya kemudian Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Nah, dari mana buah-buah ini dihasilkan? Dari ajaran orang Farisi. Apa nama ajarannya? Kristen. Sederhana kok itu. Andai saja Yesus yang disalibkan, maka Yesus tidak akan pernah mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu, dari buahnya kamu lihat. Apa itu? Memanggil aku Tuhan.
Nah, tapi karena bukan dia yang disalibkan, muncul pengajaran yang kemudian diajarkan oleh nabi palsu, menjual dirinya, menjual namanya, dan diimani orang barat, nyebrang ke Indonesia. Jadilah saudara-saudara saya jadi pengikutnya. Sekarang permasalahannya itu sederhana. Yahudi punya pohon, batang pengajaran. Kristen juga punya batang pengajaran. Apakah ya, batang Yahudi dan batang Kristen buahnya sama? Tidak, beda. Tidak, beda. Nah sekarang coba lihat di dalam Matius 7. Ada dua batang di situ, batang Yahudi dan batang Kristen. Kenapa dikatakan batang Kristen? Karena orang-orang Yahudi pada awal mula juga memanggil Yesus ini sebagai kurios. Di luar Yahudi yang memanggil Yesus kurios, memanggil Yesus Tuhan, itu adalah Kristen. Islam tidak, Buddha tidak, Hindu juga tidak, ateis apalagi. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, Matius 7:15. Seperti domba dia menyamar, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Tuh, coba. Dari buahnya. Apa buah ini? Ajaran. Dari praktek keagamaannya. Dari teori dan praktek yang mereka perlihatkan sehari-hari. Kamu bisa lihat mereka. Dari situ kamu bisa lihat. Inilah ajaran palsu. Apa yang bisa kita lihat di situ? Kata Yesus, memanggil aku Tuhan. Nah, loh. Mengusir setan pakai namaku. Nah, bernubuat pakai namaku. Nah, bermujizat pakai namaku. Nah, ini dari buahnya. Nah sekarang kalau kita lihat secara jujur, agama mana yang melakukan ini? Mengusir setan pakai nama dalam nama Yesus. Itu siapa itu? Kristen. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hah, siapa tuh? Kristen. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Ini data di dalam kitab saudara sendiri. Tapi masa nggak mau dipakai data itu? Masa kami yang Islam ini lebih paham kemudian? Kenapa bisa terjadi demikian? Karena Kristen itu taunya sembah Yesus selamat, sembah Yesus selamat, sembah Yesus selamat, ya sembah Yesus selamat. Siapa yang menyembah Yesus selamat, siapa yang hidup dalam Yesus selamat. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Pokoknya Yesus selamat. Dialah jalan hidup kebenaran. Pokoknya selamat. Tanpa mau menyadari bahwa yang mereka praktekkan itu justru adalah buah-buah dari nabi palsu. Dalam nama Yesus. Nah itu. Mana dalilnya? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Satu perikop. Bahkan Yesus mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jelas itu. Makanya tadi di awal Bung saya katakan, Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Siapa yang tidak dikenali oleh Yesus? Justru orang yang memanggil Yesus Tuhan, yang bermujizat pakai nama Yesus, yang bernubuat pakai nama Yesus. Justru Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Kan apes. Cuman masalahnya teman-teman Kristen ini kayak Noah tadi ini lebih mengedepankan doktrin dogma dan ketululan. Pinjam sedikit ya. Dan ketululan. Mengapa saya katakan begitu? Dia menolak dalil. Dia menolak perkataan Yesus. Kenapa? Karena sudah kudung cinta terhadap ajaran Kristen. Dari lahir mendarah daging sudah itu penyembahan terhadap anak orang. Susah untuk ditinggalkan. Islam datang bersusah payah kemudian menyadarkan, justru dianggap menghujat. Dianggap tidak tahu apa-apa lah. Oke lah kami tidak tahu, tapi perkataan Yesus masa Anda nggak percaya? Harus tergenapi, harus wajib tergenapi kata Yesus. Artinya tidak boleh kita pungkiri ini. Kita bantu untuk memahami itu, bahwa Yesus mengatakan wajib tergenapi apa yang tertulis tentang dirinya. La haula wala quwata illa billah. Masa kita yang harus maksa untuk menyadari itu? Saya kira begitu, saudara. Silakan ditanggapi. Baik, kalau seandainya Yudas yang disalib, tapi lalu Yesus kemana tuh Bang Duma? Sedangkan kan dia kan yang kalau di ininya kan kalau kata pendeta kan dia dicambuk seperti itu, dipaku lah, lalu
Kalau bukan Yesus siapa? Terus Yesus kemana itu bang dia? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Yang pertama, kembali ke perkataan Yesus. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur, Tuhan mengatakan begini, di data yang tadi, Mazmur 31. Orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik. Saya ulang. Tuhan, Mazmur 37 nomor 33. Tuhan tidak menyerahkan orang benar. Ingat orang benar, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup, akulah kebenaran. Berarti Yesus masuk kategori Yesus. Aku tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Aku Tuhan tidak membiarkan orang benar dinyatakan fasik pada saat diadili. Saya ulang lagi ya Bung. Aku Tuhan tidak akan menyerahkan orang benar ke dalam tangan orang fasik. Dan aku Tuhan tidak membiarkan orang benar dinyatakan terkutuk pada waktu diadili. Fasik, ingat fasik. Fasik ini adalah orang yang terkutuk. Di mana dalilnya? Amsal 17:23, Ulangan 27 nomor 25. Orang makan suap adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk adalah orang fasik. Berarti yang dimaksud di sini adalah aku Tuhan tidak membiarkan orang benar dinyatakan terkutuk pada waktu diadili. Berarti yang diadili di atas tiang salib, yang disebut terkutuk itu bukan orang benar, bukan orang jujur. Tetapi Tuhan tidak menginginkan orang benar ini diadili dan dikatakan sebagai terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ini dalil Bung, Yesus mengatakan harus tergenapi. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu di tangan orang fasik, dan Tuhan tidak membiarkan orang benar itu dinyatakan terkutuk pada waktu diadili. Itu kata Tuhan. Di data nomor 39-nya apa kata Tuhan? Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Yesus orang benar. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar, dan Tuhan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi ini? Yesus tidak akan dikatakan sebagai terkutuk di atas tiang salib pada saat diadili, tidak akan. Sedangkan keadaan itu terjadi. Berarti benarlah Al-Quran yang mereka salibkan itu adalah orang yang menggantikan Nabi Isa. Nah sekarang mari kita lihat. Kalau saudara mengatakan di mana tertulis Yesus terangkat, Al-Quran mengatakan jelas, tak ada diragukan itu. Mazmur pun mengatakan itu menurut pengakuan Yesus. Di dalam Matius 4 nomor 6, iblis berkata ketika mencoba Yesus, wahai Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, buanglah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar kakimu jangan terantuk kepada batu, menatang engkau di tangannya, menyelamatkan engkau agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dan ternyata betul, di dalam Mazmur 91 Tuhan mengatakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang yang fasik. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang yang menerima suap. Sebab tempat perlindunganmu adalah Tuhan yang maha tinggi, yang telah kau buat sebagai tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku akan meluputkannya dari kesesakan, dari penganiayaan, dari pembunuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
diangkat ke atas, dipanjangkan umurnya, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Al-Quran dengan sangat jelas mengatakan bahwasanya bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkat ke atas, sebab Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dah selesai. Jadi Nabi Isa, Nabi yang datang kepada Bani Israel, dibersihkan dari orang-orang kafir, terangkat beliau. Tapi tragedi penyaliban tetap aja ada. Apakah selesai cerita? Tidak. Muncullah orang-orang barat, yaitu petikan Romawi Yunani, menjadikan tragedi penyaliban itu sebagai sebuah cerita-cerita yang dibentuk kemudian sesuai versi mereka, sesuai selera mereka, sesuai keinginan mereka, sesuai dengan syahwat mereka. Maka yang mati di atas tiang salib yang tadinya orang terkutuk, dilantik pula menjadi Tuhan oleh mereka. Yang mati terkutuk adalah orang fasik, jadi Tuhan. Kalau Yesus orang benar, tidak mungkin terkutuk. Tuhan tidak menyatakan dirinya terkutuk pada saat diadili. Subhanallah. Silakan Bang. Berarti 7 poinnya itu Yesus itu kenal Islam atau tidak sih Bang kalau kayak gitu? Gimana? Kata Bang Zuma kan Kristen tidak mengenal Yesus. Iya. Lalu Yesus itu kenalnya kan sama siapa? Sama orang Islam atau sama apa Bang? Oke. Gitu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran, seorang penolong lain yang datang setelahku ini datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Mari kita tolak ukur. Mari kita mengambil ukuran sebagai tolak penilaian. Kristen, Yesus mati terkutuk, lahir pada saat ibunya bertunangan. Apalagi dia diludahin, dia dibunuh, dia bangkit kemudian dari mayat, dia menanggung segala dosa, dia menanggung semua dosa-dosa manusia. Di Islam kagak. Dari lahirnya saja dia dimuliakan, ibunya disucikan, beliau disucikan, dimuliakan di dunia dan di akhirat. Dia kemudian dikatakan diselamatkan dari pembantaian orang-orang kafir. Dia kemudian diselamatkan dari bisikan-bisikan setan yang menginginkan pembunuhan terhadap dirinya. Tapi kalau di Kristen, Yesus mutlak harus mati bonyok. Harus, bukan hanya sekedar bonyok, mati dalam keadaan terkutuk, wajib bagi Kristen. Siapa yang memuliakan di sini, Islam atau Kristen? Mustahil, mustahil Yesus itu dibunuh, mustahil berhasil setan itu membunuh Yesus, mustahil, mustahil. Tapi kalau di Kristen, oh pasti setan berhasil, nggak bisa tidak. Setan harus berhasil dong. Kalau setan tidak berhasil, Tuhan kami nggak ada. Kristen harus memaksakan keberhasilan setan terhadap pembunuhan kepada Yesus, mau tidak mau. Kapan setan tidak berhasil membunuh Tuhannya Kristen, Kristen tidak memiliki Tuhan. Ayo, kalau iblis tidak berhasil membunuh Yesus, siapa yang kemudian menjadi tumbalnya Kristen di atas tiang salib? Ada. Siapa yang menebus dosa-dosa Kristen? Ada. Tak ada. Berarti Yesus harus mati menurut setan, dan Yesus harus mati menurut Kristen. Wajib. Wajib. Kalau Kristen mengatakan, oh nggak bisa, Yesus itu nggak perlu mati untuk kami. Halo, lalu yang nebus dosa kalian siapa? Lalu yang menjadi simbol agama kalian apa kalau bukan salib? Sementara yang menghadiahkan salib itu adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Yohanes 11 nomor 53. Mulai pada saat itu orang-orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, imam-imam kepala bersekongkol untuk membunuh Yesus. Oke, bersekongkol membunuh orang benar itu upaya benar atau upaya setan? Upaya setan. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala mahkamah agama bersepakat melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Ayo, tanpa kesaksian palsu, tanpa persengkongkolan orang-orang yang membenci Yesus, bisakah kemudian mereka menyalibkan Yesus? Tanpa kerjasama dengan iblis, bisakah kemudian Yesus disalibkan? Tak bisa. Kalau iblis gagal
Saksi-saksi kepalsuan ini gagal. Mahkamah agama dalam kesaksian dustanya gagal. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dalam dusta-dusta mereka terhadap kesaksiannya terhadap Yesus gagal. Maka Yesus tidak disalibkan. Kebohongan gagal, iblis gagal. Siapa yang berduka? Kristen. Iblis tidak berhasil membunuh Yesus. Pembohong-pembohong tidak berhasil menggiring Yesus, menggiring kemudian pemerintah untuk menjatuhi hukum mati kepada. Ada yang rungkap tuh, ada yang blok. Guys, tunggu ya bang, akunnya bang Juma di report. Waduh, Bang Juma, kenapa? Kena report ya? Iya, udah ada standby. Sebentar. Repot. Waduh. Report lagi. Ya gimana Tong? Ditanggapi aja Tong. Iya, gini Bang Edi, kalau kayak begitu mah dari dulu kalau kayak Bang Zuma bilang Kristen apa namanya Yesus tidak mengenal Kristen, kenapa tadi kalau dari dulu mah mendingan di Indonesia nggak usah ada Kristen ya kalau gitu. Kenapa ada Kristen Protestan, kenapa ada Katolik gitu ya? Jadi cuma 4 agama aja gitu, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu seperti itu. Berarti kagak ada Kristen kalau kayak gitu ya. Langsung aja dihilangin gitu ya. Seperti itu. Lanjut Bang Juma. Ya, itu tidak murni benar juga Bang, karena memang sudah dinubuatkan di dalam Yeremia 23. Tuhan sudah menubuatkan adanya aib dan noda kekal yang harus diberikan akibat daripada pengajaran-pengajaran nabi-nabi Yerusalem. Nabi-nabi Yerusalem telah mengajarkan kemudian sesuatu yang keliru. Maka Tuhan mengatakan di data Yeremia 23, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Apa aib dan noda yang kekal itu? Ya itulah agama saudara. Itu aib. Ini orang itu noda. Omong kosong ini. Itu aib, itu noda. Kenapa? Karena Kristen ini, ajaran Kristen ini dihasilkan dari nabi-nabi palsu dari Yerusalem. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman Tuhan yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang bersinah. Sungguh oleh karena kutu ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imanmu berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku juga mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan bersenandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi-nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, dari kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada kengerian. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga kejahatan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka akan telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, mengenai para nabi Yerusalem. Nabi-nabi palsu dari kalangan Yerusalem. Akibat dari pengajaran mereka kemudian apa? Mengajarkan bagaimana kemudian mereka meramu satu konsep hukum Tuhan itu adalah sengat maut, Taurat itu tidak berlaku lagi. Segala macam upaya mereka lakukan. Tuhan inkarnasi menjadi manusia, Tuhan mengambil rupa manusia, Tuhan bertefani jadi manusia, menjadi bayi, mati jadi mayat, bangkit jadi Tuhan. Ini semua yang dimaksud kesesakan yang dilakukan oleh para nabi-nabi jahat dari Bani Israel. Maka apa kata Tuhan? Aku akan menimpakan kepadamu aib dan yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Itulah buah dari nabi palsu. Ingat tadi
Ingat tadi Matius 7 nomor 15 nomor 23 sampai 23. Dari buahnya kamu akan melihat dia. Maksudnya buahnya itu adalah aib yang akan terlihat sepanjang masa dan tak akan pernah terlupakan. Satu-satunya agama yang mengaku dirinya agama benar dari langit, dari Tuhan yang benar, yang mana Tuhannya berasal dari kandungan manusia, hanya agama Kristen. Satu-satunya agama di atas muka bumi yang Tuhannya berasal dari opum cairan wanita, hanya agama Kristen. Dan satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang Tuhannya pernah menjadi mayat, hanya agama Kristen. Inilah yang dinubuatkan Yeremia 23 nomor 40. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Mari kita dudukkan perkara ini dengan keadaan secara histori. 2000 tahun perjalanan Kristen dan 2000 tahun perjalanan agama Yahudi. Boleh tidak agama Yahudi mengatakan agama Kristen itu adalah agama benar sebab mereka berasal dari ajaran orang Farisi ahli Torah? Boleh tidak? Tidak akan pernah kita temukan orang Yahudi. Dan ingat saudaraku, yang datang ke Nusantara mengajarkan tentang kekristenan tak ada dari Yahudi sana, tak ada dari orang yang mengajarkan kemudian kitab Taurat yang datang sini, tak ada kemudian orang yang memegang kitab Tanakh dengan teguh yang datang ke Nusantara mengajarkan Kristen. 100% yang datang ke Indonesia mengajarkan kekristenan adalah Barat. Siapa orang Barat ini? Keturunan Yakub, keturunan Israel, keturunan Benyamin, keturunan Nat, keturunan Yehuda. Bukan sama sekali. Tetapi mereka adalah pelaku-pelaku yang dihasilkan dari pengajaran nabi-nabi palsu dari Yerusalem yang telah dinubuatkan tadi. Ingat Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dan ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Nabi Saulus. Jadi Saulus itu nabi, terekam di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabi bagi orang Barat. Demikian Bung, silakan. Berarti kalau di Islam itu berarti semuanya diborong ya Bang ya. Contoh kayak kisahnya Nabi Muhammad, terus Bang semua bilang Yesus itu dibilang rasul, seperti itu. Nah, kalaupun poinnya itu, kalaupun kayak contoh ini kan kalau Yesus kan bisa membangkitkan orang mati, seperti itu. Nah, kalau dari sisi Nabi Muhammad itu ada mujizatnya gak Bang? Mungkin Bang, seperti itu. Iya, baik. Jadi kedatangan para nabi itu dibarengi dengan mukjizat. Mukjizat para nabi itu seirama dengan keadaan bangsa kaum dan juga amanah yang diberikan oleh Tuhan untuk mereka sampaikan. Nabi Musa membelah lautan. Apakah cocok pada zaman Isa, pada zaman Yesus? Tidak cocok. Pada zaman Nabi Isa, Yesus membangkitkan orang mati. Apakah cocok pada zaman Nabi Muhammad? Tak cocok. Untuk apa? Sudah tidak relevan. Maka kemudian satu-satunya mujizat yang pernah terjadi di antara seluruh mujizat di atas muka bumi ini, yang masih ada sampai hari ini hanya di Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Nabi Musa memperlihatkan bola lautan, tapi yang dipuaskan hanya mata. Mata ingin melihat mujizat itu, tak ada lagi. Ingin melihat mujizat itu, di mana kita bisa melihat lautan terbelah? Tak ada. Yesus melakukan mujizat, memuaskan mata. Apa itu? Bisa melihat orang mati keluar dari kubur. Lazarus bangkitlah. Tapi hanya memuaskan mata. Setelah itu, sehari, 2 hari, 3 hari, masih bisa kita melihat Lazarus bangkit? Tak bisa lagi. Tak bisa lagi. Itu hanya memuaskan mata saja. Tapi kalau mukjizat Al-Quran, kena semuanya. Mata kena, telinga kena, hati kena, semua kena. Orang mau melihat Al-Quran, lihat ada Al-Quran. Orang mau mendengarkan Al-Quran, ada Al-Qurannya. Orang mau melihat betapa Al-Quran itu terjaga 1400 tahun tak pernah tergantikan. Lalu apa hikmah di balik semua itu? Hikmahnya adalah pada masa Nabi Musa, pertolongan Tuhan didatangkan dengan memperlihatkan belah lautan, agar orang-orang Yahudi pada masa itu bisa percaya kepada Musa bahwa dia adalah juru selamat bagi mereka. Lalu kemudian pada zaman Nabi Isa, pada zaman Yesus,
Kisah Para Rasul 13:23. Dia melakukan mujizat sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Bisa mereka melihat keadaan itu, bahwa orang yang mereka tuduh berzina ini benar-benar punya mujizat dan benar-benar adalah nabi dan rasul untuk bagi mereka. Nah, kepada baginda Rasul Muhammad SAW, zaman semakin modern, apakah mujizat berupa tengah lautan terbelah, orang mati bangkit yang kita butuhkan saat ini? Tidak. Yang manusia hadapi ke depannya adalah ilmu pengetahuan. Dari aspek ekonomi, ilmu pengetahuan berkembang. Dari aspek politik, ilmu pengetahuan berkembang. Dari aspek kesehatan, ilmu pengetahuan berkembang. Dari aspek pendidikan, ilmu pengetahuan berkembang. Semua berkembang dari aspek ilmu pengetahuan. Bukan lagi orang mati bangkit, lautan terbelah, bukan lagi. Apa yang bisa mengalahkan ilmu pengetahuan? Ilmu Allah. Apa itu? Al-Quranul Karim. Ilmu pengetahuan bercerita tentang embrio, Al-Quran mengalahkannya. Ilmu pengetahuan bercerita tentang lapisan langit, Al-Quran mengalahkannya. Ilmu pengetahuan bercerita tentang kemajuan teknologi, Al-Quran sudah menguraikannya. Ilmu pengetahuan menemukan adanya api di dalam lautan, Al-Quran sudah melumpuhkannya lebih dulu. Ilmu pengetahuan menemukan bahwa tidak ada tiang yang kokoh yang bisa jadikan sebagai tameng, sebagai tiang untuk menjanggal langit. Al-Quran sudah mengokohkan 1400 tahun silam. Al-Quran datang mukjizatnya melumpuhkan semua ilmu pengetahuan. Subhanallah. Apa yang menjadi temuan kita akhir-akhir ini? Ilmu kedokteran. Yang mana itu? Oh, adanya sidik jari. 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad SAW lebih dulu kemudian mengatakan itu. Oh, sekarang temuan baru lagi Bang Suma. Apa? Orang lebih mudah kena kanker otak ketika mereka tidur dengan menyalakan lampu, dengan ada cahaya. Pada saat otak mereka istirahat disinari oleh cahaya, maka mereka lebih cenderung kena kanker otak. 1400 tahun silam Al-Quran, Nabi Muhammad lebih dulu menguraikan itu. Sidik jari sudah ditemukan hari ini Bang Suma. Apa itu? Bahwa setiap orang punya DNA berbeda-beda, punya sidik jari yang berbeda. 1000 miliar manusia pun akan berbeda sidik jarinya. Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun sudah melumpuhkan itu. Inilah mujizat. Ini mujizat yang sangat luar biasa. Karena yang akan semakin maju ke depan adalah bukan semakin bisanya manusia membangkitkan orang mati. Oh, sudah ditemukan di Jepang. Apa itu? Orang mati sudah bisa dibangkitkan. Oh ya? Oh, Al-Quran minder kalau begitu. Tapi yang terjadi kemudian, Barat menemukan ini, Barat menemukan itu, Barat menemukan ini, Yahudi menemukan ini, orang ini menemukan itu, NASA menemukan ini, para ilmuwan menemukan ini. Tahu-taunya di Al-Quran lebih dulu menguraikan. Ini yang dimaksud mukjizat. Kenapa? Yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sekarang, Bung, adalah mukjizat ilmu pengetahuan, bukan yang lain. Silakan. Berarti Al-Quran berarti udah lengkap semua ya Bang ya, bisa dipakai di sehari-hari juga. Di Indonesia juga kayaknya ada semua tuh, kayak apa, kayaknya masalah apalah, kegiatan-kegiatan apa gitu, kayaknya saya ada semua sih di Al-Quran selengkap. Terus aku mau garis bawah juga sih terkait Nabi Muhammad ya. Ya aku ajungi jempol sama Nabi Muhammad terkait keteladanannya sama kesabarannya. Orang yang saya ketahui itu sih yang dia waktu dia apa namanya dicaci maki ya, dimarahi dan cuma tetap tersenyum. Kalau dengar ceritanya ya gitu, langsung jempol sih pokoknya kalau Nabi Muhammad mah, kalau aku bilang sih. Ya udah itu aja sih Bang, mungkin dari aku ya, mungkin nanti aku akan belajar lagi lah seperti itu. Baik. Baik, saudara. Iya. Semoga saudara dari sekte mana ini? Kalau boleh tahu sebelumnya. Sekte. Agamanya maksudku. Oh, aku agamanya Katolik Bang, tapi apa namanya ibu itu Hindu. Oh iya. Ibu Katolik, setahu kami umat Islam, saya sebagai pembina di Yayasan Mu'allaf, memang Katolik itu lebih gampang kena hidayah, karena Katolik itu cenderung menggunakan akal sehat daripada seperti si Noah itu.
Mereka tidak menggunakan akal. Bisa aja Bang Zuma, keren Bang Zuma, keren. Noah itu Bung tidak percaya surah-surah Paulus. Gila nggak tuh? Lah berarti dia melanggar ya. Dia Itu dia makanya. biasa lah Bang, kalau kayak gitu mau bebal gitu nggak usah dinaikin Bang, nggak bisin suara doang, kita suara. Ya, betul. Yang mendingan dipakai buat nyanyi, tahu? Itu aja sih Bang. Yang ini nantilah saya belajar lagi dah seperti itu terkait agama. Soalnya kan kita juga kan ada dua agama berbeda sih Bang, seperti itu. Iya, baik Bang, baik. Makasih ya. Bang, ya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, syukur. Salam kenal. Jangan bosan-bosan naik ke sini, Bang. Enggak lah, tetep lah. Bang, THR-nya dong Bang, nggak ada THR nih Bang. Itu dia. Iya. Ada. Bisa diatur. Bisa diatur itu ya. Aqua satu dos. Ya, kirim-kirim apa ya Bang, bunga juga nggak apa-apa. Iya. Emang kamu di mana, Tong? Hah? Di mana? Kenapa? Di mana posisi? Masa di pohon? Hah? Masa di pohon? Enggak lah, ke malam-malam. Iya, masih di pohon. Saya di kampung mana? Oh, Provinsi. Aku di Jakarta. Sama Bang Handi juga. Bang Andi Jakarta. Jakarta mana Bang? Di Cilincing. Celincing. Oh, aku di Jakarta Barat Bang, di Kalideres. Oh, Kalideres. Iya. Kalideres. Mainlah mampir Bang, kalau itu. Kalideres mana? Jembatan berapa? Hah? Benar, boleh main. Ya, wes. Boleh main di Kalideres, pokoknya di apa namanya Jalan Bulak Teko. Follow aja akun saya, minta nomornya, nanti kita ketemu. Ngopi bareng-bareng aja gitu. Ngopi bareng. Bang, ini oh iya. Soalnya Bang Andi banyak nih yang KW-KW nih. Yang ini, yang sekarang ini. Ini ya. Follow aja, kasih nomornya, nanti aku kalau Bang Juma ke Jakarta, nanti aku telepon. Ini Bang Zuma tuh pernah ke Jakarta tuh, aku lihat di main ke Jaksel Bang ya? Iya. Jaksel tempat orang kaya tuh Bang. Hebat tuh Bang Zuma tuh makan. Makan orang. Kalau ngeliat ke Jaksel Bang, buset dah. Pada pakai rok mini semua, apalagi di mallnya. Dada semua itu. Dada. Aku mau nanya, kamu masih rajin ke gereja? Kenapa? Masih rajin nih ke gereja? Ya, 2 minggu sekali, sebulan paling cuma 2 kali sih, karena minggu juga aku suka kerja. Kamu nyaman nggak sih menjadi Katolik? Hah? Ya 50-50 sih Bang. 50-50 ya? Iya, ada yang nyaman, terus ada enggak juga sih. Sebenarnya sih monoton sih, kalau aku bilang. Maksud saya itu tadi tuh dijelasin Mbak Juma, jangan sampai salah Tuhan aja. Iya sih, karena kan kalau ini kan masing-masing ya, namanya kita kesukaan kan bawa diri masing-masing ya. Betul, benar. Ya kan? Memperjuangkan ya apa yang kita telah lakukan. Kayak Bu Uti sekarang, kira-kira tuh ya. Kira-kira nih. Suka apa neraka tuh Bang Zuma? Wah jelas, nggak diragukan lagi. Jamban. Iya, nggak diragukan lagi. Kan sudah dijanjikan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Nanti ditanya itu, kamu di dunia nyembah siapa? Nyembah Yesus Pak. Dapat ilmu dari mana? Yesus pernah ngajarin? Tidak. Lalu dari bapak-bapak gereja Pak. Oh ya sudah, minta tolonglah sama mereka. Tapi kalau kata Romo nih Bang, kalau saat kita mati nih, nanti kayak ada dua dimensi gitu Bang. Satu dimensi kayak apa namanya, hidup di dunia, terus yang kedua itu kematian. Seperti itu. Jadi nanti kalau seandainya kalau seandainya kita mati nih, nah itu Yesus itu udah ngangkat kita gitu, rohnya ke surga. Dia bilang gitu. Bener gak tuh Bang? Gimana? Kita itu hidup, kalau kata Romo dibilang itu di Kristen itu ada 2 dimensi Bang. 2 dimensi, satu di dunia, satu lagi kayak di alam bakar gitu loh. Kayak ada contoh kayak penghakiman seperti itu. Yang Yesus mati kan Yesus kan mati kan ya, terus mati dia bangkit nih.
Dia kan bangkitkan kayak dia ada alam roh ya kan. Kalau di dunia kan dia manusia kan. Nah itu di alam roh itu kalau kita mati nih ya kan, nanti kita tuh udah diangkat bang, seperti itu, diangkat ke surga. Tapi dihakimin dulu, adanya penghakiman seperti itu. Nggak tahu benar, nggak tahu enggak tuh makanya. Terangin tuh Bang Juma tuh. Jadi apa? Terangin dikit. Iya, jadi kalau orang mati itu ya, orang mati mereka semuanya ada di alam barzah, belum ke surga, belum ke neraka. Tapi Allah sudah memperlihatkan tempat mereka. Ibaratkan mereka sudah nonton, di sana nah tempatku nanti, di sana nah tempat kembaliku nanti. Jadi orang yang mati dalam keadaan ketaatan kepada Allah, maka dia melihat kemudian keadaan surga itu seperti menonton sesuatu yang sudah nyata gitu loh. Sehingga saking bahagianya, saking gembiranya, kalau kiamat terjadi nanti 1 miliar tahun, pada saat kebangkitan dari kematian dia merasa hanya semalam di alam kubur. Kenapa? Saking senangnya melihat tempat kembalinya. Karena dia sudah diperlihatkan surga. Itulah yang disebut kenikmatan dalam alam barzah. Tapi kalau kemudian orang ini mati dalam kekafiran, dalam kubur mereka melihat neraka, melihat dirinya tersiksa di sana, maka itulah yang disebut dengan siksaan kubur. Melihat dirinya dalam kehidupan nyata di neraka, tempat kembalinya dia sudah dilihat. Akhirnya apa? Mereka minta kembali ke dunia. Ya Rabb, kembalikan aku ke bumi, aku ingin sujud menyembahmu. Tapi apa kata Allah? Bukankah ketika kamu hidup sudah dipertemukan dengan kebenaran, kamu sudah sampai Islam kepadamu, udah diajarkan yang kamu sembah itu hanya Rasul. Apa sih susahnya kamu mendudukkan dia Rasul? Toh ajarannya ketika datang 3 tahun di Bani Israel mengajarkan dirinya Rasul, dia tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Kenapa Anda tidak ikuti aja arahannya? Aku Rasul, sebagaimana umat Islam merasulkan beliau. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul untuk kalian. Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 11 nomor 42, supaya mereka percaya bahwa aku ini adalah Rasul. Yesus ditanya di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Kenapa enggak diimani Yesus itu manusia aja? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, inilah orang yang kumaksudkan adalah Yesus, yang ditentukan oleh Tuhan sebagai perantara untuk Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda, mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus, aku Rasul. Kenapa enggak ikut aja kepada Yesus? Sekali ikut-ikut, imani dia Rasul, dah selesai. Kenapa harus mempertuhankan manusia? Apa mungkin Tuhan menjadi manusia? Apa mungkin manusia melahirkan manusia? Ingat, manusia yang melahirkan manusia itu memiliki 5 anak. Yesus, Yudas, Simon, Yusuf, Yakobus. Kalau yang dilahirkan salah satu dari 5 anak orang ini adalah Tuhan, maka 5 anaknya wajib Tuhan. Kalau yang dilahirkan salah satunya manusia, maka 5-5-nya wajib, 5-5-nya manusia. Maria melahirkan 5 Tuhan atau 5 manusia. Kenapa enggak menggunakan akal? Karena kamu tidak menggunakan akal. Disinilah tempatmu. Lihat tuh, tempatmu akan kembali. Kalau begitu Tuhan, kembalikan aja aku menjadi batu. Batu pun jijik dipersamakan dengan kau. Terimalah siksaanmu sampai kiamat datang. Itu yang terjadi terhadap Ibu Uti. Makanya Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman. Iman itu muncul ketika akal dan kitab sudah sinkron, baru ada iman muncul. Iman yang benar adalah iman yang dihasilkan dari perkawinan antara akal dan kitab suci. Kalau kitab suci dan akal bertentangan, perang-perangan, saling cambuk satu sama lain, maka iman yang muncul kemudian adalah iman anta beranta, iman buta,
Iman buta, iman akal-akalan alias imani saja. Kenapa imani saja? Mau mendudukkan kitabnya tidak masuk akal, mau meninggalkan kitabnya sudah terlanjur imani. Maka yang terjadi apa? Imani aja, mau salah mau tidak, yang penting imani saja. Makanya ketika saudara ditanya, apakah anda percaya teguh kepada iman saudara sekarang? 50-50 kata saudara. Apa yang menjadikan itu? Karena yang anda imani, yang anda percaya, yang anda yakini tidak masuk rasional, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Pakai dasi, pakai jas dengan gagah, sepatu perlente, punya rambut rapi, gagah, turun dari mobil, perlente, intelektual, sangat logis, manusianya hebat. Begitu masuk ke dalam, Tuhan kita telah mati di atas tiang salib. Wow. Kita diperintahkan makan dagingnya, wow, dan minum darahnya, alamak. Penampilan oke, tapi iman sabar kokok. Sementara Tuhan itu maha mengetahui. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia lalu mengirim buku panduan yang tidak selaras dengan akal manusia. Nggak mungkin. Ngeri itu, ngeri. Anda beli buku, beli mobil Matic, lalu dikasih buku panduan mobil manual, itu pun bukan untuk mobil, buku panduannya untuk sepeda kumbang. Cocok enggak? Tidak, berarti pabrik tidak mengetahui produknya sendiri. Gagal dia. Apa yang terjadi? Orang pakai mobil tabrakan sebelah sana, muncul berita 3 meninggal. Kenapa? Mobilnya tabrakan. Mobil apa sih? Mobil ini. Kok bisa? Karena buku panduannya tidak selaras dengan mobilnya. Kitab suci tidak selaras dengan produk otak. Apa yang terjadi? Akal-akalan. Apa pembuktiannya? Tak ada satupun di antara mereka yang mencintai kitab sucinya. Kenapa? Buktinya tidak menghafal, tidak memelihara original teksnya, tidak kemudian membudidayakan original teks kitab itu, apalagi tidak mengajak orang-orang untuk menghafalkan, tidak mengajak anak-anak dari kecil untuk mengetahui dari nol menghafal isi kitab itu. Kenapa? Karena isinya itu irasional, tidak masuk akal. Berbeda dengan Al-Quran. Dari kecil mereka diajari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jelas dari not suaranya, gelombangnya meneduhkan hati. Kita bandingkan dengan kitab di luar agama Islam, Prakesetetos Verdoplopites Po Erikoncontaise Asas Meroica Propatau Allah apo mesa inei erpaktiko iloikai apoton karpotos tatstao gonaresece bresei kenesta meses pesta ile opo ankati sika apo gaidoran kato agatu. Tak ada gelombang ritme di dalam kalbu ini, dalam ion-ion akal yang bisa menyentuh dimensi itu, nggak ada. Tapi kalau Al-Quran, orang ngerti artinya ataupun tidak ngerti artinya, mendengarkan bacaan Al-Quran itu, saraf-saraf kita dirangsang kemudian untuk teduh. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadya astakbarta am kunta minal 'alin. Qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Prekos cetetos prepdopropites pau ercontai se esas meraunca propatau
alla apo mesa ainai aprito kai lokai apoton karpo taus gresisete borei kanes nama sepsei stapili apo ankiti isika apo gai dauran kato etsi kate kaloden roparagei kalaus karpaos Allah enakako den roparage kakaos karpaos agatu tak ada elemen dalam diri kita ini, akal, kalbu, kuping, hidung, mata yang bisa mendeteksi ini apa rek, apa iki, beda dengan kalam ilahi, beda. Nah, inilah cerminannya kemudian, sehingga ketika saudara bertanya apakah mereka akan ke surga, mau ke surga mana, mau ke surga nggak akan pernah ke sana. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam neraka. Itu jelas itu. Demikian Bung, silakan. Ya, berarti saya garis bawain, berarti saya ngerti, berarti poinnya ini yang tujuannya berarti kalau untuk Islam itu harus punya akal dan Quran patokannya itu. Benar ya Bang ya? Benar sekali. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Tidak ada kasihi Tuhanmu dengan iman, tidak ada itu. Iman itu adalah inti. Artinya gini, ketika akal bekerja menelusuri kemudian item-item kisi-kisi yang ada di dalam sebuah kitab suci dan kita kemudian percaya itu, maka itulah iman. Itulah iman. Kitab suci kita baca. Contoh yang saya katakan tadi, yang saya bacakan misalnya, bagaimana kemudian Allah menguraikan firman-Nya terhadap iblis ketika iblis itu bertanya, ketika iblis itu kemudian dikatakan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, dan para malaikat itu bersujud semuanya illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini menyombongkan diri dan dia termasuk dari golongan kafir. Qala ya iblisu, wahai iblis, Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud dan menghormat kepada Adam, yang mana Adam aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Ma mana aka antas juda lima khalaqtu biyadah. Kenapa kamu tidak mau sujud menghormat kepada Adam? Apa kata iblisnya? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kamu itu menyombongkan dirimu wahai iblis? Apakah kamu merasa dirimu lebih tinggi? Qala ana khairum minhu. Iblis berkata, aku lebih baik dari Adam. Kamu menciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Saya minar dan dia minten dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajin. Kata Allah, kalau begitu keluarlah kamu dari jannah ini. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, rajim, terkutuk. Nah, ketika iblis turun ke bumi kemudian, apa kata iblis? Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku, kata Allah, tetap atasmu, kekal atasmu sampai hari pembalasan. Qala rabbi, iblis menjawab, baik Tuhanku, baik ya Tuhanku. Iblis mengakui Allah sebagai Tuhan. Orang Kristen tidak. Berarti iblis lebih ada iman dibandingkan Kristen. Rabbi, kata iblis, ya Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan usiaku sampai mereka semua dibangkitkan. Qala fa innaka minal munsarin. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Umurmu akan panjang wahai iblis. Ila yaumi waqtil maklum, sampai hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Aku panjangkan umurmu wahai iblis. Silakan Anda menggoda ciptaanku, Adam, anak cucu Adam, silakan. Aku panjangkan usiamu, silakan Anda sesatkan sesat-sesatnya mereka. Apa kata iblis? Babi izzatika
demi kemuliaan-Mu wahai Tuhanku. Iblis pun memuji Allah. Iblis mengatakan demi kemuliaan-Mu ya Allah. Kristen tidak pernah memuji Allah, menganggapnya Tuhan saja kagak. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk, lebih buruk daripada iblis. Iblis seiblis-iblisnya mengaku dirinya adalah hamba ciptaan Allah. Iblis seiblis-iblisnya memuliakan Allah. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Hanya karena sombong dia terhadap Adam sehingga dia mengambil celah. Lebih baik aku masuk ke neraka, kata iblis, daripada aku sujud kepada Adam, ya Tuhan. Dan saya akan buktikan kepadamu Tuhan bahwa keturunannya semuanya akan aku giring ke dalam neraka. Nah, inilah kenapa iblis merasuki Yudas, supaya miliaran manusia menganggap penyaliban itu sebagai jalan ke surga. Padahal itu adalah makar yang dilakukan oleh iblis sebagaimana sumpahnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin ya. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, demi kemuliaan-Mu ya Tuhan, pasti aku akan menyesatkan anak keturunan semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin ya akhi, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahmu dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. La amla'anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, inilah saudara-saudara ya, bahwa ketika ada orang bermimpi masuk surga, ibadahnya hanya sekali seminggu, yang disembah pun cuma ciptaan, itu pun cara ibadahnya tidak diperintahkan oleh para nabi, itu hanyalah mimpi di siang hari. Mimpi. Bahkan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 sudah diwariskan kepada mereka apa? Neraka. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka orang bodoh ini? Siapakah mereka pendusta-pendusta ini? Mereka adalah yang menceritakan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dengan pola yang tidak benar. Padahal Islam sudah datang kepada mereka, diajak Islam kepada mereka, tapi mereka masih menceritakan hal-hal yang tidak rasional. Oh, Tuhannya Abraham pernah datang di abad pertama, menjadi bayi, menjadi orok, disunat, netek, begitu besar, dibunuh, habis itu mati, habis itu bangkit dari kematian, habis itu naik ke langit. Waduh, ini apa rek? Ini yang dikatakan oleh Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Makanya tadi Bung, sebelum saya tutup, tadi itu saya mengatakan bahwasanya kalau iblis tidak berhasil menyalibkan Yesus, yang berduka siapa? Yang berduka. Nggak tahu. Kalau Yesus tidak berhasil mati di atas tiang salib, maka yang berduka siapa? Iblis. Iblis ya Bang, benar ya? Iblis. Nah, Kristen ikut berduka enggak kalau tidak ada penyaliban? Tidak. Senang dia, dosanya dihapus. Kalau tidak ada penyaliban, Kristen berduka tidak? Tong. Tidak berduka, tidak berduka ya? Loh. Lalu Kalau ada penyaliban. kalau tidak ada penyaliban, Kristen ini berduka tidak? Oh tidak. Lalu yang mereka sembah? Kalau tidak ada penyaliban berarti tidak ada Kristen Bang. Tidak ada, maksud tidak ada. Masya Allah. Jadi sejatinya kalau tidak ada penyaliban, Kristen ini berduka karena tak ada yang menebus dosa mereka. Iya benar ya, benar. Benar kan? Iya. Berarti Kristen ini harus berterima kasih kepada siapa?
Udah dikasih kunci biru itu Rosidnya. Iblis, merasa iblis sih bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Makanya dikatakan Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Bang, Coba. maaf, Ya. ini mungkin ada sanggaan, Bang. Gimana bang? Aku bisa bang, aku tinggal dulu gitu. Taruh lu satu-satu, taruh lu. Tong. Ya, Lebih masuk akal mana, Tong? Ini ada dua nih sebelum turun nih. Lebih masuk akal mana? Tuhan menciptakan manusia atau Tuhan menjadi manusia? Lebih masuk akal mana? lebih masuk akal Tuhan menciptakan manusia sih. Berarti di Bible-mu Tuhan menjadi manusia tidak masuk akal ya? Ya kalau Bang Zuma yang bilang kayak gitu sih tadi, iya sih. Seperti itu. Kalau sudah tidak masuk akal, masih bisa diimani nggak tuh? Ketawa dia cuma. Iya juga sih sebenarnya. Bener juga. Bener. Ya Tapi udah kalau- buat apa diimani kalau nggak masuk akal? Iya. Jadi iman itu bro, menurut Bang Juma ya, saya tadi simak. Iman itu jangan merusak akal, jangan mematikan akal. Oh. Tapi kalau di Islam sendiri itu iman tanpa perbuatan juga tetap nggak nol gitu, maksudnya tetap sama juga seperti itu. Diterangin Bang Juma lagi tuh. Gimana? Kalau di Islam sendiri juga berarti kalau iman tanpa perbuatan nggak kepake juga gitu, dasarnya nol juga gitu. Kalau di Kristen kan iman tanpa perbuatan mati ya, seperti itu. Iya, betul. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati, buta, lumpuh. Nah sekarang iman ini apa? Iman ini dihasilkan dari produk apa? Iman itu adalah intisari dari kepercayaan. Kepercayaan ini harus bertumbuh dari akal. Akal ini harus ditopang oleh wahyu. Wahyu inilah yang disebut kitab suci. Jadi iman yang syarat dengan perbuatan tapi dihasilkan dari sesuatu yang tidak benar, maka itu iman buta. Contoh nih, orang-orang beriman menyembah kepada anak Maria. Oh hebat, keren. Tapi kita telaah, apakah itu rasional? Tuhan menjadi manusia, Tuhan dibunuh manusia, apakah itu rasional? Tidak rasional. Berarti iman ini cacat. Iya. Sampai sini paham saudara? Paham. Iya paham. Paham bang, betul. Iya. Ya berarti ya intinya ya berarti ya Islam ya memang lengkap sih. Berarti ya bang ngakuinnya ya. Insya Allah. Mantap. Ini mungkinnya Bang Juma diutus nih jadi kayak mesiasnya orang Indonesia sebagai penyebar Untuk menyelamatkan orang-orang sesat. yang terjebak dalam lingkaran penyembahan kepada sesamanya manusia. Insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Sih doain ya bang, semoga Bang Juma tetap sehat-sehat terus gitu. Amin. Diperluas untuk penjabarannya biar orang-orang bisa terbuka, itu aja sih. Ya termasuk saya juga sih, makanya bukannya orang-orang juga. Bang Andi juga ya, semoga diberi kesehatan sih bang sama Ustadz Sugi, seperti itu. Tadi kan intinya kan akalmu udah berfungsi sebenarnya. Iya, akal sih udah berfungsi bang, seperti itu. Udah, ya mungkin kan hati masih 50-50 nih bang, seperti itu. Ya maksudnya kan nggak gampang sih bang, maksudnya harus konfirmasi dulu, seperti itu, kayak gitu sih. Ya berat sih emang ya bang ya, ya seperti itu ya, mungkin perlu butuh waktu berapa hari lah, seperti itu. Ya kayak lu tahu aja kapan lu meninggal bro.
Iya, nggak tahu lah, itu kan udah ini nanti apa namanya, Tuhan yang ini yang tahu kita mati kapan, nggak ada yang tahu lah, seperti itu. Coba kau stay aja dulu di sini, ini ada kebenaran naik. Apakah dia berakal atau tidak ya? Kau stay dulu di sini. Selamat malam bro semua. Ya, selamat malam. Ini topiknya bang. Tadi ada pernyataan Ini bang, itu bang dari- kebenaran, bang kebenaran. Ya, Menurut anda, Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia atau Tuhan yang menciptakan manusia atau Tuhan menjadi manusia? Yang mana yang benar bang? Yang masuk akal? dua-duanya bisa benar tuh. Dua-duanya bisa benar. Alasannya apa? Nanti Bang Juma yang sangka. Dua-duanya kok bisa benar? Silakan. Ya, tunggu dulu, begini. Tadi Juma mengatakan bahwa Yesus itu disalib, itu dikaruniakan iblis ya. Ya, betul. Artinya- Silakan Bang Juma. Mm-mm. Kuping saya nggak dengar apa-apa Bang Andi. Kata dia, Bang Juma tadi, Yesus itu ada penyaliban itu di tiang salib itu karena kehendak iblis. Itu. Kenapa? Dia menyanggah bahwa Yesus itu disalib bukan kehendak iblis, tapi kehendak di luar iblis katanya. Bukan kehendak iblis. Halo, selamat malam. Terus Yesus disalib itu kehendak siapa bang semuanya nih? Ya, Yesus disalibkan itu karena dia mengaku bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Makanya orang Yahudi waktu zaman Herodes itu mereka tidak mau untuk orang ada Kehendak yang siapa? melebihi mereka. Kalau bukan kehendak iblis, kehendak siapa? Oh, tidak kehendak iblis. Ya, terus itu kehendak tadi- siapa? Bang Andi, bentar Bang Andi. Dia mengatakan Yesus ngaku raja Yahudi, di mana ayatnya itu? Oh, Yesus sendiri yang mengatakan, Ya, kan ada mana ayat? di Alkitab itu, cuma ya sebentar ya saya turun ambil Alkitab tuh, soalnya saya ada lagi di kios. Turun dulu. Nggak boleh di sini, nggak boleh asumsi, harus jelas ayatnya. Iya. Ya, oke. Saya terangnya. Ustaz Tadi tadi, Bang. maka pada Assalamualaikum Ustaz. Betul nggak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda dan semuanya, Sasugi, Bang Andi dan lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran, putus-putus suaramu, kebenaran. Ya, oke, udah jelas. Ya, silakan. Oke, tadi Juma mengatakan orang Kristen itu harus berterima kasih kepada iblis ketika Yesus disalib, betul tidak? Iya. Iblis itu adalah pahlawan untuk kalian. Mas, Oke, dengar ya. Saya bacakan dulu ini. Ya, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi kalau dari ayat ini, siapa yang menyangkal bahwa Yesus telah disalib dan berharap Yesus tidak disalib, dia adalah iblis yang memikirkan hal-hal dunia. Jadi tunggu dulu Bang Juma. Jadi di sini ketika Juma menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, maka dari ayat Matius 16 ini 21 sampai 23 bahwa Juma itu adalah seorang iblis kalau dari ayat ini ya. Oke, baik. Oke, jadi gini Bung. Yakin malam ini Anda datang membawa akal?
Nggak usah bicara akal. Anda sendiri Enggak, nggak kutanya dulu supaya saya uraikan yang tadi Anda baca Matius 16 nggak usah ini. bicarakan itu, silahkan sanggah aja. Nggak usah bicara Enggak, akal. saya Anda nggak- oke. Ingat ya teman-teman yang ada di bawah, yang ada di YouTube, saya mengawali pertanyaan apakah saudara kita ini bawa akal atau tidak. Apa maksudnya tuh? Saya akan mengurai dengan pendekatan ilmiah dari data yang tadi. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Bani Israel bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Ini pengakuan siapa? Pengakuan Yesus? Bukan, itu satu. Ini bukan pengakuan Yesus, ini narasi penulis buku Matius. Tapi itu Ini pernyataan Yesus. Sabar. Ini narasi yang dibangun Matius ini sudah tertulis sebelum kejadian atau setelah kejadian? Saudara kebenaran? Ini ditulis, Matius ini ditulis setelah kejadian atau sebelum kejadian? Menurut Anda seperti apa nih? Kan tadi sudah aku bilang bahwa akal tidak Anda sih. Katanya Anda berakal, tapi masih menanya. Anda tahu ini Saya sudah pasti mengatakan buku Matius ini dituliskan setelah tragedi penyaliban. Kalau saudara gimana? Setuju nggak? Maksud Anda apa ini? Konteks. Ini cerita Matius, sabar. Ini cerita Matius. Konteksnya di ayat 21 ini ditulis sebelum kejadian. Konteks Alkitab ini. Jadi menurut Anda Ini dituliskan. Saya ulang. Ini dituliskan, buku Matius ini dituliskan setelah kejadian atau sebelum kejadian? Saya nggak mengerti arah pernyataan saudara. Saya nggak mengerti betul. Ini buku Matius, ini kitab Matius. Dengar, buku Matius ini dituliskan setelah kejadian penyaliban atau sebelum kejadian penyaliban? Pastinya kita tidak tahu kapan, tapi ini masih sejaman dengan Yesus. Buku Matius ini ditulis. Iya, sebelum kejadian atau setelah kejadian penyaliban? Pastinya kita tidak tahu, bro. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Saya susah berdialog kalau orang itu tidak gunakan akal sehatnya, menyembunyikan akal sehatnya. Anda yang nggak menggunakan akal sehat di sini. Muncul pertanyaan, ini buku Matius dituliskan kapan? Apa hubungannya dengan Harus diketahui kalau dia sebelum kejadian sudah dituliskan, berarti itu cenderung kepada objek kebenaran. Tapi kalau dituliskan setelah kejadian, berarti dituliskan sesuai dengan selera yang memesan buku. Itu bukan lagi sanggahan, itu asumsi udah yang Anda bawa. Bukan, saya tidak menyanggah, saya bertanya. Narasi penulis Matius ini dituliskan karena telah terjadi atau karena belum terjadi? Hubungannya apa dengan konteks Alkitab? Jelas berhubungan. Karena jelas hubungannya dulu, baru saya jawab. Kalau pertanyaannya tidak berhubungan. Oke. Ada nggak Yesus pernah mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis, apa yang ditulis Matius di buku Matius? Pernah nggak Yesus mengatakan gitu? Pernah. Di mana? Oke, saya. Di mana? Ingat ya teman-teman, pertanyaan saya, pernah nggak Yesus berkata harus tergenapi apa yang tertulis di dalam buku Matius tentang saya? Itu pertanyaan saya. Ingat? Karena Yesus hanya mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Tapi sebelum saya jawab itu, Anda harus mengakui bahwa yang mengatakan Yesus tidak disalib itu adalah iblis dari konteks ayat ini. Tunggu dulu, saya belum sampai ke sana. Saya akan menguraikan gratis tanpa perpuluhan, Bung. Saya akan menguraikan. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandara, ingat, apa kata Yesus? Nyala iblis,
engkau satu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, apa yang dipikirkan oleh Allah? Mazmur, Taurat, Tunggu dulu. Amsal. Jadi apa yang dipikirkan oleh Allah di sini bukan seperti yang Anda katakan. Ini jelas di sini. Petrus mengatakan bahwa kiranya Allah menjauhkan engkau dari hal itu. Hal itu apa? Penyalipan Yesus dan penderitaan Yesus. Jadi dari sini didapat siapapun yang berakal di sini menyatakan bahwa yang dipikirkan manusia di sini maksudnya bahwa Yesus tidak disalib. Jadi Anda harus mengakui dulu Bukan itu, bukan itu. Bahwa Bukan yang itu. tidak menyatakan Yesus disalib adalah iblis dari konteks ayat ini. Oke. Tolong tunjukkan Anda pikiran nggak Allah. tahu, Tolong tunjukkan pikiran Allah di dalam kitab yang saudara imani bahwa Yesus harus mati. Mana? Kita bicara dulu dari Matius 21 sampai 23. Jangan melewati dulu. Kita lihat di sini. Makanya saya bertanya kepada saudara. Saya bertanya, Ya. ini kitab Matius ini ditulis sebelum kejadian atau setelah kejadian? Hubungannya apa dengan ayat yang saya baca? Hubungannya supaya Anda tahu bahwa narasi Matius ini itu sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau hanya dicocok-cocokkan iman Kristen. Oke, sebelum saya menjawab itu, kita dapatkan dulu poinnya dari sini. Bahwa yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalib adalah iblis dari konteks ayat ini, betul atau tidak? Tidak, Bung. Bukan. Dengarkan saya. Saya bacakan. Anda betul-betul nggak berakal ini. Apa kata Nggak Petrus? bisa Anda mengerti ya. Apa kata Oke, Petrus? silakan. Apa kata Petrus? Apa yang dinarasikan oleh Matius? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Oke? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Allah memikirkan bahwa orang yang benar akan digantikan dengan orang yang fasik. Anda ambil dari mana? Saya bicara konteks Matius 16 21 sampai 23, bukan ke Amsal. Anda lari ke Amsal. Tadi katanya pikiran Allah kan? Ya, oke. Ini Anda sedang bermain dalam pikiran manusia. Yang Anda pikirkan ini adalah pikiran manusia. Sekarang sederhananya begini. Kalau Allah memikirkan melakukan pembunuhan terhadap Yesus, tolong tunjukkan datanya di mana? Di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap manusia sebagai tebusan dosa? Tunjukkan saya, silakan. Jangan lari, Juma. Jangan Ini lari. pikiran Tuhan, Bang. Ini pikiran Tuhan dan pikiran manusia yang harus diadu. Jangan lari. Anda lari terus. Saya tidak lari. Ini Jangan lari. susah. Saya dialog sama orang begini susah. Sekarang begini, saudara. Nggak mau pakai akal ya susah. Lihat ya, saya bacakan ya di ayat 23. Di ayat 23. Pikiran Allah itu di mana? Coba kau sebut dulu deh. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini, saudara. Aduh, nggak bisa diam dia. Masalahnya itu di situ. Dia nggak bisa diam soalnya. Bicara. Silakan bicara. Sebelum saya bicara. Pada saat saya bicara, Anda diam. Silakan. Ya. Oke. Saya tadi membawakan Matius 16 ayat 21 sampai 23. Jadi di sini di ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi apa yang dipikirkan Allah di sini kita lihat. Karena di sini Petrus mengatakan di ayat 22, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan engkau dari hal itu." Apakah hal itu? Yaitu ketika Yesus menyatakan bahwa kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Petrus mengatakan kiranya Allah menjauhkan Yesus dari hal di ayat 21.
Jadi Yesus menjawab di ayat 23, "Nyalah iblis." Jadi di sini Petrus berpikiran bahwa Yesus tidak akan disalib dan dibunuh. Yesus mengatakan kepada Petrus, "Nyalah iblis." Jadi dari sini ditangkap kesimpulan melalui akal pikiran yang sehat bahwa yang menyatakan atau yang berharap Yesus itu tidak disalib adalah iblis. Dari ayat 23 begitu. Kita bahas ini dulu, jangan melebar dulu ya Bang Zuma. Saya tidak melebar. Makanya di awal saya mengatakan, bisakah Anda membawa akal? Kan itu pertanyaan saya tadi. Nah, Anda membawa data ini. Sekarang ketika Anda membawa Mazmur 16, pertanyaan saya muncul kan? "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Apa yang dipikirkan oleh Petrus? Petrus memikirkan, kamu ini kan orang benar, kamu ini kan adalah nabi, kamu ini kan rasul. Kenapa kamu mau disalib? Jangan wahai Yesus, kamu disalib, jangan. Nah sekarang kalau Yesus benar-benar mengikuti Petrus, tidak disalib, lalu siapa yang disalib? Siapa yang disalib? Kalau Yesus mengikuti keinginan Petrus, Yesus lari, Yesus pergi dari situ supaya kamu itu jangan disalibkan. Menurut Tuhan, ketika kemudian Yesus ini dihindarkan dari penyaliban, pemikiran Petrusnya yang Anda jadikan acuan, bahaya Yesus ini, mati, benar-benar mati ini. Tapi menurut Tuhan apakah demikian? Tidak. Menurut Tuhan, ketika Yesus itu kemudian dibawa, kebenaran di mute dulu. Ketika Yesus ini dibawa untuk disalibkan, Tuhan menginginkan keadaan terjadi. Apa itu? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini yang Tuhan pikirkan. Ketika Yesus kemudian ditangkap, ketika Yesus kemudian dibawa, digiring untuk disalibkan, Tuhan kemudian punya konsep tidak sesuai dengan konsep manusia. Yang Anda pikirkan itu ketika Yesus disalibkan benar-benar mati. Tidak. Jangan Anda pakai gunakan pikiran manusia. Tuhan punya rencana. Tuhan merencanakan apa? Jelas sekali dalam kitabnya orang Yahudi. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Amsal 11 nomor 6. Anda kan mengatakan, Yesus mengatakan, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Sementara Allah memikirkan apa? Orang jujur dilepaskan dan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal dan dari kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini pikiran Allah. Yang Anda gunakan itu pikiran bapak-bapak gereja. Yesus harus mati supaya dia menebus dosa. Itu pikiran manusia kucluk. Yang Tuhan inginkan adalah Yesus digiring untuk disalibkan, Yesus kemudian diadili, Yesus kemudian pada saat dia ingin dieksekusi, yang menggantikannya adalah orang fasik. Makanya Yesus mengatakan anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis. Yang tertulis adalah orang benar diselamatkan dan orang fasik menggantikannya. Siapa orang fasik? Pengkhianat. Siapa pengkhianat? Pemakan suap. Siapa pemakan suap? Yudas. Jadi Yesus beneran digiring kepada penyaliban dengan propaganda, kemudian Yudas ikut terlibat di dalamnya. Dia masuk di dalam kalangan orang-orang yang menyerahkan Yesus. Masuk dia. Satu gerombolan mereka. Apa yang terjadi? Tuhan membuat pembalasan terhadap makar tersebut. Ini yang perlu Anda pahami. Ketika Anda mengatakan, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Yang dipikirkan oleh Allah adalah orang fasik menggantikan orang benar.
Mari saya lihat. Di dalam Lukas 24, sedikit lagi Bang, habis itu Anda bicara. Lukas 24, nomor 44, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus wajib digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Harus. Bukan di kitab Matius, bukan di Roma, bukan. Tapi di kitab Mazmur. Apa yang tertulis tentang Yesus dalam kitab Mazmur? Kita baca. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Orang-orang benar, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Orang-orang benar, yaitu Yesus, akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Lalu kemudian Tuhan mengatakan apa? Orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Akan tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar. Akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Yesus orang benar. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Subhanallah. Ini yang dipikirkan oleh Tuhan. Lalu orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan, pada waktu pengadilan, pada waktu digiring kepada kesesakan, pembunuhan. Tuhan menolong orang benar dan Tuhan meluputkan orang benar. Ia meluputkan orang benar dari tangan orang-orang fasik pengkhianat dan menyelamatkan orang benar sebab mereka orang benar ini berlindung kepada Tuhan. Ini pikiran Tuhan, bukan pikiran iblis, bukan pikiran manusia. Nah sekarang coba kamu bantah pikiran Tuhan ini. Tuhan menginginkan keselamatan terhadap orang benar. Tuhan menginginkan dan tidak meninggalkan orang yang dikasihi. Itu pemikiran Tuhan. Nah coba kamu lawan pikiran Tuhan ini. Bisa? Bisa kamu lawan pikiran Tuhan ini? Saya tidak melawan pikiran Tuhan yang gimana. Silakan narasi Anda, silakan. Saya tidak mau lari kemana-mana. Iya, saya juga tidak lari. Ini pemikiran Tuhan yang saya bahas. Ya, oke. Saya naik ini karena saya tadi dengar Anda menyatakan bahwa orang Kristen itu harus berterima kasih kepada iblis. Betul sekali, betul. Itu betul. Betul. Artinya, pernyataan Zuma menyatakan bahwa penyalipan Yesus itu karya iblis. Yes, tidak diragukan. Oke. Ya. Tidak diragukan. Oke. Makanya tadi saya bawa data Matius 16 ayat 21 ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa bahwa ia harus dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu di ayat 22 si Petrus menarik Yesus dan mengatakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan engkau dari hal itu." Hal itu apa? Yaitu penyalipan Yesus sendiri. Jadi di ayat 23 Yesus menyatakan, "Nyala iblis," kepada Petrus ya. Yesus berkata kepada Petrus, "Nyala iblis," kepada si Petrus ini. Saya rasa Anda berakal di sini. Anda mengerti sebenarnya, tapi Anda pura-pura bodoh. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Saya nggak mau lari dari konteks ini. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang dipikirkan Allah? Apa yang dipikirkan Allah tentang orang benar? Dari konteks ini dijelaskan bahwa Petrus itu disebut iblis oleh Yesus karena dia berusaha untuk menjauhkan Yesus dari penyaliban itu. Oke. Saya tidak mau lari kemana-mana. Saya mau membahas ayat ini. Menurut Anda di ayat ini yang dipikirkan Petrus itu apa? Kenapa dia disebut iblis oleh Yesus? Itu yang harus Anda jawab. Bukan Sekarang begini. Anda berbicara mengenai pikiran Allah. Kalau saya mengatakan kepada saudara nih, di Amsal 33, Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik dan kemudian membiarkan dinyatakan sebagai terkutuk pada saat diadili. Pertanyaan saya, bisakah Tuhan menyelamatkan orang benar ketika orang benar itu tidak ditangkap? Saya berbicara pikiran Tuhan Matius 16 ayat 21. Apa itu? Tentang penyaliban Yesus.
Tunggu dulu. Dalilnya di dalam Mazmur 37, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Yesus tidak ditangkap, bisa nggak dia diselamatkan? Jawab. Anda pertanyaannya kemana itu? Saya tadi kan membawakan Matius 16, 21 sampai 23. Yang Saya- perlu Anda Anda kan membawa apa yang dipikirkan Tuhan. Oke. Jadi sekarang begini ya. Yang jemaat. dipikirkan Tuhan itu adalah menyelamatkan orang benar. Sekarang, bisa tidak Yesus diselamatkan dari penyaliban kalau tidak ditangkap? Sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus menyebut Petrus itu iblis? Coba Anda jawab Karena itu. Yesus harus ditangkap. Apa rupanya yang dikatakan Petrus? Karena Tuhan akan menyelamatkan orang benar dari penangkapan. Disitulah Anda nampak tidak berakal. Loh, 6 SD pun kalau saya ajukan pertanyaan ini, dia pasti menjawab karena Petrus mengatakan, Tuhan kiranya Oke. Engkau menjawabkan hal itu. Baik. Hal itu apa? Yaitu Dengarkan. Yesus dibunuh lalu dibangkitkan pada hari ketiga. Oke, Anda baik. menjawab itu kemana-mana. baik. Oke, saya mengalah. Oke, sekarang saya tanya kepada saudara. Tolong tolong tunjukkan pemikiran Allah bahwa Dia berencana mengutus anaknya untuk dibunuh menebus dosa-dosa orang-orang pendosa. Di mana itu tertulis? Pemikiran Allah. Ya. Ya, di mana? Itu. Tapi kita harus clearkan dulu poinnya di sini. Jadi Anda harus mengatakan dulu kenapa di sini Yesus mengatakan Petrus itu iblis. Itu Anda harus jawab dulu. Saya jawab, kenapa Yesus menyebut Petrus iblis? Karena Petrus ingin membatalkan keinginan Allah, yaitu menyelamatkan Yesus dari kesukaran. Itu namanya Anda gak berakal. Anda lihat di pasal 21. Itulah penyebabnya. Kok Anda lari ke situ? Anda ini gak jujur dalam diskusi Kan jemaat. sudah dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Oke? Ya. Yesus Oke. bisa tidak diselamatkan? Yesus bisa tidak diselamatkan? Yang saya tanyakan tadi, kenapa Yesus menyatakan kepada Petrus, enyahlah iblis. Jadi apa yang Iya, dikatakan? karena tragedi itu harus terjadi, Cak Ayu, supaya ada penyelamatan. Artinya di sini Petrus berharap tidak disalib, betul atau tidak? Benar, tetapi Oke. Yesus mengatakan enyala iblis. Ini harus terjadi. Apa yang harus terjadi? Yang direncanakan Allah. Apa yang direncanakan Allah? Orang pasti akan menggantikan dia. Jadi kamu Petrus nggak usah khawatir. Tadi Anda tidak benar. Bahwa Anda menyatakan, Yesus menyatakan Petrus iblis karena Petrus berharap Yesus tidak disalib. Yes, betul. Oke. Berarti Lalu? di sini Yesus menyatakan Petrus iblis karena Petrus berharap Yesus tidak disalib. Jadi artinya Tidak dinyatakan iblis karena Petrus ingin membatalkan rencana Allah menyelamatkan Yesus dari penyaliban. wah, itu Anda nggak berakal di sini. Loh, di pasal 21 ayat 21. Bukankah ayat 21 ini yang diharapkan Petrus tidak terjadi kepada Yesus? Betul atau tidak? Sekarang begini, Bung. Pertanyaan saya tadi di awal kan muncul kan. Tulisan Matius ini 16:21 ini ditulis sebelum kejadian atau setelah kejadian? Anda tak mampu menjawab. Bukan tak mampu, karena hubungannya nggak ada. Kita bahas Ada dulu. hubungannya. Dengarkan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid. Ini kan cerita yang dibangun oleh pengarang Matius. Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Matius menuliskan ini karena sudah melihatnya atau belum melihatnya. Ada penyaliban kan, ada kematian kan di sana. Memang betul. Tapi yang jadi permasalahan ini, yang dibunuh ini siapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 12
adanya tanda Yunus yang dipersembahkan untuk angkatan jahat. Jadi penyaliban harus terjadi, pembunuhan harus terjadi, kebangkitan pada hari ketiga harus terjadi. Kenapa? Yesus menghadiahkan tanda Yunus kepada angkatan jahat. Nah sekarang permasalahannya, tragedi penyaliban ini harus berpola kepada rencana Allah, bukan rencana manusia. Rencana manusia, Yesus mati nebus dosa. Rencana Allah, Yesus ingin dibunuh, digantikan oleh orang fasik. Kira-kira yang benar yang mana? Rencana Allah atau rencana manusia? Tunggu. Saya hanya membantah tadi di pernyataan saudara Ayolah, yang Bang. menyatakan Pakai akalmu, Bang. bahwa Pakai akalmu. Yesus itu. Saya pakai akal, Anda nggak pakai akal di sini. Anak SD pun di sini. Kalau saya tanya Tolong tadi ada anak SD di tunjukkan, sini, kalau jujur begitu dia. tolong tunjukkan rencana Allah untuk membunuh orang benar demi menyelamatkan orang fasik. Tunjukkan. Oke, tunggu dulu sebelum saya melangkah ke situ. Begini, tadi Anda akui Ingat dulu ya, ingat ya. bahwa saya Itu pertanyaan saya. Hah? Itu pertanyaan saya. Ya. Tolong tunjukkan Oke. keinginan Allah, rencana Allah, pemikiran Allah menyerahkan orang benar untuk menyelamatkan orang fasik. Ya, oke, nanti saya jawab itu ya. Iya, iya. Di sini di ayat 22 ini Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan engkau dari hal itu." Menurut Anda, yang dikatakan Petrus ini menjauhkan dari hal itu, apakah itu? Itu aja dulu. Kalau Anda, mungkin Anda nggak mengerti di sini. Mungkin Anda nggak berakal gitu. Coba Anda jawab dulu. Apakah yang dimasukkan Petrus di sini? Saya sudah jelaskan padahal, Bung. Kejadian itu harus terjadi. Kenapa? Karena pemikiran Allah, Allah akan datang menyelamatkan Yesus. Anda kok nggak menjawab Loh, Anda nggak menjawab pertanyaan saya loh. sekarang kalau misalnya Yesus tidak disalibkan, lalu siapa yang disalibkan? Jangan lari dulu Bang Juma, jangan lari dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kita dapat poin dulu dari ayat 22 ini. Iya, Jadi apa yang dengar. Andai saja Yesus benar-benar mengikuti Petrus, maka yang disalibkan siapa? Lalu mana tanda Yunusnya? Jangan berandai-andai dulu. Kita ini membahas. Ini kan Anda bertanya, astagfirullahaladzim. Apa sih maunya orang Iya, saya ini? bertanya. Saudara, Anda kan Apa menginginkan yang ditujukan Petrus? Aduh, udahlah, saya ngalah. Ya. Saya ngalah. Anda menang. Oke, saya turun kalau saya sudah menang ya. Oke, Oke, nanti silakan Anda, turun. Anda Oke. menyetujui apa yang saya Apakah katakan? Anda tidak berasa berdosa, tidak merasa bullshit ketika Anda tidak menunjukkan keinginan dan rencana Tuhan, pemikiran Tuhan untuk menyerahkan orang benar demi menyelamatkan orang fasik? Apakah Anda nggak malu? Anda bisa menjawab pertanyaan saya hari ini. Untuk apa saya terus berdebat dengan Anda? Anda nggak bisa Saya menjawab. minta pembuktian keinginan Allah, pemikiran Allah menyerahkan orang benar untuk menyelamatkan orang fasik. Mana dalilnya? Tadi Anda mengatakan iblis Mana adalah rencana di balik dalil? kematian Yesus. Mana Saya dalil? memberikan data bahwa Mana dalil? bukan iblis yang menjadi perencana, tetapi Anda membawa ke arah lain. Jadi diskusinya nggak selesai-selesai. Sekarang kalau Anda tidak bisa menunjukkan pemikiran Allah, rencana Allah, kehendak Allah menyerahkan orang benar untuk menyelamatkan orang fasik, berarti pembunuhan orang benar bernama Yesus itu adalah keinginan siapa? Keinginan siapa? Saya kan bawa dalilnya kepada Anda. Keinginan siapa orang benar Yesus ini dibunuh di atas tiang salib? Keinginan siapa? Jawab. Oke, saya jawab ya. Nyala iblis, engkau menjadi satu Iya. batu kandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yang dipikirkan oleh Allah sudah saya tunjukkan. Yang dipikirkan oleh Allah adalah Allah menginginkan terjadi tragedi penyelamatan terhadap orang benar, dan yang menggantikannya adalah orang fasik. Itu yang diinginkan oleh Allah. Tragedi penyaliban yang menghampiri Yesus gagal.
Dan yang menggantikannya adalah orang fasik. Itu keinginan Allah. Oke, saya jawab dulu ya apa yang dipikirkan oleh Allah di sini ya. Oke, silakan Di Anda sini- tunjukkan. Mana dalilnya? Keinginan Allah adalah menyerahkan orang benar untuk menyelamatkan orang fasik. Tunjukkan. Dari konteks Matius 16 21 sampai 23, yang dipikirkan Allah adalah yang terdapat di ayat 21. Apa itu? Apa itu? Yang 21 itu pemikiran Yuda. Matius, sejak kapan Matius jadi Tuhanmu? Matius. Apa itu nggak mau pakai apa kalau membaca teks? Sekarang saya tanya samamu, Matius 16 nomor 21 itu firman Tuhan kah? Betul. Hah? Betul. Ini firman Tuhan. Ya. Bukan ucapan Yudas, penulis Matius. Ini firman Tuhan, kok Anda bawa Dari ke mana Yudas? Anda tahu? Di mana tertulis Tuhan berfirman? Di mana? Ketawa. Ini firman Tuhan. Di salah satu Mana tiga. firman Tuhannya di sini? Mana? Mana firman Tuhannya? Mana? Mana firman Tuhannya? Ya, Mana? oke, saya buktikan. Tunggu dulu, saya buktikan Mana ya. firman Tuhannya? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid. Mana? Kapan Tuhan berfirman dengan ini, dengan data ini? Kapan? Di mana itu? Oke, sebentar saya ambilkan apanya buktinya ya. Bahwa ini Iya. adalah firman Tuhan. Ya, silakan. Anda ini kok Silakan. nggak ketika Nah, saya saya sederhana aja, Bung. Saya minta buktikan bahwa Matius 16 nomor 21 itu adalah firman Tuhan. Buktikan. Oke, sebentar ya. Silakan. Padahal keinginan Tuhan jelas. Menurut Yesus keinginan Tuhan itu ada di Mazmur, ada di Amsal, ada di Keluaran. Anda nggak mau pakai. Kenapa? Karena bertentangan dengan doktrin dogma gereja. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di Mazmur, bukan apa yang tertulis di Matius. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Kehadiran saya hanya sebagai pembawa peringatan aja kepada saudara. Anda mau percaya kepada saya, Alhamdulillah. Anda tidak mau percaya juga tidak apa-apa. Silakan. Begini Bang Zuma, kalau yang Silakan. Anda ucapkan sebelumnya tentang Mazmur, itu Anda perlu baca Lukas 16:16. Itu Apa yang aja. tertulis di sana? 16-16-nya apa? Lukas 16:16. Silahkan nanti Anda baca sendiri ya. Tapi saya sekarang membuktikan bahwa Matius tadi firman Tuhan. Lukas Ini ada 16, baca di data nomor 17-nya. Kan udah aku bilang, Bang. Udah, itu ayat 16 Anda baca sendiri. Jadi 17-nya nggak mau dipakai. dipakai semua. Tetapi Nah, itu kalau kan begitu kenapa Anda meninggalkan? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. dihapus, bukan batal loh Bang. Dihapus. Batal di situ. Dihapus. Jangan mengganti Bang. Batal. Anda ini Gimana terus. sih saudara ini? Kitab Saya sendiri buktikan kok dipretelin juga nih. Enggak dipreteli. Anda yang preteli Nah. kitab itu. Tidak, Dengarkan, Bang. Bung. Batal itu Ini- dalam bahasa Yunani apa? Udah nggak usah bahas ke situ. Nanti terlampau jauh gitu. Iya, udah. Oke. Membuktikan tadi, Oke, itu- kembali. Matius tadi adalah firman Tuhan. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 26 berbunyi, tetapi roh penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya penulis di Matius ini itu adalah yang diberitahukan oleh Roh Kudus. Anda Jadi, baca Matius 9 dong. Baca Matius 9 nomor 9. Jadi Baca ambil Matius, poinnya Bung, dulu. supaya Anda tahu bahwa apakah Matius itu firman Tuhan, bimbingan Roh Ya, Kudus, atau bukan. Baca Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ini bukan penulis bukan Matius murid Yesus yang menulis buku Matius ini, bukan. Baca juga Matius 12 nomor Matius 12-nya, coba Anda juga baca di sana apa yang dikatakan oleh Matius 12 di sana. Banyak orang mengikuti Yesus di sana katanya. Nah, lalu dikatakan pada waktu itu beberapa ahli Taurat kemudian
berbicara kepada Yesus. Guru, kami ingin tanda Yunus. Tanda Yunus ini juga harus Anda perhatikan, bahwa tanda Yunus adalah tanda angkatan jahat, di mana ada yang harus mati dan bangkit pada hari ketiga sebagai simbol hadiah kepada angkatan jahat. Begitu, Bung. Ya, oke. Yang Matius 9 Anda katakan tadi ya, sesudah itu Yesus berjalan bla 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 bla. Kalau ayat ini kan menggambarkan momen ketika Yesus manggil Matius. Apakah ini serta-merta menyatakan bahwa kitab ini tidak ditulis oleh Matius? Lah ini jelas, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius. Harusnya setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat aku. Oke. Kalau begitu, berarti yang berfirman di Al-Quran Anda bukan Allah itu sendiri. Beda, Bung. Beda. Karena Yesus, dengar, Yesus sudah menjadi manusia. Allah tidak pernah jadi manusia. Narasi yang disampaikan harus berbeda. Tuhan Anda sudah datang jadi manusia, maka yang ada hanya aku dan kamu, aku dan kamu, aku dan Yesus, aku dan Yesus. Karena Tuhan Anda sudah datang ke bumi. Beda. Di Al-Quran Anda di situ menyebutkan dialah yang awal, dialah yang akhir. Jadi dia ini dikatakan kata dia karena Tuhan tidak datang langsung ke bumi. Jadi dia menceritakan dirinya melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan kata dia, menunjuk kepada dirinya yang memang tidak sedang berwujud di bumi. Beda dengan Yesus. Tuhan Anda sudah datang ke bumi, maka yang ada hanya aku dan Yesus. Yesus berkata kepadaku, harus. Karena Yesus sudah di bumi. Saya mengikuti narasi saudara ini. Anda diikuti pun nggak bisa. Yesus datang ke bumi, ketika bertemu dengan muridnya, apa yang terjadi? Aku dan Yesus, betul? Ini konteksnya akan dituliskan. Kalau Matius menulis aku, orang kan bertanya-tanya, siapa aku di situ? Ini aku Matius, namanya kitabnya Matius. Dan kan lucu. Ini kitab Matius ini untuk diberitakan atau untuk disimpan? Untuk diberitakan atau untuk disimpan? Tunggu dulu. Ini kesaksian harus bercerita aku dengan Yesus. Iya. Tetapi kesaksian ini untuk diberitakan atau disimpan-simpan sih? Sekarang kalau dia pun mengatakan kesaksian untuk disampaikan, ini kesaksian aku muridnya yang bersaksi, maka tetap harus menulis aku di sini. Iya, tetapi ini Anda jawab dulu. Ini kesaksian ini untuk diberitakan atau untuk disimpan sih? Mana pembuktiannya? Nah, Matius menulis untuk disiarkan kemana-mana. Mana? Ada nggak pengakuan penulis Matius untuk orang disampaikan ke orang ini? Ada nggak? Tunjukkan ke saya. Tunjuk ke saya satu data pengakuan penulis Matius dia tuliskan untuk semua orang. Mana? Tunjuk satu ayat saja kalau ada. Anda ini diikuti nggak bisa, mengikuti pun nggak bisa. Jadi Anda kan mengatakan apakah tulisan Matius ini hanya untuk dirinya atau untuk orang? Kalau untuk orang lain mana? Tunjukkan dalilnya. Anda tadi mengatakan harusnya aku, iya kan? Harusnya aku di situ Matius. Ya memang aku karena Matius ini karena dia bukan murid Yesus, maka dia tidak mengatakan aku. Jadi ketika saya bertanya apakah kitab Matius ini untuk diberitakan atau untuk disimpan, Anda nggak berani jawab. Ini untuk Matius aja. Coba Anda baca Matius 1. Apa yang ditulis di sana? Adakah untuk orang lain? Ini narasi yang disusun oleh Matius untuk dirinya. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan dalam gandum. Ini apa maksudnya menulis kayak begini? Untuk orang? Enggak. Buku Matius ini kebetulan aja lolos pada saat konsili. Makanya disebut sebagai kitab kanon karena dia lolos dari pengkanonan. Lihat juga Lukas. Apakah Lukas dituliskan untuk orang Kristen? Tidak. Coba Anda baca Lukas 1. Lukas 1 dituliskan hanya untuk seorang manusia saja, satu orang bernama Theophilus. Itu hanya untuk Theophilus saja, bukan untuk orang banyak. Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita.
seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu. Untuk siapa? Untuk Theophilus seorang, bukan untuk Kristen. Tapi karena buku ini lolos pada saat pengkanonan kitab, maka dijadikanlah catatan-catatan Lukas ini sebagai kitab suci. Tapi sejatinya Lukas menulis hanya untuk satu orang. Sama seperti Paulus menulis untuk orang yang ada di Galatia, menulis untuk menulis untuk Timotius, menulis untuk orang yang ada di Filipi, menulis untuk orang yang ada di Efesus, menulis untuk orang yang ada di Roma, menulis untuk orang yang ada di Filemon, bukan untuk orang yang ada di Indonesia. Kamu cari 13 buku Paulus yang dituliskan untuk orang Indonesia, itu tak ada. Semuanya dari Paulus untuk saudaraku yang ada di Roma, dari Paulus hamba Yesus Kristus untuk saudaraku yang ada di Korintus. Surat Korintus dari Paulus dan Sostenes untuk orang-orang yang ada di Korintus. Surat Filipi dari Paulus dan Timotius untuk orang yang ada di Filipi. Surat Kolose dari Paulus dan Timotius untuk orang yang ada di Kolose. Surat Galatia dari Paulus untuk orang di Galatia. Surat Filemon dari Paulus dan Timotius untuk orang yang bernama Filemon, Apphia, Akripos, orang yang ada di Kolose. Surat Titus dari Paulus untuk seorang anak yang bernama Titus yang tinggal di Antioquia. Surat Efesus dari Paulus untuk orang-orang kudus yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani yaitu dewa Artemis. Surat Tesalonika dari Paulus bersama dengan Silwanus dan juga Timotius kepada orang Tesalonika, kota yang ada di Yunani Utara. Jadi Timotius dari Paulus untuk Timotius seorang manusia yang disebut sebagai Theos Anthropos di dalam 1 Timotius 6 nomor 1. Jadi semua surat Paulus itu bukan untuk orang Indonesia, semua ada peruntukannya. Korintus untuk orang yang ada di Korintus, Filipi untuk orang yang ada di Filipi, Kolose untuk ada orang yang di Kolose, Galatia untuk orang yang ada di Galatia, Filemon untuk seorang bayi, untuk seorang anak bernama Filemon yang ada tinggal di Kolose, Titus untuk seorang anak yang bernama Titus yang tinggal di Antioquia, Efesus untuk seorang penyembah dewa Yunani dari dewa Artemis yang ada di Yunani, Tesalonika dari Paulus itu untuk seorang yang ada di Tesalonika yang tinggal di kota Yunani Utara. Timotius, surat yang ditulis untuk orang yang bernama Timotius. Jadi belajar dulu baru memegang sebuah kepercayaan. Jangan cuma imani aja. Belajar supaya tahu dasar pijakan keagamaanmu itu seperti apa adanya. Kamu baca semua yang saya sajikan tadi itu. Baca kitab Filipi, saudara baca Timotius, Tesalonika, Efesus, Titus, Filemon, Galatia, Kolose, Filipi, Korintus, Roma. Anda baca, itu peruntukan untuk orang per orang, bukan untuk jemaat. Anda tadi menyatakan itulah cerminan Matius tadi yang Anda tunjukkan ke saya, Bung. Apakah Matius itu untuk seorang saja atau untuk orang lain? Kubacakanlah Matius yang tadi, Matius 9 nomor 9, bahwa penulis Matius itu bukanlah murid Yesus. Sebenarnya yang dibahas tadi, Anda mengatakan, saya hanya ingin menyangkal itu aja tadi. Anda menyatakan bahwa penyaliban Yesus itu karya iblis. Jadi saya Memang betul. Makanya saya minta tolong tunjukkan keinginan Tuhan agar yang disalib itu orang benar untuk nebus orang fasik. Dalilnya tak ada kan? Lalu kemudian Yohanes 6 nomor 70, dengar. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Tunggu dulu, jangan lari ke situ. Saya tadi bawakan data bukan di situ. Di Matius 16 ayat 21 sampai 23. Di ayat 23 Yesus menyatakan kepada Petrus, "Nyahlah iblis." Yesus, karena Petrus mengatakan bahwa Tuhan kiranya menjauhkan engkau dari hal itu. Hal itu apa? Karena Yesus menyatakan bahwa ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Jadi dari sini jelas bahwa Yesus menyatakan iblis kepada Petrus karena dia berharap Yesus tidak disalib. Jadi dari sini kita lihat bahwa ini bukan karya iblis, ini karya Allah. Saya sudah menjelaskan tadi. Jadi yang setiap orang yang berharap atau menyatakan Yesus tidak disalib, menurut Matius 16, 21 sampai 23 adalah iblis. Itu maksud saya, Bung. Oh tidak, salah. Anda jangan begitu, jangan picik cara berpikirnya. Yesus kan mengatakan, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Petrus ini ketakutan, Yesus jangan sampai mati beneran. Tapi Yesus mengatakan, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yang dipikirkan Allah adalah orang benar digiring kepada pembantaian, tetapi nanti digantikan oleh orang fasik. Pembantaian itu memang harus terjadi, tetapi ada keinginan Allah, rancangan Allah yang sudah dirancang sebelumnya, yaitu orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikan. Nah sekarang permasalahannya, sekiranya Yesus mengikuti keinginan Petrus, tidak ada penyaliban. Tidak ada penyaliban kan? Kalau tidak ada penyaliban sesuai dengan keinginan daripada Petrus, lalu kata Tuhan orang benar diselamatkan dan yang menggantikan orang fasik itu tidak terjadi dong. Di mana kronologisnya orang fasik menggantikan orang benar? Di mana? Tidak terjadi berarti. Mana buktinya? Mana buktinya? 21 sampai 23, Bung. Bukan. Loh, kok masih di situ aja, saudara? Kenapa Anda tidak keluar? Kenapa Anda tidak keluar? Tolong tunjukkan kepada saya pemikiran Tuhan di dalam Matius itu. Mana pemikiran Tuhan? Tunjukkan. Jadi dari ayat 23 di sini, engkau menjadi batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi, mana pikiran Allah di situ di Matius? Kita lihat di ayat 21 ini. Karena Yesus itu bukan pemikiran Allah, itu tulisan Matius. Ya Allah ya Karim. Berarti Anda sudah mengatakan bahwa Matius ini Tuhan. Diilhami Roh Kudus seperti yang saya tadi terangkan kepada Anda. Waduh. Saya bicara dari tadi saya bicara masalah dalil. Saya nggak bicara congor loh, Bung Juma. Anda terus mengelak dari ayat ini. Kalau dalam konteksnya dalam ayat ini memang seperti yang saya bilang. Anda akui kalau kita melangkah ya silakan. Tetapi dari sekarang mana yang kuat? Oke, saya ikuti maunya. Ternyata Matius ini adalah Tuhan bagi Anda. Oke. Sekarang mana kuat? Tunggu. Mana kuat antara Tuhan Anda Matius dengan Tuhannya Salomo yang ada di Mazmur, Tuhannya Daud yang ada di Mazmur? Kuat mana kira-kira argumentasinya? Tuhan Anda yang bernama Matius ini, yang Anda katakan, ada Roh Kudus dalam dirinya dan seterusnya, dengan Tuhan yang berfirman kepada Daud dalam Mazmur, kuat mana? Anda memperbandingkan Tuhan yang sama. Jadi bagaimana saya menjawabnya? Tuhan yang sama. Tolong tunjukkan. Nih, tak kasih data. Tolong jangan Anda memperbodoh diri. Lukas 24 nomor 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan dalam kitab Mazmur. Mana tertulis dalam kitab Matius? Mana? Begini, mana pengakuan Yesus? Jangan dulu begitu, jangan begini begitu. Jangan begini begitu. Saya minta tunjukkan pengakuan Yesus bahwa harus tergenapi tentang dirinya sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Matius. Di mana Yesus katakan itu? Di mana? Nakal. Udah sabar-sabar aku hadapi Anda. Ini nasihat guru saya, ikuti ya. Kalau naik ke Benirin, jangan dipres ke Benirin. Ini guru saya nasihati saya. Sekarang cambuk aja Anda, kucambuk Anda. Sekarang tolong tunjukkan. Diskusi tidak perlu panjang dan dilanjutkan. Cukup Anda menunjukkan kepada saya pengakuan Yesus bahwa harus tergenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Matius. Tunjukkan. Karena yang Yesus katakan tergenapi di Mazmur, bukan di Matius.
Ayo, Saya tunjukkan. tampilkan itu. Tunjukkan. Anda Tunjukkan. pertanyaan saya. Kenapa Anda bertanya? Jam saya berdiskusi dengan Anda. Kenapa Anda bertanya? Sudah saya jabarkan semuanya, Bung. Sekarang tunjukkan pengakuan Yesus bahwa harus tergenapi semuanya yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Matius. Itu tertulis di mana? Jawab. Anda menjawab di luar konteks. Jawab. Anda tidak bisa menjawab data saya. Jawab Anda menginginkan kematian terhadap Yesus melalui seorang wartawan yang menuliskan dan bukan murid Yesus. Matius 9 saya sudah menunjukkan data bahwa pengarang Matius bukanlah murid Yesus. Nah, Yesus sendiri mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Tidak ada tertulis di dalam kitab Matius. Kalau Anda masih memaksakan itu, tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar untuk menyelamatkan orang fasik. Itu tertulis di mana? Karena hanya iblislah yang menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar dan menyelamatkan orang-orang fasik. Hanya iblis yang mau itu. Mana buktinya? Yohanes 6 nomor 70, Matius 26 nomor 59, Matius 28 nomor 27 nomor 18 dan seterusnya. Orang-orang menginginkan Yesus dibunuh adalah orang yang kerasukan setan semua. Imam-imam kepala melakukan kesaksian palsu karena mereka menginginkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus. Kenapa mereka melakukan kesaksian palsu? Karena mereka kerasukan setan. Yudas berkhianat kepada Yesus untuk kemudian mengkhianati dia untuk mengejar 30 keping uang perak. Untuk apa? Untuk menyalibkan Yesus. Siapa yang merasuki Yudas? Iblis. Bahkan di dalam kitab saudara sendiri, Matius 26 nomor 18, dikatakan kemudian oleh Pilatus. Pilatus mengetahui bahwa mereka orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki, bukan karena kebenaran. Karena dengki, bukan karena kebenaran. Sekali lagi saya katakan, yang mengelilingi tragedi penyaliban adalah semua iblis. Yesus dikhianati Yudas, iblis. Imam-imam kepala melakukan kesaksian palsu, iblis. Mahkamah agama melakukan kesaksian palsu, iblis. Mereka semua dengki, iblis. Mana tunjukkan kalau penyaliban itu adalah keinginan Tuhan. Dalil, saya butuhkan dalil. Saya tadi bertanya, kenapa Petrus dikatakan iblis oleh Yesus? Anda nggak menjawab. Karena Petrus ingin membatalkan rencana Tuhan menyelamatkan hambanya yang benar. Anda melihat dari mana? Kalau dari Matius 16 ayat 21. Di situ Yesus menjawab, engkau hanya memikirkan pikiran manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Yang dipikirkan oleh Allah adalah menyelamatkan orang benar dan menggantikan orang benar ini dengan orang fasik. Itu yang dipikirkan oleh Allah. Maka penggiringan opini terhadap Yesus harus terjadi, tetapi penyaliban, pembunuhan itu dilakukan terhadap orang fasik yang menggantikan dirinya. Saya tidak menanyakan dari konteks lain ya Bung Juma. Saya menyatakan dari Matius 16 21. Anda membuat saya capek dan lelah. Yang saya minta, tunjukkan data. Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Matius. Mana? Anda tadi menyatakan ini rencana iblis. Saya capek juga saya. Itu bukan rencana iblis. Anda tidak menjawab. Anda lari terus ke konteks lain, ke ayat lain. Sekarang saya tanya, kalau bukan rencana iblis, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Jawab. Kok merasuki Yudas? Kita ini kan bicara Petrus. Anda lari, aneh Anda. Saya ingin membuktikan bahwa penyaliban itu rencana iblis. Saya ingin membuktikan bahwa penyaliban itu rencana iblis. Saya tanya sama saudara, apa fungsi iblis merasuki Yudas? Jawab. Anda bantah dulu data saya ini. Gak ada jawaban. Dah selesai. Mungkin ada pemain baru. Udah. Anda sudah tamat. Anda sudah tamat. Dalil untuk Anda adalah wa kanal kafiru ala rabbih sahira. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam menggiring manusia untuk menyesatkan manusia durhaka kepada Tuhan. Dah selesai. Dah, Anda diam. Anda diam. Sudah selesai. Anda sudah selesai. Berarti Anda nggak bisa menjawab ya. Kenapa Anda Petrus yang tidak menjawab, bukan saya. Anda yang tidak menjawab. Satu,
tunjukkan keinginan Tuhan, rencana Tuhan, pikiran Tuhan agar orang benar yang dibunuh dan orang fasik diselamatkan. Anda tidak mampu menunjukkan itu. Yang kedua, tunjukkan kepada saya Yesus berkata, semua harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Matius. Anda juga tidak bisa menunjukkan itu. Yang ketiga, tunjukkan apa tujuan iblis merasuki Yudas. Anda juga tidak menjawab itu. Dah, selesai. Tugas saya sudah selesai. Udah. Orang-orang gepeng tidak akan pernah kemudian bisa memahami penjelasan saya. Silakan Anda turun. Anda tahu cara turun dari Komal? Turunkan saja saya karena Anda yang kalah. Iya, nggak apa-apa. Anda menang dalam kebodohan. Ya, di dalam data Anda sendiri dikatakan Amsal 22. Kitabnya orang Yahudi menerangkan Amsal 22 apa yang dikatakan di sana. Amsal 22, Amsal 27, nomor 22 ya. Akhi, ada yang ingat gak? Amsal 27 nomor 22. Sorry, kebalik. Sekalipun engkau menumbuk orang yang tulul dalam lesung dengan alu bersama-sama dengan gandum, ketululannya tidak akan lenyap daripadanya. Maaf saudara Kibinirin, itu data untuk ND, data untuk Anda. Sekali lagi saya baca Amsal 27 nomor 22. Sekalipun engkau menumbuk orang tulul dalam lesung dengan alu bersama-sama dengan gandum, ketululannya tidak akan lenyap daripadanya. Inilah yang Anda anut sekarang. Selamat. Selamat. Bagi teman-teman yang non muslim yang mendengarkan penjelasan ini, yang menangkap poin kebenaran yang ada di dalam penjelasan ini, silakan lembutkan hati saudara. Lembutkan hati saudara. Ingat, tidaklah karena ego terhadap keyakinan kita yang menyelamatkan kita, tapi yang menyelamatkan kita adalah unsur kebenaran yang ada dalam keyakinan kita. Kalau semua item yang kita sudah jelaskan diurai berdasarkan dalil, diurai berdasarkan histori, diurai berdasarkan ucapan-ucapan oknum yang terlibat di dalamnya, diurai berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran, masih juga Anda tolak, maka yang kena kepada saudara adalah Amsal 27 nomor 22. Ketululannya tidak akan lenyap daripadanya. Dan kalaupun di antara saudara-saudara Kristen ada keberatan dengan penjelasan saya, silakan naik ke sini, kita diskusikan dengan tentu akal sebagai alat dimensi tolak ukurnya, bukan iman seperti saudara kita tadi, si Kibinirin, si Priketiu. Ya, sekarang saya serahkan forum kembali. Di sini banyak guru-guru saya bikin kopi dulu sejenak. Demikian. Semoga kopinya tidak dicampur masako ya. Kita sapa Kai Anum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu Bunda. Semuanya. Bentar dulu, kita kasih pengantar. Inilah resikonya kalau diskusi tidak membawa akal naik. Otak, akal diparkir di bawah, baru dia naik. Dia naik hanya dengan kepala kosong dan doktrin semata. Gini jadinya nih. Makanya tiap kali kami buka Komal itu kita himbau, naiklah ke Komal bawa akal. Ternyata ya akan Yohanes 6:70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Kita sapa Kai Anu. Dia itu Matius berapa sih tadi tuh? Matius berapa dia bawa? 16 dek. Jelas sekali loh itu. 21 sampai seterusnya pun kalau diurai itu orang berakal pasti tahu. Sehingga tadi dia mengakui bahwa Matius itu sebagai Tuhan. Waduh. Catur tunggal dong. Makanya karena dia mengatakan perkataan Matius itu adalah perkataan Tuhan katanya. Iya. Ditanya sama Banyuma dari awal, Matius itu ditulis sebelum kejadian atau sesudah kejadian? Apa jawabannya? Akalnya dibuang,
Jawabannya doktrin. Apa gitu-gitu doang dia jawabnya. Padahal mau dikonfirmasi sebelum lanjut diskusi. Betul ya Bang Juma ya? Biar jelas gitu. Betul. Itu. Jangan itu loh yang dibahas, langsung aja iblis benar nggak? Nah, ini dia nih. Nggak mau pakai akal diskusinya itu. Terus kedua tadi ada saya kasih pembukaan. Tuhan yang menciptakan manusia atau Tuhan menjadi manusia? Jawabannya apa? Dua-duanya benar. Tuh, akal mati kan? Akal mati. Gitu. Jadi kerjaannya Bang Juma beberapa tahun terakhir ini gitu, membuka akal, nggak digaji, Masya Allah. ya nggak dikasih honor, buah waktu siang dan malam. Hanya tugas kita semua di sini dikomandoi oleh Bang Juma bersama Pak Desugi dan lain-lain gitu ya, membuka akal kalian. Kenapa akal dibuang? Nggak ada yang lain kok. Setuju nggak tuh Bang Juma? Benar, Bang Handi. Benar. Itu doang gitu loh, nggak ada yang lain. Nggak digaji loh kita ini. Apa salahnya sih buka akal gitu? Itu doang, nggak ada yang kita minta kok, nggak suruh bayar juga, gratis kok. Gitu loh. Udah cukup. Mudah-mudahan terbuka akalnya Bro Admin nih. Lanjut lagi yang lain. Waduh bro admin. Bro admin, kebenaran. Ini KAI Anum kalau nggak nyaut dikosongin aja slotnya. Oh ada bro admin. Nah, Ya, mantap. Bro admin lagi. Coba kasih dulu sinyal admin baru kita bahas. Bro Admin, ini topiknya tadi nih. Tuhan menciptakan manusia atau Tuhan menjadi manusia? Yang mana yang masuk akal Bro Admin? Tes. Suaraku masuk enggak ya? Ya. Ada bang, ada suara. Oh iya. Ada. Coba, Tuhan menciptakan manusia atau Tuhan menjadi manusia? Yang mana yang benar? Nurul akal sehat. Dalam konteks penciptaan ya Tuhan menciptakan manusia tuh Bang. Oh jadi salah dong kalau Tuhan menjadi manusia? Dalam konteks lain memang diperlukan sih. Ini dia nih. Waduh anjir. Ini lebih naik, ini level 2 ini. Diperlukan katanya. Iya memang diperlukan kan. Istilahnya memang begitu kan. Diperlukan untuk apa itu Bro admin? Merasuki kalbu dia. Diperlukan untuk merusak akal. Waduh. Enggak. Diperlukan ya sesuai cerita di Alkitab lah. Kalau Alkitab bilang penebus dosa ya penebus dosa, penyelamat atau juru selamat ya juru selamat gitu toh. Oh alah, untuk nebus dosa katanya ini Gurunda nih. Kayak mana ini? Bro Admin, tulisan itu Anda yang memerlukannya atau nafsu penulis supaya Anda memerlukan? Kalau tulisan itu kan cara yang dipakai penulis atau orang yang sejaman supaya supaya tulisannya bisa diwariskan atau beritanya bisa Ini lagi. Tuhan menjadi manusia, akal Anda yang membutuhkan statement ini atau nafsu penulis untuk mematikan akal Anda? Yang mana yang benar? Ya, yang benar. Sulit dijawab, Pak Juma. Sulit. Aduh, iya. Sulit. Yang lain dulu biar Bang Zuma istirahat. Ayo silakan. Bang Korek. Ya lanjut Bang Handi. Saya bikin opi dulu, minum opi. Nah ini kan topik bagus nih gitu loh. Aslinya Ya, tulis. silakan. Ini ada Dinda Tahta juga beliau ada di sini. Oh iya. Guru kita juga ada di sini. Assalamualaikum Ustaz. Ada Akhi Sugi juga. Waalaikumsalam. Lanjut. Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kalau gitu kita kasih kerjaan Ustaz. Ustaz. Sebenarnya akal kita ini dimatikan oleh ajaran Tuhan atau akal kita ini disegarkan oleh ajaran Tuhan Pak Ustaz? Ya, disegarkan oleh ajaran Tuhan. Jadi Ya, tadi saya ingin apa yang ditanyakan Bang Handi kepada Bro Admin ya. Jadi yang benar itu Tuhan menciptakan manusia atau manusia jadi Tuhan gitu ya. Jadi yang benar itu kan Tuhan menciptakan manusia atau makhluk termasuk manusia. Tujuan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah.
Makanya kata Yesus, nyala iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu kamu menyembah. Terus kata Yesus, kamu menyembah apa yang kami menyembah apa yang kami kenal. Sedangkan kamu menyembah yang tidak kamu kenal ya. Jadi memang tujuan Tuhan menciptakan kita beribadah kepada Dia. Bukan disuruh turun untuk menebus dosa gitu. Terus bagaimana cara mengenal Tuhan itu agar kita menyembahnya? Lewat mana? Akal atau sebuah kitab suci? Dibarengi dengan akal sehat? Ya kitab suci. Kalau dalam Islam itu anta budallah ka'annaka tarahu wa ilam yakun tarahu fa innahu yara. Jadi menyembah Allah itu seakan-akan kau melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihat, karena Allah itu tidak bisa dilihat, cukup diyakini bahwa Tuhan melihat kita. Atau kata Yesus itu, Tuhan itu roh, goib, tidak bisa dilihat. Sembah dengan goib. Apa goib itu? Khusyuk itu kan goib juga. Ya, jadi caranya menyembah harus ada dalil. Kalau Islam, ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu. Kalau menurut Yesus, Tuhan itu roh, tidak kelihatan, sembah dengan roh, khusyuk. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Ya, mintalah tolonglah kepada kepada Allah melalui sabar dan sholat. Ya, terus sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu kan roh, goib, menyembah Allah yang roh dengan cara roh gitu, goib juga gitu. Tapi gini loh Tad, sering kita dengar serangan mereka. Sembahan umat Islam itu nggak ada, karena nggak eksis di dunia, nggak bisa dilihat. Jadi cuma halus saja kalian semua itu. Gitu. Artinya apa, Pak Ustaz? Boleh nggak diterangin? Bagaimana bisa dipercaya kalau ada Tuhan, sedangkan menurut anggapan mereka Tuhan harus dilihat dulu jadi manusia, baru kita percaya ada Tuhan. Begitu. Bagaimana bisa percaya Tuhan nggak bisa dilihat? Pertama, kenapa kok Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak mau turun? Karena disebut ajaran samawi. Sama itu kan langit. Tuhan tidak mau turun. Dia berbicara kepada manusia, mengutus utusan. Seperti Nabi Muhammad, Yesus, terus Musa. Mereka lah ini yang perkenalkan Tuhan itu. Nah, kalau kita ingin mentuhankan Tuhan yang kelihatan, ya jadi pagan aja. Nanti dewa menjelma jadi manusia. Tapi kalau ajaran Musa, Yesus, dan Nabi Muhammad kan mengajarkan ajaran samawi. Berarti Tuhan itu tidak mau turun, tidak mau dilihat, tidak mau didengar suaranya. Gitu. Terus kalau ada yang turun yang nampak di muka bumi hidup seperti manusia, terus dikatakan itulah Tuhan, ajaran siapa itu? Ya ajaran pagan, Yunani, Romawi, dewa Zeus menjelma jadi manusia gitu. Bro Admin tanggapan? Bro Admin? Ya gimana Bang? Tanggapan apa? Waduh, nggak dengar tadi itu simulasinya tuh. Dengar. Apa dong tanggapan apa? Itu loh tanggapannya adalah kalau ada pernah eksis di muka bumi, terus dikatakan Tuhan, ya itu ajaran pagan menurut Ustaz Tahta. Silakan. Kalau ada Tuhan eksis di bumi ajaran pagan. Ya gimana dong, kita bilang seperti itu. Kalau ajaran pagan mungkin dewa-dewa ya memang ada kisah yang hampir mirip ya. Gimana dong? Nah, tapi di sini kan konteksnya Alkitab ya. Ya saya ikutin aja lah apa yang Alkitab bilang. Kayak mau jujur pelan-pelan gitu. Loh kan aku sudah bilang ya, aku ikutin kata Alkitab lah. Nah iya kan kalau kata Alkitab ya, misalnya kata Alkitab, Tuhan itu Esa, Markus 12:32. Tuhan tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Tuhan tidak mau turun ke dunia, 2 Tawarin 6:18. Tuhan itu di langit kata Yesus, Matius 18:19. Nah itulah samawi kan, tidak kelihatan, satu, di langit. Nah, kalau kamu memakai, ya saya mengikuti Alkitab, ya itulah Alkitab, samawi. Ya masih kurang Pak Tata. Memang di Alkitab diterangkan Tuhan ya, atau yang disebut Bapa ini memiliki hubungan anak. Ya jadi memang
punya atau diperanakan lah istilahnya. Itu menurut Alkitab begitu. Jadi ya gimana dong? Tapi kan harus Alkitab tahu bilang maksudnya demikian anak kan. Gimana? Iya, tahu nggak maksudnya anak itu apa? Anak Ya, itu misalnya diperanakan. kepada kaum. Enggak, bukan. Anak itu kalau kepada kaum berarti umat pilihan. Ya makanya Israel itu disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Salomo anakku, kata Tuhan. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Jadi bukan berarti anak, kalau sekarang anak itu hamba Allah yang dekat kepada Allah seperti para nabi, para ulama. Karena orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Orang yang bawa damai disebut anak Allah juga. Ya, Matius 5 ayat 9 itu. Nah, saat aku coba ini ya ke Bro Admin. Itu Yesus anak Allah itu tuh anak kandung maksudnya Bro Admin atau gimana sih? Ya intinya diperanakan Pak Kores. Nah, itu apa? Anak kandung, anak tiri, anak angkat. Gimana maksudnya? Ya diperanakan. Anak kandung kalau kandung dalam pemikiran manusia kan hubungan biologis. Ya, kalau Yesus ini kan memang ada dua pandangannya pada waktu itu. Secara hukum dia dikenal anak Yusuf, tetapi secara iman para murid sampai diturunkan ke sekarang itu kan bukan putra biologis dari Yusuf. Begitu. Iya. Ada dua pandangan. Sama Yusuf kan kita ngerti Yesus itu anak tirinya Yusuf kan gitu. Ya anak sambung lah atau ya anak-anak secara hukum. Anak adopsi. Ya enggak toh. Bukan adopsi lah. Pusing gua. Saya bantu jawab, saya bantu silakan, jawab. Andi. Bro Admin, ngomong aja Aku bilang tanya itu sekali. anak rohani. Anak rohani Bro Admin. Ya kalau Bang, aku tanya sedikit ke Bro Admin. Bro Admin, Boleh. bisa nggak Tuhanmu tidak turun ke bumi tidak melalui kandungan Maria? Bisa nggak kira-kira? Tuhanmu turun ke bumi, nongol di bumi ini, tapi tidak melalui kandungan Maria, tidak melalui proses kelahiran. Karena kalau melalui proses kelahiran ya sama lah dengan kita ini ke bumi ini ya, melalui proses kehamilan orang tua kita, kemudian dilahirkan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kira-kira bisa nggak Tuhanmu turun ke bumi tanpa melalui kehamilan Iya. Maria? Kalau di perjanjian lama ya sudah ada kan namanya teofani atau penampakan Allah atau Tuhan. Ya bisa-bisa Oh, itu saja namanya malaikat. Perjanjian lama itu malaikat. Oh. Ya jadi perjanjian misalnya nih menjadi tiang awan, tiang api, ya bisa-bisa saja. Tetapi konteksnya di sini memang dibutuhkan darah dan daging. Lah itu pengajaran Waktu Paulus. perjanjian baru. Pengajaran Paulus itu, Bang. Aduh. Kalau soal Nah, pengajaran pertanyaannya Paulus, kenapa sih Bro Admin ini ingin sekali Yesus itu mati di tiang salib? Kenapa? ya dikoreksi dulu Bu. Dengan mengorbankan darahnya itu. Ya dikoreksi dulu, bukan ingin sekali, tetapi saya berusaha mengikuti Alkitab dan pengajaran Alkitab, bukannya ingin sekali. Mana itu pengajaran? Pengajaran Tuhan menginginkan darah manusia mana? Kan ada bilang Alkitab. Nah, mana tuh Tuhan menginginkan korban darah manusia? Salah, Kalau kita Bu, baca salah, di salah. Imamat, Tuhan menginginkan korban hewan, domba, lembu, kambing. Enggak ada menginginkan darah manusia loh. Gini, Anda bilang Alkitab, Bible, Ya, mana? yang diinginkan itu adalah pertobatan. Saya minta data. Tuhan menginginkan korban darah manusia. Tadi kan Anda ngomong sendiri. Iya. Terus mana datanya itu? Mana? Nih, yang diinginkan adalah pertobatan. Kalau dalam perjanjian lama, Kenapa Anda Loh. Sebentar Bang, Anda mengimani ada pertobatan. Terus kenapa Tuhan pakai drama mati segala untuk penebusan? ya bukan drama juga. Kalau ada ya. pertobatan kenapa? Ya benar Nggak, juga itu, tuh. Itu bukan drama, itu peristiwa nyata. Kalau itu Lah peristiwa iya, kejahatan. artinya gini.
Anda sendiri mengakui bahwa itu pertobatan, ada pertobatan. Nah, kalau bisa bertobat, diminta ditunggu pertobatan. Terus kenapa diimani Tuhan yang harus jadi tumbal penebusan? Ya memang Alkitab tulisannya begitu, mau gimana dong? Ya kalau Alkitab, lari ke Alkitab kau. Saya kejar lagi, mana pernyataan Tuhan meminta tumbal darah manusia yang diminta. Saya baca seluruh Alkitab, nggak ada Tuhan meminta korban darah manusia, nggak ada. Domba, lembu, persembahkanlah. Dia berfirman kepada Musa, persembahkanlah hewan ternakmu. Domba, lembu, kambing, hewan. Coba tunjuk data di mana Tuhan menginginkan darah manusia sebagai penebusan korban, penebus dosa, penebus salah, mana? Ya, pertama Tuhan menginginkan darah manusia tidak ada. Tapi bagus. dalam konteks Terus kenapa diimani? Oke, dalam Kenapa konteks diimani kalau tidak ada? Anda bilang Anda sesuai dengan kitab suci Anda. Berarti Anda blunder ya. Berarti Anda tidak mengimani sesuai dengan kitab Anda. Nggak ada tuh, Anda mengakui nggak ada. Udah jelas nggak ada, kenapa diimani, Bang? Oke, dalam konteks perjanjian baru, penebusan itu klaimnya Yesus sendiri. Nggak ada. Saya tunjuk mana perkataan Yesus bahwa nggak tunjuk data, Bang. Mana pernyataan banyak, Yesus misalnya bahwa nih, oke. Tuhan menginginkan kematiannya di tiang salib dengan terkutuk, mana? Bapaknya menginginkan kematiannya di tiang salib. Gini, Kalau yang sepanjang saya baca, ketika Yesus dibaptis, ya, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan, dan dia dimuliakan. Terus mana data Bapak menginginkan kematian Yesus di tiang salib dengan terkutuk, mana? Semua yang Anda imani, ya, korban penebusan darah manusia, korban penebus dosa waris, nggak ada. Padahal Anda mengklaim ada, faktanya nggak ada. Jadi, Bro Admin, yang Anda imani itu yang tidak ada dalam Bible. Misalnya, Yesus ada keilahiannya, dalam Bible tidak ada. Yesus 100% manusia, 100% ilahi tidak ada dalam Biblemu. Makanya kalau ditanya sama guru-guru saya, Anda bingung kan? Jawab ke sana ke sini. Padahal memang nggak ada. Karena itu apa? Hasil keputusan manusia dengan konsili-konsilinya. Konsili Nikea 325, kemudian diakhiri konsili Kalsedon. Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Inilah yang kalian imani. Dengan ditambah pengajaran si Paulus. Oke. Jangan Anda mengklaim bahwa itu ada di Bible, nggak ada. Lanjut, Bang. Oke. Ntar dulu ya Bro Admin, biar Ustaz Tata juga sama yang lain bicara Iya, juga ya. silakan. Ini ada sinyal email lagi nih. Ini masalah Silakan, masih Bang. konsep Tuhan menjadi manusia. Menurut teman-teman semua di sini, Bang Juma juga bisa, Bro Admin, nanti ada tanggapi Ustaz Tata, Bang Kores gitu ya, ada Sugi. Konsep Tuhan menjadi manusia itu sebenarnya, ini konsep ajaran para nabi terdahulu, atau ini konsep ajaran pagan yang dirangkum di perjanjian baru, begitu. Ustaz Tata dulu deh, ini konsep Tuhan menjadi manusia, ini konsep dari mana, Tat? Para nabi kah atau ajaran dari barat yang dirangkum di PB? Iya. Ya, silakan. Kalau kita pakai dalil sejarah Rasulullah itu ya, Rasulullah ketika mengajarkan tauhid, Tuhan tidak tampak, tidak kelihatan. Sedangkan Arab saat itu menyembah berhala yang tampak, kelihatan. Makanya Nabi Muhammad itu dibully. Kok bisa kamu tiba-tiba datang mengenalkan Tuhan itu satu, tidak kelihatan? Ya. Ceritakanlah Tuhanmu itu seperti apa. Akhirnya turun Al-Ikhlas itu. Katakan Muhammad bahwa Allah itu Ahad, Esa. Ya, terus tempat meminta segala sesuatu. Karena orang Arab itu pagan meminta kepada pagan, berhala. Terus orang pagan itu, Tuhan itu punya anak. Maka dibantah dengan ayat nomor 3, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Dan orang pagan ini Tuhannya itu serupa dengan makhluk. Makanya dibuatin patung gitu. Walam yakulahu kufuwan ahad, dibantah dengan ayat. Jadi ajaran Nabi Muhammad mengenalkan ajaran samawi yang dikenalkan oleh Musa dan Yesus. Nah, sedangkan Arab Tuhannya seperti Bro Admin itu. Tuhannya lebih dari satu, kelihatan, turun ke dunia, nah gitu. Jadi jelas dalam kisah itu
Nabi Muhammad meneruskan samawi, orang Quraisy seperti admin gitu, bro admin. Udah silakan. Ustaz, kalau konsep ini tidak ada ajaran para nabi begitu, menurut Ustaz ini konsep berasal dari mana? Kok ada di perjanjian baru yang dirangkum mereka? Ini dari mana? Ya dari Romawi Yunani itu. Atau kan di luar, ketika Allah mengutus nabi-nabi Israel kan konsepnya Tuhan itu satu, tidak kelihatan, tidak tampak, tidak turun. Sedangkan di luar samawi, contohnya Romawi, Yunani, itu dewa-dewa menjelma jadi manusia. Seperti yang kita kenal ya. Hercules itu dianggap anaknya dewa Zeus itu. Makanya Yesus dianggap anaknya Allah gitu. Ya, kayak gitu sejarahnya. Baik. Bro Admin, apakah Anda setuju konsep Tuhan menjadi manusia itu ajaran dari Barat? Bro Admin, setuju nggak? Ya tidak dong. Saya kasih waktu Bang Andi. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Andi. Pertama kalau konsep dari Barat ya tidak. Sumber satu-satunya itu dari Perjanjian Lama, tulisan Taurat dan Kitab Para Nabi. Kalau kaitannya itu misalnya nih langsung ke Perjanjian Baru ya, dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di Yohanes pasal 1 ayat 29, Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi hubungannya dengan Perjanjian Lama, Yesus ini adalah puncak dari semua persembahan yang diberikan dalam bentuk domba. Jadi kalau dikaitkan sumbernya dari mana kok Yohanes sampai bilang mengatakan demikian? Ya dari Perjanjian Lama, misalnya dari peristiwa Adam dan Hawa. Pada waktu Adam berdosa pertama kali, kemudian Allah atau Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Memang tidak disebut domba pada Kejadian 3:21, tapi dari kulit binatang. Artinya ada hewan yang digantikan untuk mati, karena yang seharusnya mati adalah Adam. Kemudian persembahan Habel pada Kejadian 4:4 itu hubungannya dengan persembahan, lebih menerima persembahan binatang, domba juga, di mana domba lebih diterima atau binatang lebih diterima. Kemudian persembahan Abraham, Kejadian 22 itu hubungannya dengan Yesus ya. Ketika Abraham domba menggantikan Ishak sebagai pengorbanan, Yesus juga dikatakan sebagai anak domba Allah yang diberikan. Bisa nggak saya potong dikit, Bro Admin? Ya boleh. Bisa nggak Bro Admin menyebutkan sebelum kayak lain ya? Nanti Bang Juma nanggapi juga nih. Boleh. Untuk kita. Bisa nggak Anda menunjukkan satu aja nabi yang tertulis di Bible Anda itu, khususnya di PL ya, bahwa pernah mengajarkan Tuhan menjadi manusia? Bisa nggak Anda tunjukkan satu nabi aja di PL mengajarkan demikian? Ada nggak? Mengajarkan Tuhan menjadi manusia? Ya. Tuhan menjadi manusia nggak ada, tapi juru selamat ada. Ya nggak ada. Jadi bukan juru selamat. Tuhan menjadi manusia. Juru selamat kan tugasnya tuh. Oke, ada nggak? Nggak ada ya. Tuhan menjadi manusia gitu nggak ada, tapi juru selamat ada. Iya ya. Jadi di PL tidak ada satu nabi pun pernah berstatement mengajar Tuhan menjadi manusia. Nah kalau di PL nggak ada konsep ini, di Bible Anda di PB itu siapa tokohnya? Siapa yang mengajarin demikian menurut Anda? Silakan. Ya kalau dari orang Kristen yang bilang otomatis para murid dong. Para murid. Yohanes. Iya para murid dong. Aku bilangnya para murid. Yohanes kan rangkuman cerita dari para murid juga. Murid ini dapat informasi ilmu dari mana? Ya dari gurunya toh. Oke. Pernah nggak Yesus berkata dalam statementnya yang begitu jelas di Bible, saya Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa Tuhan menjadi manusia? Ada nggak ngajaran Yesus kayak gitu? Nggak ada. Yang Yesus Nggak bilang ada. aku keluar dari Bapa. Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Baik. Adanya aku keluar. Nah, kalau Yesus nggak pernah demikian, tentu murid ini salah guru nih.
Gurunya nggak pernah mengatakan demikian. Anda mengklaim murid berkata begitu. Nah ini muridnya Yesus ini berguru di mana? Sedangkan gurunya nggak pernah demikian. Berguru kepada siapa menurut Anda? Ya nggak gitu toh Bang, konsepnya nggak gitu. Oh, gimana? Jadi kalau generasi sekarang kita percaya dengan pengakuan iman para murid tentang siapa Yesus dan bagaimana Yesus. Ya maksud saya gini loh, ini murid berguru di mana bahwa Tuhan menjadi manusia? Ya kan ini pengalaman hidup mereka. Tapi kan guru intinya itu Yesus nggak pernah mengajarin demikian. Berarti dia ada guru lain gitu loh selain Yesus. Siapa guru itu? Ya nggak ada, cuman Yesus aja. Yakin tuh nggak bisa. Loh, yang disebut guru kan Yesus itu. Waktu para murid hidup, Yesus dipanggil guru. Tapi Yesus nggak pernah ngajarin Tuhan menjadi manusia. Iya memang nggak ada tulisan. Nggak ada. Nah, justru itu ini murid berguru di mana kok bisa Anda mengklaim murid yang mengajari demikian gitu loh. Gitu loh maksudnya. Nah, untuk itu mari kita jelaskan di sini. Anda nanti duduk dulu, sanggah aja nanti kalau kira-kira ada yang salah pengertian di sini. Iya, memang secara eksplisit nggak ada, betul. Ini saya berikan ke Bang Juma nih. Udah ngopi Bang Juma? Udah ya. Saya nggak usah nanya deh, langsung aja. Satu ember. Ya, saya nggak usah nanya, langsung dijelasin aja. Ini murid ini berguru kemana? Sedangkan guru induknya itu nggak pernah ngajarin Tuhan menjadi manusia. Ini guru kemana ini Bang Juma? Siapa gurunya ini? Silakan. Oke, baik. Mohon izin ya teman-teman, khusus kepada saudara saya Bro Admin, izinkan saya untuk menguraikan pertanyaan Bang Andi ini. Silakan. Iya, baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai murid Yesus, sudah dipesan, pertama, jangan ke bangsa lain. Kedua, muncul pengakuan Paulus diutus kepada bangsa lain. Dialah rasul untuk non-Yahudi. Kemudian Yesusnya meminta kepada pengikutnya agar waspada kepada orang Farisi. Nah, kalau kita melihat satu aja yang menjadi cerminan kemudian sebagai tanda pengajar palsu atau nabi palsu di luar daripada pengajaran Bani Israel, dalam hal ini kaitannya dengan akidah dan kaidah yang muncul di tengah-tengah mereka. Jaringan saya kayaknya error ya Bang. Lancar Bang Juma, terusin. Oke. Nah, kita lihat, kita ambil sampelnya satu. Terkait dengan perintah untuk menyelenggarakan kemudian peringatan yang setiap tahun disajikan di Indonesia kita itu berupa Natal. Itu tidak ada di Bible. Dan Yesus sebagai pola awal yang menceritakan kemudian sebagai juru selamat tidak pernah memberikan contoh ataupun memerintahkan pada pengikutnya untuk menyelenggarakan peringatan kelahirannya. Ini poin penting. Perayaan Natal ini saya ambil, kenapa saya mengatakan itu, karena tadi kan bercerita tentang murid dan bercerita tentang endingnya di Kristen ya. Itu masuk kemudian pada ajaran Kristen Katolik awal mula di abad keempat. Dan peringatan ini pun jelas sumbernya berasal dari kebiasaan atau adat masyarakat penyembah berhala paganisme, di mana kita sebagai apologet tahu bahwa pada abad pertama sampai abad keempat dunia masih dikuasai oleh Imperium Romawi yang adalah paganisme politeisme. Itu harus dicatat, sebagai sejarah agama. Nah, kita pahami bahwa ketika Konstantin dan juga rakyatnya, yaitu dalam hal ini adalah masyarakat Romawi, menjadi penganut agama Katolik pertama kali, mereka tidak mampu kemudian meninggalkan budaya. Mereka tidak mampu meninggalkan adat istiadat paganisme yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Apalagi terhadap pesta rakyat yang diperingati hari Sandai, hari matahari atau hari Minggu, yaitu kelahiran Dewa Matahari tanggal 25 Desember. Ini tidak bisa mereka tinggalkan. Maka jalur yang mereka pakai kemudian adalah agar supaya agama Katolik bisa diterima dalam kehidupan masyarakat Romawi pada kala itu, maka diadakanlah sinkretisme
Apa sinkretisme itu? Perpaduan antara agama budaya, kepercayaan budaya atau penyembahan berhala dengan cara menyatukan perayaan kelahiran Dewa Matahari dengan kelahiran anak Tuhan, yaitu Yesus. Maka secara historis sejarah pada konsili tahun 325 Masehi, Konstantin memutuskan menetapkan tanggal 25 Desember ini sebagai hari kelahiran Yesus. Ada juga beberapa hal yang kemudian diputuskan di sana. Misalnya hari Minggu itu diputuskan menjadi pengganti hari Sabat, yang menurut hitungan justru Sabat ini adalah perjanjian kekal bagi Bani Israel. Kita yang memahami tentang dunia kristologi itu paham. Itu yang pertama. Yang kedua, lambang Dewa Matahari, sinar yang kemudian dijadikan sebagai lambang matahari yang sering di atas kepala Yesus itu, ya, dijadikan sebagai lingkaran, sebagai kawat itu, ya, itu adalah hal yang dijadikan sebagai lambang kekristenan sampai hari ini. Dan selanjutnya membuat patung-patung Yesus untuk menggantikan patung Dewa Matahari. Itu sejarah. Terlepas itu mau diikuti, mau dipercaya atau apapun, itu sejarah yang tidak bisa kemudian kita hapuskan. Nah, berlanjut kemudian Kaisar Konstantin setelah itu memeluk agama Katolik pada abad keempat. Maka apa yang terjadi? Masyarakatnya, rakyatnya, penduduk daripada apa yang dipimpin oleh Kekaisaran Konstantin pada saat itu berbondong-bondong ikut memeluk agama Katolik. Inilah prestasi gemilang hasil proses sinkretisme antara Kristen dengan Kaisar Konstantin dengan agama paganisme, politeisme milik nenek moyang mereka. Makanya saya sering mengatakan kekristenan itu lahir di situ. Nah, inilah yang kemudian menjadi cerminan asal-usul Christmas atau Natal yang dilestarikan oleh orang-orang Kristen saudara-saudara kita di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, dari mana kemudian kepercayaan paganisme politeisme mendapat ajaran tentang Dewa Matahari yang diperingati tanggal 25 Desember? Dari Bible? Tak ada. Dari Torah? Tak ada. Kitab para nabi juga tak ada. Ketika kita menelusuri kemudian apa yang ada di dalam Bible maupun sejarah kepercayaan paganisme yang dianut oleh bangsa Babilonia kuno di dalam kekuasaan Raja Nimrod atau Namrud, itu memiliki putaran zaman ke zaman, zaman ke zaman, periode ke periode yang mencerminkan adanya penyembahan berhala versi Babilonia. Apakah selesai di situ? Tidak. Itu tidak selesai, Bang Handi. Berubah menjadi suatu keadaan di mana Mesias palsu ini kemudian berubah menjadi Dewa Baal, anak Dewa Matahari dengan objek penyembahan ibu dan anak, Semiramis dan juga Namrud. Yang kemudian dikatakan bahwa ajaran ini secara apa ya istilahnya, masif, ya, terstruktur, itu kemudian menjalar ke negara lain, Bang Handi. Mesir ada Isis, ada Orisis, kemudian di Asia ada Cibele atau Deneus, di Roma ada Fortuna, ada Jupiter, bahkan di Yunani juga ada ajaran-ajaran yang pas, syarat kaya dengan keadaan seperti itu, seperti di Cina, di Tibet dan seterusnya. Bahkan di India, versi Amerika, Eropa, Meksiko juga menganut ajaran-ajaran seperti itu. Pemujaan terhadap dewa apa namanya? Yang penyanyi itu siapa namanya? Penyanyi Bang Handi, penyanyi Eropa itu, Madonna. Nah, itu juga ada penyembahan terhadap Dewa Madonna yang mereka percayai. Jadi saudara-saudara, cerminan mitos dari Natal yang diperingati kemudian saudara-saudara Kristen ini itu lahir dari gambaran tentang adanya seorang perawan tanpa ayah, tanpa suami maksud saya, lalu kemudian mengalami kematian penyaliban, lalu kemudian dipercaya sebagai juru selamat penebus dosa. Itu dianut jauh sebelum Kristen ini ada, seperti Mitra di Iran, kemudian adanya murid juga, 12 murid dan seterusnya. Banyak hal-hal yang menjadi tolak ukur pembelajaran kita terhadap apa yang menjadi tradisi dalam tubuh Kristen itu sendiri, yang apesnya tidak ditemukan di Bible, apatah lagi di pengajaran Yesus. Ini hal sederhana memang, tapi kalau kita sikapi dengan serius tentang sumber-sumber
prosesi-prosesi keagamaan Kristen Katolik dalam hal ini yang kemudian menjalar ke sekte-sekte lain, itu muaranya bukan ke Yesus, Bang. Muaranya bukan ke muridnya. Ya, apalagi muaranya ke perjanjian lama. Ke kitab para nabi itu enggak. Tapi muaranya murni dari ajaran Roma Yunani yang dikawinkan kemudian antara paganisme dan Hellenisme, muncullah ajaran Kristen ini. Makanya saya pernah menjelaskan, 1 menit terakhir, saya pernah menjelaskan beberapa saat yang lalu bahwa perjanjian lama milik Kristen ini adalah hasil evolusi dari kitab Tanakh milik Yahudi. Jadi Torah diterjemahkan di sekitar tahun 270 atau abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy II, lalu kemudian ke rabi-rabi Yahudi yang multibahasa. Lalu dinasti Ptolemy II ini meminta kepada kurang lebih 70 rabi untuk menerjemahkan Torah ke dalam bentuk Septuaginta. Lalu di abad kedua sebelum Masehi ada Origen, abad ketiga ada Lucian, kemudian abad keempat ada Hesesius. Mereka lah yang kemudian meramu Septuaginta ini agar dicocokkan dengan konsep ajaran Roma Yunani pada saat itu, dikawinkan dengan perjanjian baru yang ada pada abad keempat. Maka Septuaginta ini dimodifikasi kemudian, ya, dimodifikasi kemudian mengikuti selera perjanjian baru untuk Yesus. Maka jadilah Yesus ini Tuhan bagi orang Barat, dalam hal ini Roma dan Yunani, merambah sampai ke Nusantara. Begitu Bang Handi. Jadi kesimpulannya, konsep Tuhan menjadi manusia sebagaimana Mbak Juma jelaskan itu bersumber dari Barat, betul ya? Iya, nggak ada dalam ajaran para nabi, itu tak ada. Silakan Bro Admin ditanggapi. Iya ya, mungkin maksudnya ajaran Natal, kan tadi disebutkan soal Natal ya. Atau mungkin Natal salah satunya, yang nggak tahu juga sih, cuman saya dengarnya fokusnya di ajaran Natal nih. Apa yang disebutkan Bang Suma ya sedikit banyak memang ada benarnya. Di dalam Alkitab sendiri memang tidak secara eksplisit mengajarkan untuk merayakan hari ulang tahun atau disnatalis. Itu murni memang tradisi, seperti yang Bang Suma sampaikan. Kalau misalkan itu dianggap sebagai tradisi pagan, maka sebenarnya itu Natal ini kan perayaan ulang tahun lah kalau istilahnya orang sekarang. Berarti kalau ada orang yang sekarang merayakan ulang tahun itu sedang merayakan ajaran pagan, kan begitu maksudnya. Ya kalau memang sumbernya dari sana memang betul. Dan secara magisterium Gereja Katolik mengajarkan atau melestarikan hal tersebut. Karena di dalam kitab suci memang diceritakan tentang kelahiran Yesus. Dan peristiwa kelahiran ini, karena peristiwa ini ada di Alkitab, peristiwa itu juga diberitakan. Salah satu cara yang dipakai dengan menggunakan perayaan disnatalis atau memperingati kelahiran. Secara liturgi ya yang mengajarkan magisterium, doanya dan lain-lain, urutannya, makna perayaannya. Begitu, betul sekali secara Gereja Katolik memang mengajarkan merayakan ulang tahun atau peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini saya tidak menolak, cuman kalau memang ulang tahun dianggap ajaran pagan, maka kebetulan Indonesia mayoritas Muslim ya. Jadi sekarang jangan lagi merayakan ulang tahun, karena ulang tahun ini memang ajaran pagan, menurut Bang Suma tadi. Begitu, terima kasih. Ya, gimana Daeng? Bukan masalah itunya yang silakan. Silakan. Iya Bang Suma, saya tidak menolak pendapatnya tadi. Bukan masalah itunya Bro Admin. Masalahnya Tuhanmu itu lahirnya tanggal berapa? Ya, 25 Desember itu kan bukan kelahirannya. Mana bukti bahwa Yesus lahir 25 Desember tuh? Mana bukti? Tapi saya ingin sedikit bertanya, apa hari Minggu jadi buka puasa di tempat ta? Deng? Sabtu. Besok malam. Besok. Oh, Masya Allah. Jadi gitu ya teman-teman yang ingin berpartisipasi. Guru kita ini ya akan mengadakan buka puasa secara umum, mengundang warga sekitar setempat sana.
Jadi silakan. Oh, saya kira hari Minggu, ya Allah ya Rabbi. Aku Besok, pikir- besok, Bunda. Oke, insya Allah. Karena malam Senin kan Selasa kita udah lebaran. Oke. Benar nggak? Iya, Masya Allah. Oke. Iya. Itu saya bertanya ya. lanjut. Oke, jadi bukan terletak dari ulang tahunnya, Bro Atim, saudara saya. Bukan dari ulang tahunnya. Tetapi yang ada di sini adalah konsep dewanya. Bukan masalah ulang tahun, memperingati hari kelahiran itu biasa, itu bukan tradisi pagan. Orang peringati hari kelahirannya dengan berpuasa, dengan bersyukur, itu tidak masalah. Ini yang jadi masalah ini adalah adanya konsep yang dianut tanggal 25 Desember, di mana Dewa Matahari itu diajarkan lahir pada tanggal 25 Desember. Dewa Theos, bukan masalah bahwasanya bahwasanya ulang tahun itu adalah paganisme, tidak. Tapi yang muncul kemudian adalah bagaimana peringatan kelahiran tanggal 25 Desember ini yang menjadi penekanan. Bisa jadi pagan ulang tahun itu kalau misalnya Bunda Rahma lahirnya bulan Juli, tapi dia ikut-ikutan ke tanggal 25 Desember. Dia samakan ulang tahun dia dengan Tuhannya, bisa. Jadi pagan. Kan yang menyimpul di sini adalah yang saya terangkan tadi. Perayaan Natal baru masuk dalam ajaran Kristen Katolik pada abad keempat Masehi. Dan peringatan ini pun berasal dari upacara adat masyarakat penyembah berhala, paganisme. Di mana kita mengetahui, kita pahami bahwa abad pertama sampai ke abad keempat dunia masih dikuasai oleh kekuasaan Imperium Romawi yang adalah paganisme, di mana konsep kepercayaan mereka itu adalah politeisme. Nah, ketika salah satu kekaisaran mereka, Konstantin kemudian menganut agama Katolik, mereka kemudian rakyatnya dalam hal ini itu beramai-ramai kemudian untuk ikut kepada kekaisaran mereka. Dan adat budaya paganisme yang adalah merupakan pesta rakyat dalam memperingati Sandai, hari Dewa Matahari, tanggal 25 Desember, itu mereka tidak hilangkan. Agar supaya Katolik ini bisa diterima dalam kehidupan masyarakat Romawi pada saat itu, yang saya katakan tadi, adanya perpaduan agama budaya, penyembahan berhala, sinkretisme. Apa yang terjadi kemudian? Mereka mempersatukan perayaan Son of God, Dewa Matahari, dengan kelahiran anak Tuhan. Ini jelas ini, yaitu Yesus. Jadi antara kelahiran Dewa Matahari dalam ini adalah yang mereka sembah, yang mereka imani sebagai dewa, itu dikawinkan dengan lahirnya Yesus, dengan adanya Yesus. Maka pada konsili tahun 32 Masehi diputuskan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus untuk menggantikan posisi kelahiran Dewa Matahari. Dewa Matahari dilengserkan, mereka tinggalkan penyembahan terhadap Dewa Matahari, dan penyembahan terhadap Dewa Matahari digantikan dengan penyembahan terhadap Yesus. Itu kuncinya, itu di situ. Yang tadinya mereka menyembah Dewa Matahari, begitu pada abad keempat kerajaan Romawi menjadikan Kristen Katolik sebagai agama kerajaan, kekaisaran, maka yang tadinya Dewa Matahari berubah menjadi Yesus. Tolong dipahami itu. Nah, Kristen lain itu adalah pecahan dari Katolik. Mau dia Protestan, mau dia Advent, mau dia Saksi Yehova, mau atau apapun itu, semua berasal dari awalnya paganisme, yaitu agama yang mengawinkan sinkretisme antara budaya, antara agama dan budaya. Begitu, Bang. Silakan. Ya Bang Suma, mungkin istilah yang dipakai berbeda Bang Suma. Kalau sinkretisme bertemu budaya dengan budaya, sementara perayaan hari ulang tahun sebelumnya di perjanjian baru nggak ada.
kita istilah yang dipakai itu inkulturasi atau mengadaptasi, atau boleh mengadopsi juga boleh, mengadaptasi ajaran lokal dengan ajaran gereja. Begitu. Jadi bukan sinkretisme. Kalau sinkretisme kebudayaannya, ajarannya misalnya di kita sudah ada, kemudian disamakan, lah itu baru. Ini kan mengadopsi atau mengadaptasi istilahnya. Sebelumnya nggak ada. Dan kalau tadi jenengan bilang ulang tahun, bukan soal ulang tahunnya lah. Sementara di lain waktu jenengan bilang sumber ulang tahun ini dari tradisi paganisme. Kalau nggak ada tradisi ini, sampai sekarang nggak ada perayaan ulang tahun. Bahkan yang dimotori oleh Katolik betul sekali memang. Justru karena Katolik memotori sehingga perayaan ini menjadi tradisi yang dikenal begitu sampai sekarang turun temurun begitu loh. Istilah di Indonesia namanya perayaan ulang tahun, walaupun tanggalnya berbeda-beda. Nah, kalau soal tanggal itu dari magisterium penentuan tanggal 25. Kalau misalnya ada pendapat ini mirip dengan tanggal, benar-benar tanggalnya dewa waktu itu, ya itu dari magisterium yang menentukan. Kalau soal mirip-miripnya atau bahkan samanya, ya itu bagian dari inkulturasi. Begitu, Bang Suma. Iya. Jadi saya katakan sekali lagi, yang dikatakan pagan di sini adalah kebudayaan, kebiasaan adat istiadat penyembah dewa matahari di tanggal 25 Desember mereka yakini sebagai tanggal kelahiran dewa mereka. Tadinya dewa matahari. Dewa matahari keluar, masuklah Yesus. Diperingatilah orang Kristen tanggal 25 Desember ini sebagai kelahiran Yesus, yang tadinya adalah kebiasaan paganisme yang dianut oleh pagan Romawi, memperingati tanggal 25 Desember. Dan bukan hanya itu, hari Minggu itu adalah hari perayaan mereka. Hari Minggu itu mereka imani sebagai hari matahari, makanya dikatakan Sunday. Itu adalah hari matahari. Makanya Katolik memutuskan kemudian ibadah mereka hari Minggu, karena hari Minggu itu adalah hari dewa matahari. Kalau Yesus dikatakan hari Sabtu itu sebagai hari Yesus. Sabat itu adalah hari bagi Kurios, hari Sabat. Tapi bagi Romawi sebelum Kristen masuk di situ, hari Minggu itu memang sudah menjadi hari matahari mereka. Ini yang perlu dipahami. Maka secara sejarah kita lihat bagaimana kemudian patung-patung dewa matahari itu ketika dijadikan Yesus ini, Kristen ini sebagai agama Katolik, Katolik ini sebagai agama kekaisaran, maka patung-patung daripada dewa matahari itu dirubuhkan semua. Yang menggantikannya kemudian adalah patung Yesus. Jadi adanya pergeseran agama kepercayaan dari agama paganisme menuju agama Kristen Katolik, tetapi tidak menghapuskan budaya atau adat yang mereka emban sebagai keturunan penganut ajaran penyembah berhala. Sehingga Kristen Katolik pada masa itu sampai hari ini masih berbau paganisme Katolik, masih berbau paganisme Romawi. Tidak ada yang bisa menyangkal itu fakta. Itu fakta. Apa sebabnya kemudian orang Kristen ibadah hari Minggu? Oh, karena Yesus bangkit. Nggak ada dasar pijakannya, nggak ada. Itu alasan yang dibuat-buat. Alasan yang sebenarnya karena memang Katolik adalah pijakan pertama penyembahan kepada Yesus. Mereka secara nenek moyang sudah beribadah hari Minggu. Karena hari Minggu itu adalah hari dewa matahari. Maka Yesus yang hanya nempel nama dan hanya nempel pengajaran dan juga hanya diambil perjanjian lama dalam bentuk Septuaginta, kemudian ya mau tidak mau harus mengikuti keinginan penguasa kala itu, yaitu kekaisaran Romawi. Apa itu? Hari Sabtu harus kita rubah menjadi hari Minggu. Lawang yang berkuasa adalah kekaisaran pada masa itu, mau merubah semuanya. Andai saja hari Sabtu tetap dipakai, lalu kemudian pengharaman babi masih dipakai, kemudian sunat masih dipakai,
Tidak ada rakyatnya yang mau ikut. Bahkan bukan hanya rakyat yang tidak mau ikut, bahkan Konstantin pada saat itu juga tak akan mau. Siapa yang mau menghilangkan upacara minggu, siapa yang menghilangkan Natal, siapa yang mau menghilangkan makanan keenakan kita, siapa yang mau nonotnya dipotong, nggak mau kita. Tapi ajaran ini kemudian dikawinkan, sehingga itulah yang terjadi. Apa pembuktiannya? Orang-orang Yahudi sampai hari ini tidak mengakui Kristen. Sampai hari ini 2000 tahun. Kenapa? Karena kekristenan itu berawal dari Katolik, dan Katolik ini adalah perpaduan antara ajaran yang diambil dari agama Yahudi dengan ajaran yang dianut dari nenek moyang orang-orang Roma dan Yunani. Saya kira begitu, Bung. Silakan, Bang Handi. Iya ya betul, Deng. Ini kelahiran dewa-dewanya ini. Semua 25 nih. Ya, nyambung sedikit Bang Suma. Iya, silakan. Kalau dikatakan ada kontroversi ya. Sebelum Katolik, tanggal 25 Desember dikatakan untuk memperingati Dewa Matahari. Seandainya memang itu ada ya mungkin seperti itu. Tetapi dalam perspektif Kristen atau Katolik nih, tanggal 25 Desember dipilih sebagai perayaan Natal untuk menghormati Yesus, bukan menghormati Dewa Matahari. Jadi perspektifnya sudah beda. Sekalipun mungkin sumbernya dari sana, tetapi perspektifnya ini untuk menghormati kelahiran Yesus, bukan Dewa Matahari. Mungkin itu aja sih tambahan saya. Biar nggak kepanjangan, silakan. Iya, kalau Dewa Matahari kan itu udah ditinggal, Bang. Udah ditinggal. Kepercayaan Romawi pada abad keempat itu menuju kepada ajaran Katolik. Memang bukan lagi memperingati Dewa Matahari, bukan. Tapi ada satu hal yang perlu kemudian dipahami. Horus ini, kalau kita berbicara mengenai Horus, ya, Horus ini salah satu dewa kemudian dipercayai, itu dewa orang Mesir, lahir 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya cerita Horus ini sudah ada 3000 tahun sebelum Yesus lahir. Dan itu juga mereka peringati kemudian kelahiran Horus ini lahir dari perawan Isis dan Mary pada tanggal 25 Desember. Ini dianut jauh sebelum Yesus itu jadi Tuhan bagi orang Katolik di Roma, jauh. Lalu kemudian kelahiran daripada Dewa Horus ini juga ditandai munculnya sebuah bintang dari timur. Itu juga ada di tradisi penyembahan agama-agama kuno terhadap Dewa Matahari. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai Dewa Mitra. Dewa Mitra juga dikenal di Persia misalnya, lahir dari perawan, tanggal 25 Desember juga. Banyak pokoknya sejarah-sejarah bagaimana Dewa Atis, lalu kemudian bagaimana Dionysus, itu semuanya lahir di tanggal 25 Desember. Jadi tanggal 25 Desember ini adalah simbol yang merupakan tanggal bagi ajaran mitologi paganisme. Mau tidak mau, ya teman-teman Kristen harus menerima itu. Karena kalau mencari akarnya di dalam Bible tak ditemukan. Lalu dari mana 25 Desember ini? Ya dari nenek moyang Romawi. Nggak bisa dipungkiri itu. Dari mana tanggal 25 Desember? Oh dari Bible. Tak ada. Kecuali cuman cocokologi asumsi oleh pendeta-pendeta mencocok. Oh tidak, ini tanggal. Nggak ada itu, nggak ada. Kita harus mengakui sebelum Katolik menjadi agama resmi kekaisaran Romawi itu adalah penganut ajaran Dewa Matahari yang mereka selalu rayakan tanggal 25 Desember. Begitu Katolik sebagai agama resmi, tanggal 25 Desember tidak dihilangkan. Ibadah dan pesta hari Minggu tidak dihilangkan. Ada nggak ibadah di Yesus hari Minggu? Tak ada. Kok di Kristen Katolik sekarang ibadah hari Minggu? Iya, karena Katolik adalah pondasi awal seluruh sekte kekristenan, dan di situ dianut oleh kekaisaran Romawi, di mana Romawi adalah agama paganisme yang mereka anut, penyembah terhadap Dewa Matahari, ibadahnya pada saat hari Minggu dan perayaannya tanggal 25 Desember. Ini masih dianut sampai hari ini.
Makanya berat untuk mencari benang merah mata rantai pengajaran Yesus ke Kristen Katolik itu berat, susah sekali, bahkan nyaris tak ada. Ya kecuali kalau Yesus berpesan, waspadalah kepada nabi palsu, waspadalah kepada serigala, waspadalah kepada celakalah orang Farisi, nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi, menjadi penganut agamanya dan menjadi orang neraka 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi itu sendiri. Baru nyambung. Tapi kalau aspek kebenaran ajaran Yesus ingin disampaikan dengan melalui pola kebenaran agama Kristen awal mula Katolik, tidak akan pernah sampai, nggak akan pernah. Tak ada pola yang kita mau gunakan untuk itu, tak ada. Kecuali cocokologi, asumsi dan seterusnya. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Silakan Bro Admin. Iya, tadi sudah saya sampaikan sih. Jadi intinya memang seandainya sumber dikatakan dari sana betul, tapi perspektif Kristen menggunakan perspektif yang berbeda atau berubah. Yang dulunya untuk menghormati mungkin tadi disebut Dewa Matahari, tapi sekarang untuk memperingati kelahiran Yesus yang diceritakan dalam Alkitab. Dan pada waktu Yesus hidup kan memang hidup di pemerintahan Romawi juga. Jadi nggak ada penolakan sih untuk informasi itu ya. Cuman yang ditegaskan lagi atau digarisbawahi ada perubahan dari sebelumnya Dewa Matahari menjadi kepada Yesus. Begitu. Aman sudah. Pantesan di belakangnya kepalanya Yesus atau kepalanya Bunda Maria itu ada lingkaran ya. Tuh gambar Seperti matahari begitu. Iya. Ya itu kan. Iya. Visual ya. Jadi Bro Admin udah setuju ada argumentasi Bang Juma ya, bahwa tidak ada sinkronisasi antara ajaran Yesus dengan Katolik atau seperti yang ada anut sekarang. Tapi Katolik itu cenderung memang banyak diadopsi daripada kebiasaan orang Yunani, orang Roma sebelumnya. Anda setuju nggak tuh Bro Admin? Oh ya, inkulturasi Bang Andi. Kalau misinya apa ya? Bukan misi, apa namanya itu ya. Cara yang dipakai memang berusaha menyesuaikan ajaran gereja dengan budaya setempat. Nah, khusus pada Natal dipakai sampai sekarang. Ya, karena tadi sudah diceritakan tahu panjang soal Natal. Karena sebelum ada Yesus, sudah ada peristiwa memperingati kelahiran atau ulang tahun. Disnatalis itu. Begitu. Jadi khusus yang itu dilestarikan sampai sekarang. Tapi kalau yang lain-lain ya masih inkulturasi masih ada sampai sekarang, bahkan di Indonesia juga. Termasuk penggunaan instrumen alat musik lokal itu juga termasuk inkulturasi. Artinya kebiasaan hidup Yeshua Amasya waktu hidup di muka bumi, cara beribadah, liturgi, apapun itu berbeda dengan apa yang dilakukan Kristen di zaman sekarang. Betul apa betul? Kalau sekarang kan kita ikut magisterium ya, pengajaran tertinggi. Kalau dikatakan berbeda waktu itu kan belum ada Bang Andi, Kristen itu atau Katolik itu. Ya kan, dan satu-satunya liturgi yang paling mendasar yang diajarkan Yesus hanya perjamuan kudus itu dan baptis, pertobatan. Yang paling kentara ya soal perjamuan kudus. Pak Nyoma, sepertinya Bro Admin setuju banget sama argumentasi Bang Nyoma. Lanjut. Oh, itu histori Bang Andi. Itu cerita keadaan yang sesungguhnya. Tidak bisa tertolak itu karena memang kenyataannya begitu. Itu fakta. Itu fakta. Makanya sekelompok ya kecil dari saudara-saudara kita Kristen itu tidak merayakan Natal. Setelah mereka tahu, mereka nggak merayakan Natal. Meskipun mereka mengaku sebagai Kristen. Itu ada itu. Ada teman-teman saya yang tidak Natal. Alasannya Iya. Kemungkinan iya. Alasannya yang baru, karena Bang, yang baru Kristen progresif. Wih, punya siapa itu? Yang dirikan siapa? Ya itu tuh kemarin kan lagi viral juga tuh Kristen Lagi progresif metodis.
di mana menyatakan ada keselamatan di luar Yesus, begitu. Nah itu itu ditentang juga itu. Bagus juga itu. Itu yang baru itu. Sekte baru. Ya, menamakan dirinya Kristen progresif. Wih, progresif. Kayak Siapa pajak. tokohnya di Indonesia? Yakobus. Iya, Pendeta Sulistyo. viral, yang kemarin viral itu, aku lupa namanya siapa itu lah. Orang Indonesia juga ada kok. Tunggu, saya cari dulu. Ya, jadi intinya pengajarannya mengatakan bahwa ada kemungkinan keselamatan di luar Yesus begitu. Dan itu berlawanan sekali dengan konsep kekristenan manapun itu. Iya. Oke, silakan Bang Handi. Taruh dulu Banyoma. Yang lain mungkin mau bernarasi Akhi Sugi. Satu lagi Banyoma. Jadi kesimpulannya adalah bahwa konsep Tuhan menjadi manusia itu bersumber daripada yang Banyoma jelaskan tadi. Betul apa betul? Oh iya, menggantikan Dewa Matahari Bang Handi. Menggantikan Dewa Matahari. Dewa Horus. Mengiyakan, Bro Admin mengiyakan, mantap. Ya, kalau untuk Natal betul sekali. Fix ya. Kalau untuk Natal ya. Tetapi kalau untuk misalnya Tuhan menjadi manusia, sekalipun ada cerita yang mirip, misalnya dari dewa-dewa atau mitologi atau mitos yang lain-lain, konteks Alkitab bercerita sejarah atau fakta, dan apa itu sebagai sumber imannya para murid mengatakan memang Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia, sudut pandang Alkitab. Bagi Kristen ya itu harus diterima. Kalau dikatakan itu ajaran pagan ya sekalipun mirip tetap ada perbedaan begitu. Jadi walaupun mirip nggak bisa dikatakan sama. Kalau harus hukumnya harus seperti itu berarti misalnya ada pengajaran setelah Kristen yang mirip-mirip, dia juga sama saja dong hasil. Begini Bro Admin, kalau konsep Tuhan menjadi manusia ini berdasarkan dari materi kita udah tercerahkan pada kesempatan kali ini, itu jauh daripada ajaran para nabi, termasuk Yesua Amasia atau Yesus itu tidak pernah mengajarkan demikian. Masihkah Anda ingin berdiri di sana Bro Admin? Kenapa tidak ingin satu langkah aja berpikir bahwa iman seseorang yang percaya Tuhan menjadi manusia itu artinya tidak berdasarkan dari Yesus yang Anda percaya. Gitu. Masihkah Anda berdiri di situ atau ingin melangkah satu langkah lagi gitu loh Bro Admin? Silakan. Enggak maksudnya gimana nih ya, aku tetap setia. Cuman begini, memang orang Kristen ini kita percaya konsep yang tadi saya bilang teofani. Jadi dalam perjanjian lama pun sebenarnya ada yang disebut dengan teofani atau peristiwa penampakan ilahilah. Cara orang Indonesia bilang ya, peristiwa penampakan ilahi seperti menjumpai Musa, hal-hal yang seperti itu. Nah, khusus di perjanjian baru itu melalui proses kelahiran, memasuki ruang dan waktu sepenuhnya. Kalau Paulus bilang mengosongkan diri, melepaskan keilahiannya atau kealahannya, itu memang konteks Alkitab demikian, Bang Handi. Jadi dari sudut pandang perjanjian lama disebutnya teofani, penampakan sosok ilahi. Dari perjanjian baru ditegaskan lagi. Ini yang sering diajarkan oleh Bang Juma, bahwa bisa nggak sih Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan sehingga dia menjadi manusia? Akalnya saya nggak sih pendapat kayak gitu Bro. Dalam konteks kemahakuasaan kan sudah jelas ketentuannya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Cuman perlu atau tidak kan begitu. Bang Juma, ternyata Bro Admin ini masih percaya Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan. Silakan. Jadi begini, ya nggak gitu Bang Andi. Aku tadi ngomongin nggak berhenti jadi Tuhan loh.
Begini, saudara admin. Jadi kalau dikatakan yang terjadi kepada Nabi Musa, coba sekali-kali saudara baca kisah Rasul 7. Yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan, tetapi malaikat Tuhan. Yang kemudian dinarasikan di dalam konsep iman Kristen, Tuhan berteofani. Sebenarnya bukan Tuhan yang kemudian mengambil rupa, tidak. Sama sekali tidak. Coba kita lihat dalam kisah para Rasul 7 tuh. Yang kita dengarkan selama ini kan Tuhan datang kepada Nabi Musa, Tuhan datang kepada Abraham, Tuhan datang kepada Daud dan seterusnya. Tapi kalau kita menelusuri Bible itu sendiri, justru membantah keadaan itu, iman itu. Kejadian 7 kita lihat di data nomor 35 misalnya. Apa yang dituliskan di sana? Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Malaikat yang telah menampakkan diri kepada Musa melalui semak duri. Itu. Jadi bukan teofani, memang murni malaikat, dan ini yang diimani oleh umat Islam dan lagi-lagi tertuang di dalam kitab saudara. Itu loh. Nah, kemudian yang kedua, ini juga tertulis di dalam kisah para Rasul 7 ini yang sama. Di data nomor 38-nya juga jelas dikatakan begitu. Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang mereka. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kalian. Nah, Musa ini yang menjadi perantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Artinya yang datang kepada Nabi Musa mengajarkan Torah itu bukan Tuhan tapi malaikat. Teopani kukur. Nomor 53 kisah para rasul. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi kalau saudara mengatakan Tuhan mengosongkan diri, kemudian cobalah kita ikuti pola yang diperintahkan oleh Yesus. Apa itu? Mengasihi Tuhan dengan akal budi. Di luar daripada pendalaman materi terhadap Bible dan Al-Quran, kita sebagai manusia itu harus memahami dan pandai untuk membedakan antara Khalik dan makhluk. Jadi kalau dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dan manusia itu adalah manusia, maka ini dua dimensi yang berbeda yang tidak mungkin saling tukar-menukar. Alasan kita kemudian menuhankan Tuhan yang dari manusia adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Tuhan Maha Kuasa. Maka Tuhan itu menciptakan kemudian makhluk untuk ia singgahi. Itu keliru. Makanya tadi ada muncul pertanyaan yang merangsang otak kita untuk dipakai. Pertanyaan Bang Handi, Tuhan itu berkuasa menciptakan manusia atau berkuasa menjadi manusia? Tuhan itu maha kuasa, tapi Tuhan tidak bisa kemudian menjadi ciptaan. Karena dimensi Tuhan itu bukan ciptaan. Kalau Tuhan kemudian dikatakan dia maha kuasa sehingga dia mengambil rupa manusia, Tuhan jauh lebih berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tapi hal yang perlu yang harus dipercayai di sini adalah yang namanya Tuhan tidak akan pernah berhenti menjadi Tuhan. Dan yang namanya manusia tidak akan pernah kemudian menjadi Tuhan. Nah, coba kita dudukkan perkara ini. Manusia adalah ciptaan, Tuhan adalah pencipta. Bisa nggak kemudian kita menyalahi kodrat ini? Tuhan adalah manusia. Tak bisa, kecuali iman. Tapi akal tidak bisa terima. Akal tidak bisa terima. Apabila keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan menjadi manusia dan itu tidak bisa diterima oleh akal, berarti Tuhan ini tidak maha mengetahui.
Berarti Tuhan ini tidak layak disebut Tuhan. Kenapa? Dia gagal. Maksudnya gagal gimana? Tuhan gagal menciptakan manusia dengan pola akal yang mana akalnya bisa menerima Tuhan datang dalam bentuk ciptaan. Akal nggak bisa terima itu. Tapi ternyata Tuhan benar-benar datang dalam rupa manusia, maka Tuhan gagal menciptakan makhluk berupa manusia. Kenapa? Dia pun gagal menjadikan dirinya Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuhan, yaitu maha mengetahui. Harusnya dia tahu bahwa akal yang kusimpan pada diri manusia tidak akan pernah mampu mencerna keadaan di mana saya menjadi manusia. Gagal saya menciptakan manusia, gagal. Harusnya Tuhan men-setting akal manusia agar manusia bisa memahami manusia, Tuhan bisa berubah wujud menjadi manusia. Baru Tuhan itu maha mengetahui. Tapi karena Tuhan tidak mampu men-setting akal manusia agar manusia bisa menerima dirinya yang adalah Tuhan bisa masuk ke dalam dimensi manusia, maka kalau itu benar-benar terjadi, Tuhan tidak maha mengetahui. Gagal dia menjadi Tuhan, tak layak untuk dituhankan. Tapi pola yang benar adalah akal manusia tidak bisa menerima pencipta alam semesta berubah menjadi ciptaan. Akal manusia tak bisa menerima itu. Maka yang benar kemudian adalah Tuhan yang maha mengetahui harus memproklamirkan dirinya bahwa mustahil dia menjadi bukan Tuhan. Dia harus memberikan legitimasi mutlak kepada makhluknya, yaitu manusia, bahwa tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan dirinya. Dia juga harus mengajarkan kepada manusia bahwa dia tidak akan pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Barulah Tuhan itu maha mengetahui, karena dia mengetahui akal yang diciptakannya pada diri manusia tidak akan pernah menerima keadaan dirinya sang Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Coba kita lihat pola yang terakhir. Orang Kristen mengimani Yesus adalah Tuhan datang dalam rupa daging. Hai akal, bisakah kau terima ini? Oh, nggak bisa. Lalu apa yang bisa memeluk ini? Yang bisa memeluknya hanya iman. Akal gimana? Akal gimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Nolak. Kalau itu terjadi, berarti Tuhan tidak maha mengetahui. Kenapa demikian? Kembali ke dalam kitab Kejadian. Serupa dengan Tuhan. Dalam bentuk apa? Pengetahuan baik dan buruk. Nah, berarti yang menjadi standar kesempurnaan manusia adalah ilmu, pengetahuan, akal. Ketika akal yang menjadikan dia menjadi gambaran sebagai pemimpin khalifah di atas muka bumi yang ditunjuk oleh Tuhan, gagal Tuhan menyelami akal manusia ini, maka dikatakan Tuhan itu tidak layak disebut Tuhan. Tapi karena konsep Islam, konsep Yahudi ditanamkan sejak dari dulu para nabi, Tuhan tidak serupa dengan makhluk, Tuhan adalah maha kuasa, kekal selama-lamanya, maka tak ada dimensi yang bisa kemudian diterima oleh Yahudi dan Islam bahwa Tuhan pencipta yang bumi ini yang maha kuasa, ada masa di mana dia tidak maha kuasa, sehingga dia harus menjadi makhluk dan berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, ini semua terjadi bukan atas kehendakku tapi atas kehendak dia. Tak akan pernah pola itu muncul kemudian. Tapi kalau akal mati, semua itu bisa diterima. Tapi kalau akal mati, berarti Tuhan tidak maha mengetahui, karena dia tidak mampu menelaah instrumen yang muncul di akal manusia. Nah, jadi kesimpulan saya Bro Admin, Tuhan yang maha kuasa ini sedetik pun tidak akan pernah meninggalkan kemahakuasaannya. Dengan demikian, sedetik pun dia tidak akan pernah melebur hakikatnya dengan hakikat ciptaan. Kenapa? Tengok Yesus. Ketika dia bayi, dia bisa apa? Tengok Yesus. Ketika dia dewasa, tanpa diberi mujizat, dia bisa apa? Tengok Yesus. Tak ada apa-apa daya pada dirinya. Kalau bukan karena dia nabi, kalau bukan karena dia rasul,
Untuk melawan rasa ngantuknya pun tak akan pernah dia mampu. Kenapa? Dia ciptaan. Sona ciptaan mengikat dirinya. Pencipta langit dan bumi tidak akan mungkin diikat oleh sona ciptaan. Demikian. Mantap. Ya, Bang Suma, mohon maaf nih. Ada dua premis yang berlawanan yang jenengan sampaikan. Pertama, akal manusia menerima tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Premis yang kedua, akal manusia menolak Tuhan mungkin menjadi manusia. Nah, sebenarnya yang jenengan pilih yang mana? Seandainya jenengan konsisten dengan premis pertama, tidak ada yang tidak mungkin, berarti premis kedua kan bertolak belakang. Oke, baik. Saya sengaja, Bang, untuk merangsang Anda menggunakan akal. Itu sengaja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kata siapa? Kata pendalaman materi gereja. Tapi di Islam ada hal mustahil bagi Tuhan. Apa itu? Mustahil Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Satu. Mustahil Tuhan setara dengan makhluk. Dua. Mustahil Tuhan menjadi ciptaan. Mustahil. Nah, sekarang akal kita disetting bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu setting akal. Settingan akal seperti itu adanya. Tidak ada yang mustahil. Dalam hal apa? Dalam hal penciptaan. Dalam hal kekuasaan. Tak ada yang mustahil. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi Tuhan tidak berkuasa menghilangkan ketuhanannya. Tuhan tidak berkuasa menjadikan dirinya sebagai ciptaan. Karena ketika Tuhan menciptakan dirinya, Tuhan nih menciptakan dirinya, maka 1000 julukan, berjuta julukan, miliaran gelar diberikan sebagai Tuhan kepada unsur ciptaan, tetap aja jatuhnya adalah ciptaan. Tetap ciptaan. Misalnya Tuhan tak ada selain dirinya, ingin datang ke dunia menebus dosa manusia. Dengan cara apa? Menjadi manusia. Maka Tuhan yang menjadi manusia ini adalah Tuhan ciptaan. Dan benar saja. Yesus yang adalah manusia menjadi Tuhan sebagai Tuhan yang diciptakan oleh gereja melalui konsili. Baru Yesus dilantik menjadi Tuhan. Jadi kalau Tuhan kemudian ingin masuk ke zona ciptaan, maka yang ada adalah Tuhan ciptaan. Yesus Tuhan. Tapi untuk menjadi Tuhan dia diciptakan dulu. Coba, adakah Yesus sebelum ibunya ngeden? Tak ada. Adakah Yesus sebelum dia dilahirkan? Tak ada. Berarti Yesus yang adalah manusia, kalau dia adalah Tuhan, maka dia sama dengan Tuhan ciptaan. Nah, sekarang tanya akal, mungkinkah Tuhan itu diciptakan? Tidak. Mungkinkah Tuhan itu menjadi manusia? Tidak mungkin. Karena dimensi manusia adalah dimensi makhluk. Nah, itulah makanya ketika ada Tuhan di luar Tuhan, itu bukan Tuhan. Yesus datang, pada mulanya adalah perkataan, berarti dia bukan Tuhan, karena dia bermula. Segala sesuatu yang bermula, berarti dia bukan Tuhan. Pada mulanya adalah firman, ya ada mulanya. Tuhan pada mulanya apa? Ada enggak? Bapak pada mulanya adalah, tak ada. Tak ada itu. Elohim pada mulanya ada, tak ada. Tapi kalau Yesus pada mulanya adalah firman. Nah, keciduk, dia bukan pencipta, dia ada bermula. Ketika dia bermula, artinya dia berawal. Ketika dia berawal, berarti dia adalah ciptaan atau individu baru yang diadakan. Maka dia jatuh kepada
ciptaan. Kalau Yesus Tuhan, maka Yesus sama dengan Tuhan ciptaan. Nah, orang berakal tak akan mau menyembah Tuhan ciptaan. Yang orang berakal mau adalah menyembah Tuhan pencipta, bukan Tuhan ciptaan. Coba dinara itu, silakan. Ya sudah Bang Andi, Bang Suma, kalau Bang Suma tadi sudah mengatakan dalam Islam Tuhan tidak berkuasa menghilangkan kemahakuasaannya, atau Tuhan tidak berkuasa menjadi ciptaan, ya sudah, memang berbeda. Memang Alkitab mengatakan demikian. Tetapi dalam konteks ini, kalau memang dalam Islam seperti itu, ya sudah, kita di jalur yang berbeda, Bang Suma. Iya. Kalau dalam pemahaman orang Kristen, ya, yang akal manusia, yang pernyataan jenengan pertama itu sama persis, akal manusia menerima tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan tanpa kecuali. Ini Tuhan. Nah, Tuhan, ini Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan pada aspek ketuhanannya. Oke, oleh karena tidak ada yang mustahil, kemudian tidak ada yang tidak bisa oleh Tuhan, maka kemudian dia tidak bisa menjadi manusia. Coba, wahai Yesus, ya paman, apakah kamu tahu kapan hari kiamat? Tidak paman. Nah, mustahil, dia Tuhan. Wahai Yesus, ya paman, bisakah kamu tidak makan 1 bulan lebih? Bisa. 2 bulan? Garuk kepala mulai dia. 3 bulan? 4 bulan? 5 bulan? Itu sama halnya kau bunuh aku, Bang Suma. Tidak bisa. Wahai Yesus, ya paman, bisa nggak kamu tidak tidur seminggu? Bisa. 2 minggu? Bisa. 3 minggu mulai ragu. 4 minggu? 5 minggu? Ada aja. Mana bisa? Saya kan manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itulah tidak bisa menjadi Yesus. Karena mustahil Yesus maha melihat. Mustahil Yesus maha mengetahui. Mustahil Yesus maha berkuasa. Mustahil Yesus maha pencipta. Mustahil Yesus maha hidup. Maka mustahil Tuhan menjadi Yesus. Ayo, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, ayo Yesus, apakah Yesus bisa menciptakan? Oh tidak, itu ada kemustahilan. Bisakah Yesus itu mengetahui kapan hari kiamat? Oh tidak, itu kemustahilan. Loh, berarti banyak hal yang mustahil bagi Yesus bisa terjadi. Iya, berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak ada yang mustahil bagi dirinya. Memang betul. Lah, sini Yesus, kau berdiri di depan situ. Aku mau uji. Iya, gimana? Bisa enggak kamu berdiri, kakimu di atas dengan 1 jari di bawah? Tak ada yang lain. Bisa enggak? Itu mustahil. Saya bukan Bruce Lee, kata Yesus. Nah, sekarang Yesus, aku uji kau. Aku ikat di belakangmu batu sebesar 200 kilo, ku buang kau ke tengah laut. Bisa nggak kau naik ke atas? Nggak bisa lah. Ada-ada aja kamu. Oke, kalau begitu aku uji lagi kau. Aku naik ke atas, naik pesawat 3.000 kaki, ku buang kau ke bawah. Bisa nggak keluar sayap di sampingmu? Nggak bisa lah. Ini hal-hal mustahil yang terjadi pada diri manusia Yesus. Berarti Yesus tak bisa jadi Tuhan. Kalau Anda mengatakan, bagi kami orang Kristen, ya kenapa? Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh ya? Bisa nggak Yesus itu kemudian memanjangkan giginya 3 meter dalam 1 detik? Nggak bisa maksudnya. Bisa nggak Yesus itu kemudian membuat semua orang yang beribadah kepadanya itu kayak raja seketika? Tak perlu ada yang sakit, tak perlu ada yang meninggal, hidup selama-lamanya. Bisa nggak? Nggak bisa Bang Suma. Bisa nggak Yesus menahan kentut seminggu? Gak bisa, berarti gak bisa jadi Tuhan. Gak bisa. Kalau pola itu yang Anda aminkan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ternyata Yesus tak mampu apa-apa. Oleh karena itulah Yesus yang adalah manusia, jangankan menjadi Tuhan, untuk menjadi malaikat saja tidak bisa. Jangankan untuk menjadi Tuhan, Yesus menjadi, mohon maaf, menjadi seekor kera aja nggak bisa. Kenapa? Dimensi Yesus adalah dimensi ciptaan. Kenapa Tuhan tidak bisa menjadi manusia? Karena ketika dia menjadi manusia, berarti substansi yang ada pada dirinya adalah secara absolut dia menempati ruang dan waktu. Dia memiliki masa. Ketika dia tidak makan dalam 3 bulan, kena busung lapar.
Ketika dia makan setiap hari selama setahun, jadilah bom-bom, gendut. Dimensi-dimensi ini tidak bisa melekat pada diri Tuhan. Karena Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Ketika Yesus kemudian makan duren, harum duren itu masuk ke dalam perutnya. Tunggu sampai seminggu. Harumkah durennya yang keluar dari anusnya? Tidak. Berarti dia tidak lolos. Sementara Tuhan itu maha suci. Tak bisa dia. Sungguh tidak bisa. Maka karena itulah kemudian hanya iman yang bisa mempercayai. Tapi iman buta. Tuhan bisa menjadi apa saja Bang Suma. Menjadi manusia juga bisa. Nggak ada yang mustahil bagi dia. Oke? Serius? Oke. Kalau tidak ada yang mustahil bagi dia, Yesus tahu nggak kapan hari kiamat? Nggak bisa dia tahu Bang Suma. Kenapa? Dia kan manusia. Koclok tadi katanya tidak mustahil bagi Tuhan. Ternyata Yesus tidak tahu hari kiamat. Berarti dia bukan Tuhan. Tidak ada yang bisa menjadi rahasia di mata Tuhan. Yang namanya Tuhan pasti tahu. Yesus tahu nggak kapan hari kiamat? Tak bisa tahu. Kenapa? Karena dia pada saat itu kan Bang Suma apa? Dia lupa kalau dirinya Tuhan, atau dia sandiwara kalau dia itu bukan Tuhan. Pura-pura katanya. Atau pura-pura. Pura-pura. Oh, nggak bisa. Inilah yang dikatakan konsep zalim, yang kita pikirkan, pokoknya Tuhan kami jadi manusia untuk nebus kami. Tapi ketika kerangka berpikir ini kita uji satu persatu, gugur demi kebenaran. Gugur demi kebenaran. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Setelah 4 hari ke-40, gila apa? Kalap dia, kalap. Apa yang harus kumakan ini? Apa? Oh, itu ada pohon ara. Aku sana. Pergilah lihat buah pohon ara. Ternyata tidak berbuah pohon ara karena memang bukan musimnya. Dia tidak tahu musim buah ara atau bukan. Dia datang, kamu mana buahmu? Tidak ada. Dikutulah itu pohon ara. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi keterbatasan demi keterbatasan justru menyelimuti unsur apapun yang pada diri Yesus. Makanya dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi bagi orang-orang Kristen Yesus itu adalah Tuhan, silakan aja. Selayaknya Roma Yunani, Horus adalah Tuhan, Atis adalah Tuhan, Dewa Matahari adalah Tuhan. Silakan aja. Karena Anda adalah pelanjut daripada ajaran Kekaisaran Romawi. Kita hargai itu, silakan. Nyambung lagi Bang Suma, nyambung lagi. Jadi maksudnya gini loh, yang dimaksud kemahakuasaan bukan soal memanjangkan gigi atau tangan atau berdiri di atas satu tangan begitu, bukan. Tetapi sesuatu yang lebih ilahi, misalnya memberikan hidup. Ya seperti kehidupan kita sekarang nih. Begitu loh contohnya. Kalau dalam konteks Alkitab, Yesus kan mengklaim sama seperti engkau, sama seperti Bapa telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia atau Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Bapa berikan kepada Yesus. Ya, jadi dalam konteks keilahian itu bukan soal panjang atau berdiri, bukan, maksudnya lebih lagi. Di situ poinnya. Dan memang betul sekali kita orang Kristen mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bahkan mengutus firman-Nya menjadi manusia saja bisa. Begitu, mengutus logosnya atau mengutus akalnya. Bang, begitu. Tadi kamu bilang memberikan hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Baca Yohanes 17:3, bro. Hidup kekal ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu pemisahan adalah Allah dengan Yesus itu beda. Allah yang benar cuma satu dan Yesus utusan. Yohanes 13:24 ya, bukan. Yohanes 17:3. Yohanes 17:3 itu hidup yang kekal itu. Jadi Yesus menerangkan apa sih hidup yang kekal? Mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus yang Kristus yang kau utus. Sebab setiap utusan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi harus Anda sekali-sekali kutip itulah. Apa itu hidup kekal? Jangan terlalu terdoktrin dengan ajaran-ajaran si Paulus, Bang ya. Lanjut, Daeng. Lanjut. Iya, betul. Di ayat 3-nya saya bacakan ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, dikit lagi deh. Jadi, Dengar Bang, umur 30 Yesus dibaptis. Ketika Yesus berusia 30 tahun dia dibaptis, dan di situ Yesus memulai pekerjaannya. Apa pekerjaannya itu? Ya, ketika langit terbuka, terdengar suara dari atas, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Pekerjaannya apa? Sebagai rasul, sebagai utusan. Pekerjaan apa itu? Dia mengemban misi tugas kerasulan. Lanjut deh, mohon maaf, lanjut. ya, kalau untuk tugas banyak, tapi salah satu yang paling utama dan alasan kenapa Bapa mengasihi Yesus itu di Yohanes 10:17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi memang betul sekali. Dan dalam tadi kembali ke ayat 17:3, hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Titik di sini. Tidak ada yang lain lagi. Dan klaimnya Yesus sudah memiliki kemuliaan atau dia sudah ada di hadirat kalau gini Bang, Tuhan kalau sebelum dia sudah dunia memisah ada. Bang Admin, kalau Yesus sudah menempatkan dirinya sebagai utusan, terus kenapa dituhankan? Kenapa? Karena Yesus mengaku sama seperti Bapa. Loh, mana? Kalau dia mengaku aku sama dengan Bapa, aku satu dengan Bapa, murid-murid juga satu. Nah, gini, Nah, Anda apalagi tidak bisa membedakan antara mengatakan utusan aku dan Bapa dengan yang adalah satu mengutus. itu. Bang, kata Yesus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya. Itu perkataan Yesus loh. Anda menafsir sendiri-sendiri sih. Oh, Jadi tidak memang menafsir kalau sendiri. doktrin sudah merasuki kalbumu, apapun yang disampaikan oleh guru saya, Bang Zuma, itu tetap apa ya? Gini Bu, Nggak masuk di otakmu gitu loh. Alkitab memang mengajarkan demikian. Harusnya kalau ibu memang berdiri di Gimana? dalam Gini Gini loh. utusan saja kok nggak bisa bedakan antara utusan dengan yang Oke, gini. mengutus. Berarti yang benar menurut Alkitab Yesus ini berarti yang benar itu Yesus ini utusan atau Tuhan? Lah, utusan. Dia sendiri mengaku. Ya silakan deh. Utusan. Iya. Seharusnya orang Kristen mengaku Yesus sebagai utusan. Iya, betul. Nah, maksudnya gini loh, kalau memang Bang Zuma berdiri di dalam pandangan Islam, harusnya ini pandangan Yesus, Bang, bukan Iya, pandangan belum. Islam. Bukan. Kalau berdiri dalam pandangan Islam harusnya dengan tegas ketika orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, ya itu betul. Karena dalam konteks Islam kan meluruskan ajaran sebelumnya. Kalau orang Kristen itu atau Alkitab mengatakan Yesus utusan itu sudah benar, artinya tidak ada proses meluruskan. Wong yang dikatakan salah itu kan kitabnya. Bukan begitu. Yesus mengatakan dirinya utusan. Titik. Muncul Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Muncul Islam kembali meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh Kristen. Nah sekarang dibengkokkan kitabnya atau ajarannya? Ajaran Yesusnya. Kitab Anda mengatakan Yesus mengaku dengan mulutnya sebagai utusan. Berarti kitabnya benar. Pengakuan Yesusnya betul. Pengakuan Yesusnya benar. Yes, dia adalah rasul. Semua yang di Alkitab atau hanya pengakuan sebagai utusan saja? Yesus mengatakan dirinya rasul. Itu jelas itu. Al-Quran mengatakan bahwasanya segolongan di antara mereka wa imminhum lafariqal yaluna alsinatahum bil kitaba litahsabuhu minal kitaba wa ma huwa minal kitaba. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan orang yang memutarbalikkan lidahnya membaca buku agar kamu menyangka yang dibaca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka tidak mengetahui.
Nah, sekarang ketika Al-Quran mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukan hal yang hak dengan yang batil? Yesus mengatakan dia utusan, kau campur dengan yang batil yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Al-Quran mengatakan itu. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca buku Anda lalu menuliskan Al-Quran. Tapi fakta yang ada hari ini di dalam Bible, contoh Yohanes 11 nomor 42, apa kata Yesus di sana? Agar orang banyak yang mengelilingi aku di sini, aku mengajarkan kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini upaya Yesus, Bung, ketika dia ada di tengah-tengah Bani Israel, bukan di tengah-tengah Kristen. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini yang mengelilingi aku mengatakannya kepada mereka. Tujuannya agar mereka percaya. Berarti Yesus menginginkan agar orang-orang yang ada di sekelilingnya percaya. Percaya apa? Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini misi Yesus. Oke. Ini misi Yesus, agar orang percaya bahwa dia adalah utusan. Ya, berarti yang utusan ini yang benar. Kalau yang lain-lain kan berbeda ya, ada pernyataan yang berbeda. Itu yang saya maksud, ajaran Yesus yang jenengan maksud ini yang menyatakan Yesus utusan saja atau termasuk semua isi Alkitab? Ini Yesus mengatakan, kalau berbicara dengan kitab saudara, Bung, di dalam Al-Quran dijelaskan begini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada orang yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi tsamanan qalila. Maka celakalah mereka orang-orang yang buta huruf ini yang menulis kemudian buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, kalau kita melihat Bible, perjanjian baru dalam hal ini, itu bukan firman Tuhan, tapi hasil penyelidikan dari apa yang terjadi terhadap Yesus muridnya dan Tuhannya. Tetapi bukan sabda Yesus langsung yang mereka tuliskan. Tidak, mereka bukan dari murid-murid yang pertama yang datang kepada di tengah-tengah mereka, di mana Yesus datang di tengah mereka dan mereka menuliskan atau menghafalkan. Tidak. Ini yang diceritakan oleh Al-Quran. Sehingga ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Anda seluruhnya Bible, seluruhnya kitab kami, atau hanya ajaran Yesus saja? Saya katakan, musuh terberat Kristen itu Bible-nya, pengakuan Yesusnya. Karena Yesus mengatakan bahwa orang yang mengelilingi aku ini, aku sudah sampaikan apa yang engkau sampaikan kepadaku, agar aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu pengakuan Yesus. Iya. Oke, Bang Zuma. Makanya saya bertanya gini loh. Kalau dalam konteks Islam kan memang kitabnya yang keliru, tetapi Bang Zuma tadi mengatakan pernyataan Yesus yang mengatakan dia utusan. Itu betul firman Tuhan kan begitu. Tetapi kalau yang lain-lain hasil apa tadi? Apa ubah atau apa rekayasa atau apa tadi dibilang begitu ya? Di dalam kitab saudara. Oke. Kalau soal klaim ini, kalau klaim yang ini bagaimana? Kira-kira ini firman Tuhan atau bukan? Soal utusan ya. Di Yohanes 6:37 nih, pernyataan Yesus juga. Saya bacakan dulu ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini firman Tuhan juga atau tidak kira-kira?
Soal utusan juga. Itu sabda Yesus kan di dalam kitab saudara kan. Dan itu juga itu juga diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel. Apa yang dikatakan kemudian? Dia diberikan wewenang. Nabi Isa itu diberikan wewenang kemudian kepada dirinya untuk mengajarkan dan bahkan menjadi hakim. Makanya dikatakan kemudian dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, siapapun di antara mereka yang beriman, mereka akan memperoleh hidup. Tak ada seorang pun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa ketika datang untuk yang kedua kalinya. Untuk apa? Untuk mereka diberikan hidup. Maksudnya diberikan hidup ya salahnya kami umat Islam. Umat Islam juga diberi hidup oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi bukan berarti Nabi Muhammad yang menghidupkan, bukan berarti Yesus yang menghidupkan, tidak. Tetapi yang maha menghidupkan itu adalah Tuhan, yang diberikan kemudian wewenang untuk menentukan siapa mereka yang mengikuti dia dan siapa yang ingkar kepada mereka. Makanya Yesus disebut hakim. Hidup kekal itu yang mana? Yang menerima Yesus sebagai apa? Nah, mereka yang menerima Yesus sebagai utusan itulah yang diberikan hidup. Kenapa kemudian diberikan hidup? Karena dia yang hakim. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Lalu Yesus menyerahkan apa? Nabi Isa menyerahkan apa? In kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Terkait dengan umatku yang sepeninggalku, mereka menuhankan aku atau menuhankan dirimu, engkaulah yang tahu. Aku tak tahu. Aku tak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah, sementara engkau tahu apa yang ada pada diriku. Ma qultu lahu illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Nah, saya tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku untuk aku katakan kepada mereka. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yang mengikuti perintahku ini itulah yang akan mendapatkan hidup. Siapa yang memberi hidup? Allah yang telah mengutus aku. Contoh, Yesus nih, Nabi Isa, pada hari penghakiman kemudian, siapa yang mengikuti Nabi Isa di jalur kanan, yang mengatakan ikut kepada aku tapi menyembahku sebelah kiri, maka berbarislah orang-orang sebelah kanan ini dengan pengakuan Yesus, inilah muridku, inilah pengikutku. Itu sama dengan dia telah memberikan hidup mereka. Yesus telah membangkitkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan yang mengutus Yesus akan menganugerahkan kepada pengikut-pengikut Yesus ini dengan surga. Bukan Yesusnya, tapi Bapa. Dia nanti akan mengakui di hadapan Bapa. Barang siapa yang menolak Yesus, maka dia akan menolaknya di hadapan Bapa. Barang siapa yang mengakui Yesus, maka Yesus akan mengakuinya di depan Bapa. Yang diakui oleh Yesus di depan Bapa inilah yang dibangkitkan untuk memperoleh hidup, yaitu surga. Bukan maksudnya Yesus, akulah Tuhan, bangkit, kau bangkit, mau mana, bangkit, aku hidup, simsalabim, hup, kau berhidup ya, hup. Bukan begitu maksudnya. Yang diberi hidup kekal oleh Yesus itu adalah dia yang akan diakui oleh Yesus di hadapan Bapa. Begitu juga di Nabi Islam, Nabi Isa. Makanya dikatakan bahwasanya dia akan datang sebagai hakim untuk menentukan siapa yang mengikuti ajarannya dan siapa yang menyelewengkan ajarannya. Coba Anda lihat Matius 7 nomor 23. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ada pengusiran. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa itulah yang memperoleh hidup. Nah, yang melakukan kehendak Bapa yang mana? Yang percaya aku rasul, yang tidak menghapus ajaranku, yang melakukan pekerjaan yang aku lakukan, yaitu dari Bani Israel, yang bukan serigala yang berpura-pura domba. Itu yang diberikan hidup. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti mengenal engkau satu-satunya Tuhan harus benar-benar mengenal. Apa keinginanmu? Agar kamu disembah,
agar kamu ditaati, agar kamu dituruti, agar larangan perintahmu itu jangan dilakukan. Itu baru memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau dikatakan Yesus memberi hidup yang kekal, maksudnya bukan aku berikan kau hidup yang kekal, hiduplah. Oh, bukan begitu. Berikan hidup kekal itu maksudnya mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan sama dengan mengikuti cara pola hidup keberagamaan Yesus. Barang siapa mengaku pengikut Yesus tapi tidak melakukan praktik-praktik yang dilakukan oleh Yesus, maka dia adalah serigala nyamar domba. Itu yang perlu dipahami, Bu. Oke, Bang Suma. Maaf. Yang tadi saya maksud bukan soal peristiwa memberi hidup gitu, bukan. Maksudnya ini klaim Yesus di dalam Alkitab seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa yang disebut firman Tuhan itu misalnya pengakuan Yesus sebagai utusan tadi. Sebagian itu termasuk firman Tuhan karena itu betul. Orang Kristen juga mengakui sebenarnya Yesus utusan. Cuman utusan yang bagaimana kan begitu. Makanya saya bacakan. Dikatakan, aku telah turun dari surga misalnya. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, tadi sudah dibaca ya soal berkuasa untuk memberikan hidup kekal dan membangkitkan. Di klaim yang lain juga ada lagi, Bang Suma, ini saya bacakan lagi nanti tanggapan jenengan gimana. Tapi bukan soal prosesi atau teknis ya, misalkan membangkitkan begitu, bukan. Tapi tentang klaimnya Yesus sendiri, yang Dia juga mengatakan sebagai utusan, juga mengatakan sebagai keilahian. Misalnya nih, di Yohanes pasal 3 ayat 12 ya, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bagaimana kalau klaim yang ini? Utusan juga tetapi sebagai anak tunggal, silakan. Oke, baik. Jadi gini, fokus kepada percaya kepada Yesus. Tak ada yang istimewa di sini. Ini sebagai utusan, sama seperti Musa, berarti dia utusan. Anak manusia, berarti dia bukan Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada ucapannya. Mana ucapannya kalau Dia adalah Tuhan menjalin manusia? Tak ada. Harus percaya kan kepada Yesus? Ya. Lah, kalau begitu, coba apa kata Yesus terkait dengan ucapan-ucapan Yohanes 3, Yohanes 4, Yohanes 5, Yohanes 7, Yohanes apa rangkaian semuanya? Dirangkum Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 17:8, segala firman, termasuk Yohanes 3, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya. Termasuk Yohanes 3 ini. Mereka ini adalah muridku. Termasuk Yohanes 3 telah aku sampaikan kepada mereka, dan termasuk Yohanes 3 mereka telah menerimanya. Dan setelah mereka menerimanya, mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Jadi kalau Yohanes 3 tok, berarti saudara hanya mencomot-comot. Tapi Yesus mengatakan tidak mencomot, semuanya. Termasuk yang tadi, yang Anda bawa. Yohanes 6, semua. Yohanes 3, semua. Yohanes 10, semua telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya, dan pengikutnya percaya. Menurut Yesus, pengikutku percaya, mereka telah meniruannya, dan mereka telah percaya bahwa aku rasul. Nih. Lalu kita mau kemana ini? Kalau Yesus sendiri sudah memberikan legitimasi, paku mati terhadap
apa yang ia sampaikan. Yohanes 10, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Coba, jelas sekali. Murid-muridnya yang waras manggut-manggut. Oh iya, pantesan aja dia luar biasa ya, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh jalan, badai bisa tenang dan seterusnya. Oh, ternyata dia ini Rasul Allah, bukan anak zina, bukan anak haram sesuai dengan tuduhan orang kebanyakan. Dia ini betul-betul Mesias, dia ini betul-betul Rasul, dia ini betul-betul Kristus. Maka ayo, mari mana firman-Nya? Kita terima firman-Nya. Kita harus percaya Dia adalah Rasul utusan Tuhan. Sehingga polanya adalah hidup kekal itu menerima Dia, mengenal Dia sebagai Rasul. Mau dihantam pakai konsep doktrin dogma gereja sekuat apapun, tak akan pernah bisa goyah itu. Karena Yesus sudah memberikan semua firman yang menjadi jatah Dia. Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan pasti, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini murid Yesus. Mereka dengan gagah berani kemudian, oh ini guru saya, ini dia adalah nabi, dia adalah Rasul Tuhan saya. Makanya ketika kemudian Yesus ingin ditangkap, dibunuh, murid-muridnya lari. Kenapa? Karena mereka hanya mengimaninya sebatas Rasul, tidak memahaminya sebagai Tuhan. Bahkan ketika bangkit dari kematian menurut konsep Kristen di dalam Lukas 24, begitu Yesus muncul tidak mengiranya Tuhan tapi mengiranya hantu. Kenapa? Karena konsep firman yang diterima oleh Yesus telah semua Dia sampaikan kepada mereka, endingnya Dia hanya Rasul. Nah, kenapa Kristen berbeda? Itu tadi, karena adanya asupan dari Vatikan Romawi, di mana dewa mereka menjadi manusia. Dewa matahari adalah dewa bagi mereka, Tuhan bagi mereka. Mereka kubur, kemudian Yesus dilantik sebagai penggantinya. Maka Anda bersikukuh mempertahankan. Bagaimana dengan Yohanes 6? Bagaimana dengan Yohanes 10? Bagaimana dengan Yohanes 3? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Loh, sudah, jangan comot-comot. Yesus mengatakan semua firman telah aku sampaikan, dan muridku percaya bahwa aku adalah Rasul. Mau kemana kita? Yesus bersaksi, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kalau hanya gereja yang bersaksi, orang di luar dari kalangan pengajaran, sanad pengajaran, mata rantai pengajaran, orang dari luar, penganut ajaran pagan yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Oh no. Yohanes Pembaptis, kata Yesus, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Di mana masa Yohanes Pembaptis dalam Matius 21 nomor 21, orang-orang pesundal, pemungut cukai, makelar lebih dulu masuk surga hanya karena percaya kepada Yohanes. Belum ada penyaliban. Pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk surga daripada orang-orang yang ada pada masa itu karena mereka percaya kepada Yohanes. Pelacur loh, karena percaya kepada Yohanes, bukan percaya kepada penyaliban. Nah, kata Yesus, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi. Bayangkan aja nih, kita mau nembus kemana? Kita mau masuk ke markas Yesus untuk menyerang Dia bahwa Dia adalah Tuhan, itu dari pola apanya? Lah Yesus sendiri memproklamirkan, semua pekerjaan yang aku lakukan, semua pekerjaan. Aku mengatakan aku dari surga, aku mengatakan akulah terang hidup, aku mengatakan aku membangkitkan orang mati, aku bahkan mempraktekkan membangkitkan orang mati beneran. Orang buta ku buat melihat, orang sumbing ku buat dia bisa bersuil, orang botak bisa ku buat dia menyisir, orang ompong ku buat dia bisa sikat gigi. Semua bisa kulakukan. Tapi ternyata semua pekerjaan yang aku lakukan itu sebatas sebagai saksi bahwa aku adalah Rasul. Mau kita salto-salto, mau kita bunuh diri sekalipun dikatakan tidak, Yesus adalah Tuhan, mati aja sekalian, tapi tidak akan pernah merubah kesaksian Yesus tentang dirinya. Siapa kita? Bukankah tadi Anda mengatakan bahwa marang siapa yang percaya kepada Yesus? Terus kenapa Anda nggak percaya kesaksiannya? Aku adalah Rasul, kok nggak dipercaya sih?
Barang siapa yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Ketika Yesus mengatakan, semua apa yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh melihat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua yang kulakukan itu adalah bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa Anda tidak percaya? Mana buktinya kalau saudara-saudara Kristen percaya kepada Yesus? Ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kristen percaya enggak kalau Yesus utusan? Percaya Bang Suma. Kita lihat di hari Minggu. Ternyata Yesus yang disembah. Katanya percaya Yesus itu utusan. Yang disembah Yesus. Berarti ini apa namanya? Ini penipuan. Itulah dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah antikristus itu? Siapakah anti Yesus itu? Bukankah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Oh, mulut Kristen, oh Yesus itu Kristus, bos. Benarkah? Yes. Kita ngintip hari Minggu di gereja. Apa yang mereka katakan? Tuhan Yesusku yang mulia hanya padamu. Tuhan Yesusku, darah dan dagingmu nikmat. Antikristus. Dia mengatakan ke kita Yesus hanya Kristus, tapi di gereja dituhankan. Siapakah antikristus itu? Dialah yang, bukankah dia yang menyangkal Yesus itu Kristus? Itulah antikristus dan itulah pembohong itu, pendusta itu. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Oke, kita lihat Yesus. Yesus mengatakan, aku adalah Rasul. Percaya enggak? Percaya. Hari Minggu coba kita lihat di gerejamu. Oke. Begitu kita ke sana, wah, kerasukan. Dalam nama Yesus. Apa ini? Tadi katanya Rasul. Yang disembah justru Yesus. Kalau percaya kepada Yesus harus menjadi Yahudi. Yahudi yang mana? Yahudi angkatan pertama yang mengikuti Yesus, bahwa Yesus hanyalah utusan. Mana mereka keturunannya yang menjadikan Yesus sebagai utusan? Habis. Siapa yang habisin? Paulus, pendiri Kristen yang habis itu. Habis murid Yesus baru bertobat, ngaku-ngaku rasul. Lalu dia menulis apa? Aku adalah rasul yang dikhususkan untuk non-Yahudi. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Parah. Oke, Bang Suma. Gitu, Saudara Admin. Oke, Bang Suma. Oke, Ya. silakan. Pertama, terima kasih ya, karena lumayan ada perubahan lah. Yang tadinya hanya pernyataan Yesus utusan saja, sekarang sudah ada perkembangan. Menurut Yohanes 17:8, segala firman, berarti sudah mulai percaya semua. Ya lumayan lah. Percaya Yesus rasul yang datang dari surga, ya lumayan. Percaya Yesus rasul yang adalah anak tunggal Allah. Yesus rasul yang sama seperti Bapa memberikan hidup kekal. Ya lumayan. Saya tambahin sedikit Bang Suma, mungkin biar ini lebih lengkap ya. Memang di ayat Yohanes 17:8 kan bunyinya begini, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, yang ini paling penting Bang Suma. Selain segala firman, ada juga sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, ini juga harus ditambah lagi Bang Suma, biar lebih lengkap begitu, bahwa Yesus juga mengklaim segala milikku adalah milikmu, segala milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi selain daripada percaya Yesus utusan, Yesus rasul yang datang dari surga, Yesus rasul yang anak tunggal Allah, Yesus rasul yang membangkitkan, harus juga percaya Yesus rasul yang memiliki
apa yang dimiliki oleh Bapa. Dalam hal ini bisa jadi kemahakuasaan, bisa jadi para murid, bisa jadi segala. Di situ tulisannya sih segala. Jadi semuanya begitu. Dan terima kasih atas pernyataannya Bang Suma. Mungkin itu saja tanggapan terakhir. Silakan. Iya. Baik. Jadi kalau akal bulus memang gitu. Caranya itu lembut. Tapi tujuannya ingin mengunci pernyataan-pernyataan orang untuk seakan-akan bahwa imannya itu diaminkan. Padahal kalau orang berakal itu justru akal bulus seperti inilah yang justru dengan lembut menyesatkan dirinya sendiri. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka merasa pula dirinya tuh. Padahal dia Kristen nyata-nyata dari Roma, Yunani, Barat, Belanda masuk ke Indonesia. Yesus berkata kepada mereka merasa. Yesus berkata kepada dirinya. La haula wala quwata illa billah. Ini agama akal-akalnya kayak gitu. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka Bani Israel, bukan Kristen, paman. Kristen itu di luar tembok. Aku berdoa untuk mereka. Mereka siapa? Bani Israel. Bukan untuk dunia. Berarti bukan untuk Kristen. Harusnya malu loh. Malu. Lalu dia mengklaim lagi nih, segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Oh yes? Tuhan memiliki pengetahuan kapan hari kiamat. Yesus? Yesus? Tidak memiliki itu. Tidak. Yesus ini kemudian mengatakan segala milikmu adalah milikku, segala milikmu adalah milikku, milikmu. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Tuhan memiliki sifat Maha Pencipta. Yesus. Tuhan memiliki sifat kemahaperkasaan. Yesus. Tuhan memiliki sifat maha hidup. Yesus. Jadi itu tidak bisa disandarkan kemudian dengan pemahaman Roma, Yunani, nggak bisa. Kan sudah dijawab oleh Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Endingnya dari semua itu, muridnya percaya dia adalah rasul. Tak bisa disentuh apapun. Mau dikatakan dia adalah pencipta apapun itu, tak ada urusan. Muridnya yang harus menjadi pola dan pengakuan Yesus yang harus menjadi pola. Ingat, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Bang Suma dipanggil menghadap. Begitu juga Bro Admin. Kita berdua menghadap. Bang Suma duduk, Bro Admin duduk. Bang Suma, ya paman. Yesus telah menyampaikan segala firman kepada muridnya. Terus Yesus berkata, muridnya percaya kalau dia adalah rasul. Kata siapa bang? Kata Yesus. Oh udahlah, kalau Yesus mengatakan begitu bahwa muridnya percaya dia adalah rasul utusan Bapa, ya aku ikutlah percaya. Berarti yang saya percaya ini siapa? Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Bahwa menurut Yesus, murid-muridnya percaya kalau dirinya adalah rasul. Saya percaya kepada Yesus. Terus Bro Admin, geser-geser sedikit sini Bro Admin, jangan jauh-jauh, santai aja napa. Ya kenapa Pak? Percaya enggak ketika Yesus mengatakan bahwa seluruh muridnya telah menerima firman? Percaya. Dan menurut Yesus, semua muridnya setelah menerima firman, muridnya percaya bahwa dia adalah rasul. Percaya enggak ente? Percaya juga Pak. Oke. Apakah Anda termasuk dari murid? Iya. Nah, Anda percaya dong bahwa Yesus itu rasul? Iya, percaya Pak. Jadi Tuhan Anda siapa? Yesus. Apa? Anda ulang. Tuhan Anda siapa? Yesus. Loh, tadi Anda katakan bagian dari murid. Kata Yesus, semua muridnya percaya dia hanya rasul. Dia adalah utusan. Kamu mengaku tadi, saudara admin, dia utusan. Iya Pak, percaya dia utusan. Terus Tuhanmu siapa? Yesus. Sakit ente. Coba ku pegang jidatnya. Oh iya memang panas. Minum kombantrin. Yesus mengatakan bahwa setelah segala firman disampaikan kepada Yesus,
kepada mereka, Yesusnya yang mewakili muridnya di hadapan Tuhan. Tuhan, segala firman yang engkau sampaikan kepada aku Tuhan, telah aku sampaikan kepada muridku Tuhan, dan muridku telah menerimanya Tuhan, dan mereka tahu dengan benar-benar Tuhan bahwa aku datang daripadamu Tuhan, dan murid-muridku percaya Tuhan bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini laporan Yesus kepada Tuhan nih. Siap komandan, lapor. Apa? Segala laporan yang Bapak perintahkan untuk saya sampaikan di lapangan, semua sudah saya laksanakan. Semua perintah sudah saya titahkan kepada murid-murid saya di lapangan, dan mereka percaya bahwa komandan yang mengutus aku kepada mereka. Oh, bagus. Muncul kemudian orang-orang yang ngaku-ngaku juga murid. Oh, kami juga bos, kami juga percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah utusan. Oh, tepuk tangan, betul. Berarti selama ini ente juga menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan nabi-nabi Yahudi. Iya. Lalu Yesus ini di gerejamu apa? Sebagai apa dia? Tuhan. Gepeng. Yesus melapor ke Bapa. Komandan, murid-murid percaya aku adalah rasul utusanmu. Oke, sip. Hebat murid kau itu. Luar biasa murid kau itu. Nanti kalau di akhir zaman aku masukkan semua ke dalam surga ya. Iya, Pak. Muncul juga ada di belakang. Saya juga percaya, Pak. Saya, Pak. Benar? Ya. Lalu yang di gereja yang kau sembah siapa? Yesus. Nyala daripada aku. Kalian semua pembuat kejahatan, penipu. Seperti itu saudara bro admin. Jadi kalau dikatakan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, ini ucapan seorang nabi. Ini ucapan seorang rasul yang sedang menguatkan iman murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, agar muridnya semakin kekeh, agar muridnya semakin percaya kalau dia adalah rasul. Makanya dia mengatakan, sekian lama engkau bersama aku Theophilus, mengapa engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepadaku? Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu maksudnya, semua komponen firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya, komponen firman itu menguatkan iman muridnya bahwa Yesus ini betul-betul adalah rasul. Yesus ini betul-betul adalah nabi. Jadi kekuatan apapun yang dipakai Kristen untuk menerobos pengajaran Yesus tentang dirinya dan muridnya tak akan pernah sampai. Tetap aja kalian itu warnanya beda. Rumah ibadahnya muridnya Yesus namanya sinagoge. Mereka masuk ke dalam memuliakan nama Yesus sebagai rasul dan memuliakan Bapa sebagai utusan Bapa, sebagai pengutus rasulnya. Makanya Yahudi menunggu rasul, Yahudi menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan yang datang jadi bayi, bukan. Tapi kalau di Kristen, dengan adanya ajaran kekaisaran Romawi tadi dikawinkan dengan ajaran Yunani, maka dewa matahari disepak pantatnya, lalu gantikan menjadi Yesus di situ. Begitu, Bung, saudaraku. Ya. Silakan, mungkin ada teman kita yang ingin menambahkan. Satu lagi aja Bang Suma. Masih ada lagi. Sedikit lagi. Silakan. Iya, silakan. Ya, pertama terima kasih lah udah percaya dikit-dikit yang ada di Alkitab ya. Dan percaya kami Yesus itu rasul, Bang. Iman kami itu. Iya. Wa isqala Allahu Isa bin Maryam. Kami percaya ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami percaya itu, Bang. Itu iman kami. Iya, makanya gini, seperti Bang Suma juga maksudnya ya mengakui lah Yohanes 17 berapa tadi? Yohanes berapa tadi? 17. Segala firman 8. Itu tadi berapa? 17:8. Ya, kita kan juga orang Kristen kan juga memang mengakui itu ya. Mungkin ditambahin lagi Bang Suma Yohanes 17:17. Gini bunyinya. Iya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau. Maksudnya seperti Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan para murid, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan
yang Engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi Bang Suma, memang betul Yesus utusan, dan kita juga harus mengaku Yesus juga mengutus atau pengutus. Sama seperti Engkau, sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, demikian pula Yesus atau aku telah mengutus murid-murid ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, dan satu lagi, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, atau dalam kurung lah, oleh pemberitaan Injil, oleh Alkitab, supaya mereka menjadi satu. Ya, jadi ini aja sih pesan yang mau saya sampaikan Bang Suma, dan Percaya sebagai kalau sudah apa, percaya bro? ya syukur, begitu maksudnya. Percaya sebagai apa? Silakan. Sabar. Lanjut deh. Baik. Justru saudara bro admin, kalau Anda mengimani data Yohanes 17 ini, Kristen gugur. Gulung tikar Kristen itu, Bang. Saya kasih data ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku, aku mensucikan diriku. Orang yang disucikan kok dikutuk, mati di atas tiang salib. Orang kudus, orang suci, orang yang dikasihi, haram hukumnya dibunuh. Ini dia. Jadi ketika Yesus mengatakan mereka, Bung, sekali lagi saya katakan saudara, ketika Yesus berkata mereka, di situ bukan Kristen. Berapa kali saya harus mengatakan itu? Jangan GR, jangan GR. Ketika Yesus berkata mereka, itu muridnya angkatan pertama, orang-orang suci, orang yang mentahirkan dirinya, orang yang mandi junub, orang yang mandi tahir, orang yang bersunat, tidak makan makanan haram. Mereka itu Bani Israel. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Lagi-lagi Anda mengatakan Injil. La haula wala quwata illa billah. Jadi gini saudara bro admin, ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya. Saya katakan kepada saudara, catat baik-baik. Mereka telah menerima firman dari Yesus. Pada saat mereka menerima firman ini, satu, buku Yohanes ini belum ada. Dua, buku Lukas belum ada. Tiga, buku Markus belum ada. Empat, buku Matius belum ada. Lima, 14 surat Paulus belum ada. Tapi mereka telah menerimanya. Yes. Berarti bukan Bible Perjanjian Baru, bukan. Termasuk buku Yohanes ini bukan. Yang dituliskan Yohanes ini adalah hasil kesaksian-kesaksian. Yang dituliskan kemudian orang-orang dalam kitab kanonik itu hasil kesaksian-kesaksian orang tentang Yesus. Entah itu benar, entah itu tidak ada patokannya. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada buku-buku yang Anda sebut sebagai kitab kanonik. Tidak ada. Jadi ketika dikatakan, tetapi juga orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ingat, Matius 10 nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada mana? Kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di luar. Dimanapun dia tinggal, tapi tujuan kedatangan mereka adalah orang-orang Yahudi. Ketika kemudian ia datang, sang murid datang kepada orang-orang selain angkatan pertama, apa ajaran mereka? Apakah bertentangan dengan ajaran Yesus? Tidak mungkin. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Muridnya pun akan mengatakan itu kepada Bani Israel yang lain. Saudara, Yesus diutus hanya untuk kita, Bani Israel. Muridnya yang lain pergi lagi ke tempat yang
Artinya lain, segala firman Yesus telah sampaikan kepada kita dan kita harus beriman ke Yesus bahwa dia adalah rasul. Pindah lagi ke generasi berikutnya, Yesus itu adalah rasul. Pergi lagi ke generasi berikutnya, Yesus itu adalah rasul. Rasul, 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 dan tidak akan pernah naik level menjadi Tuhan. Dia bisa jadi Tuhan kalau ada penumpang gelap serigala nyamar domba yang kemudian melantiknya menjadi dewa putra matahari. Baru bisa duduk sebagai Tuhan. Nah, sekarang ketika dia mengatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau dan mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ini menggugurkan kekristenan. Yesus adalah Bapa itu sendiri, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Padahal Yesus mengatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Murid juga satu dalam kita, berarti murid juga Tuhan. Gugur Kristen sini, gugur segugur-gugurnya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dunia, kata Yesus, harus tahu, Kristen harus tahu bahwa Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Mazmur 37 nomor 28. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi selama-lamanya. Tuhan akan menyelamatkan dia dari orang fasik, dan Tuhan tidak membiarkan dirinya dikatakan terkutuk pada saat diadili. Mazmur 37 nomor 28 sampai nomor 33. Gugur Kristen. Aku di dalam mereka, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Bukan Tuhan dia kemuliaannya hanya diberikan sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. La haula wala quwata illa billah. Yesus tidak bisa dibunuh, Yesus tidak bisa disalib, karena sebelum dunia dijadikan Yesus sudah dikasihi. Mazmur 37 nomor 28, 29, 30, 31, 32, 33. Tuhan tidak membiarkan orang yang dikasihinya untuk teraniaya dan dinyatakan bersalah pada saat diadili. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihinya selama-lamanya. Jadi yang teriak, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu bukan Yesus. Karena Yesus orang yang dikasihi, dan Tuhan tidak membiarkan orang yang dikasihi untuk ditinggalkan selama-lamanya. Artinya Tuhan akan bersama terus dengan Yesus. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Nah ini menjawab ini. Apakah Yesus tidak dikenal? Dikenal. Apakah Bapa dikenal oleh dunia? Tidak dikenal. Apakah Yesus dikenal? Dikenal. Apakah Bapa dan Yesus adalah hakikat yang sama? Tidak. Karena satu dikenal, satu tidak dikenal. Tetapi aku, Yesus, mengenal engkau, dan mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lagi-lagi murid-muridnya tahu bahwa Yesus utusan. Dan aku telah memberitakan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Gugur Yesus menjadi Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Theos, Theos itu adalah dan Logos itu adalah Theos, Theos itu menjadi daging, dan seterusnya. Gugur, ternyata murid juga adalah firman, murid juga adalah Logos, murid juga adalah Bapa, murid juga adalah murid juga adalah murid juga. Jadi gitu saudaraku, bro admin. Ya. Inilah untungnya orang-orang Kristen yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Kenapa? Umat Islam didatangkan oleh Allah sebagai penolong dan sebagai pembawa berita peringatan kepada antum semua, kepada saudara-saudaraku Kristen. Kami tak ada lelahnya kemudian untuk mengajak saudara untuk menyadari bahwa ajaran Yesus, ajaran Isa itu adalah ajaran
yang spesial untuk Bani Israel. Dia adalah Nabi, dia adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan di mana mereka telah meninggalkan. Lalu kemudian ketika Nabi Tuhan datang kepada Bani Israel, Nabi kami datang kepada Bani Israel, di situ dia terdapat sesuatu keadaan di mana terjadi makar terhadap dirinya, penipuan, penindasan, ya, penganiayaan terhadap dirinya. Kemudian Tuhan menyelamatkan dia kemudian. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Muncul orang-orang Farisi, muncul orang-orang munafik kemudian menjual tragedi penyaliban itu kepada Roma dan Yunani. Apakah selesai di situ? Tidak. Roma meramunya kembali, mencocok-cocokkan ajaran yang diterima dari orang Farisi sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka, yaitu penyembahan kepada dewa matahari. Muncullah 25 Desember, muncullah Natal, muncullah ibadah Minggu, muncullah semuanya dan semuanya. Sehingga perkawinan antara ajaran para nabi yang didatangkan oleh orang Farisi dengan ajaran nenek moyang Romawi melahirkan sebuah konsep Kristen. Itulah Katolik yang kemudian bertelur menjadi Protestan anak pertama, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Menjadilah kalian di Indonesia ini, mohon maaf, menyembah kepada apa yang disajikan oleh Kekaisaran Romawi. Makanya ending terakhir dari saya, kekristenan yang ada di Indonesia tidak pernah kemudian diajarkan oleh orang Yahudi secara legitimasi kenegaraan, secara legitimasi kepercayaan, secara legitimasi kitab suci Torah Tanakh mereka, secara legitimasi agama Yahudi. Tidak pernah mereka pijakkan kaki mereka ke Nusantara ini untuk mengajarkan agama Kristen murni. Kristen ini, penyembahan kepada Yesus ini diajarkan oleh orang-orang Portugis, orang Jerman, orang Belanda, di mana mereka bukan pengikut ajaran para nabi. Demikian. Ya, Bang Suma. Makasih. Cuman yang terakhir ini bukan untuk Kristen ini yang kadang-kadang membingungkan ini. Terus kalau bukan untuk Kristen, untuk siapa dong? Ya. Tapi ya sudahlah. Informasinya minimal tadi sudah disebutkan Bang Suma ya. Untuk Israel ya bolehlah. Terus dikatakan dari Romawi ya enggak apa-apa lah, bebas-bebas saja. Cuman sudah memang harus jelas loh penjelasan Bang Suma itu Boroatmin. Yang tadi kan Bang Suma mengatakan bahwa segala firman, maksudnya kan segala firman yang di Alkitab yang saya tanyakan, dan jenengan sudah mengatakan iya semuanya segala firman. Tetapi kemudian di akhir jenengan mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib, sementara segala firman dalam Alkitab kan Yesus yang disalib. Ya kan, jadi maksudnya kan ada perbedaan. Dan satu lagi, di dalam segala firman, pengajaran Yesus yang utama, yang sangat-sangat diimani oleh orang Kristen itu adalah, misalnya nih, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Yesus sendiri mengajarkan kasihilah musuh, bukan mengorbankan musuh. Kan ini kan konteksnya berbeda, Bang Suma. Ya, maksud saya kalau memang segala firman yang dimaksud, ya berarti semua yang ada di Alkitab, termasuk peristiwa penyaliban, termasuk ajaran kasihilah musuh, bukan ajaran menggantikan musuh untuk kita, kan begitu. Gitu aja. Terakhir, terima kasih. Baik, Bang Suma. Saya tanggapi ya, Bro Admin. Jadi gini, segala firman bukan berarti Bible, perjanjian baru, perjanjian lama atau apapun itu, bukan. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya qala inni abdullah atani al kitab wa ja'alani nabiyyan. Jadi Nabi Isa itu, Yesus itu memiliki porsi firman yang kemudian disebut hikmah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, Dia yang memberiku kitab ketetapan, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, ini Al-Quran yang mengatakan itu.
Bagaimana dengan pernyataan Bro Admin? Berarti kami harus percaya dong segala firman itu maksudnya perjanjian lama. Perjanjian baru bukan. Perjanjian baru itu tulisan wartawan. Tulisan wartawan. Yang mana wartawan melakukan angket, penyelidikan, penelitian, penyusunan cerita-cerita, narasi-narasi yang mereka dapatkan dari saksi-saksi. Itu bukan firman yang Yesus terima, bukan. Lalu mana firman itu? Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku hamba Allah yang diberi kitab, diberi ketetapan, dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus di dalam kitab saudara mengatakan segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Markus 1 menurut penelitiannya di data nomor 14, Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Bisa tunjukkan kepada saya? Oh, Injil Allah itu maksudnya Bang Suma adalah Yesus itu. Oh, salah. Yesus itu penerima firman. Mau Anda mengatakan firman itu adalah Yesus itu sendiri? EGP, saya tidak peduli. Peduli, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Oh iya, Yesus adalah firman. EGP, Yesus adalah firman. EGP, Yesus mengatakan dia penyampai firman. Mana firman yang disampaikan? Bahkan Yesus mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan daripadaku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, mana firman itu? Tunjukkan kepada saya. Karena Isa mengatakan pencipta langit dan bumi kemudian mengutusku di tengah-tengah Bani Israel dengan Tuhan membekaliku, yaitu sebuah ketetapan-ketetapan. Atanial kitab. Sementara di ayat lain dikatakan, ya ahlal kitab, telah datang kepadamu Rasul kami untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ada kata-kata disembunyikan. Berarti ada kitab yang disembunyikan. Mana kitab itu? Kitab itu datang kepada siapa? Bani Israel. Yang harus mempertanggungjawabkan, memperlihatkan kitab yang disembunyikan ini adalah Bani Israel. Masa sih? Itu kan tudingan saja. Buktinya Yesus mengaku segala firman. 1, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. 2, firman yang kau dengar daripada aku itu bukan daripada aku. 3, endingnya kemudian adalah Yesus mengajarkan Injil Allah. Mana? Tunjukkan kepada kami. Jangan tunjukkan perjanjian baru. Perjanjian baru itu muncul puluhan tahun setelah Yesus. Yang kita butuhkan ini adalah firman yang keluar di mulut Yesus pada saat dia mengajarkan hikmat Injil kepada pengikutnya aslinya. Mana? Tunjukkan. Apakah disampaikan dengan tradisi lisan? Mana buktinya? Apakah disampaikan tradisi tulisan? Mana buktinya? Tunjukkan kepada kami. Kami ingin lihat. Karena Al-Quran mengatakan ketetapan-ketetapan itu telah disembunyikan. Kalau Injil Allah bisa ditunjukkan, berarti Al-Quran keliru. Tapi kalau Injil Allah yang datang kepada Yesus tidak bisa ditunjukkan, berarti Al-Quran betul. Nah, jadi saudara Bro Admin, ketika dikatakan segala firman, bukan berarti Injil perjanjian baru, bukan. Tapi ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Isa, kepada Yesus itu tak ada satupun murid yang menuliskan dan tak ada satupun murid yang menghafalkan. Tak ada. Murid-murid Yesus, Anda lihat di dalam Lukas 21 nomor 12, semua murid Yesus dianiaya, dipenjara, disolimi, disesah, bahkan dibunuh. Oleh siapa? Paulus yang melakukan pembunuhan itu. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu membawa namaku dan mengatakan akulah dia, akulah Tuhan. Janganlah kau ikuti mereka, jangan kau percaya. Itu pengakuan Yesus. Jadi saudara Bro Admin, salah Anda kalau yang dimaksud segala firman itu adalah perjanjian baru. Yang dikatakan segala firman itu tidak jelas yang mana.
Karena kenapa? Pada saat Yesus mengatakan mereka telah menerimanya, di situ belum ada Bible, belum ada perjanjian baru, belum ada. Berarti firman yang diterima ini lain dengan yang ada di dalam kitab saudara. Kalaupun ada kesamaan, ya itu kebetulan saja. Kenapa saya katakan demikian? Contoh Lukas. Apakah Lukas telah menerimanya pada saat itu? Tidak. Kenapa? Lukas tidak masuk dalam barisan murid. Sementara Yesus mengatakan mereka telah menerimanya. Nah, ada nggak Lukas hadir di situ? Ada nggak Paulus hadir di situ? Ada nggak penulis Markus di situ hadir? Ada nggak penulis Yohanes hadir di situ? Ada nggak penulis Matius hadir di situ? Nggak ada. Nah, lalu dari mana hasil tulisan mereka ini yang kita baca sekarang? Lukas sekian, Yohanes sekian. Dari mana? Dari hasil penyelidikan. Jadi ada mungkin ada benarnya, mungkin juga ada salah. Kalau kesalahannya pasti sudah ada. Karena bukan mereka yang menerima dari Yesus. Mungkin ada kebenarannya. Tapi kebenarannya tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Kenapa? Karena tidak ada legitimasi dari Yesus. Berbeda dengan Taurat. Taurat ada legitimasi dari Musa. Musa bercerita tentang Taurat. Kitabnya, meskipun kemudian kitabnya kita tidak tahu yang mana, tapi Musa memberikan legitimasi terhadap ketetapan Tuhan yang datang kepada dirinya. Kemudian Yesus Nabi Muhammad memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Ada pengakuannya. Nah, Yesus ada nggak pengakuannya terhadap buku Yohanes, terhadap kitab Matius, terhadap kitab Lukas, Markus, apalagi Roma, Galatia, Filipi, Filemon, dan ada nggak pengakuan Yesusnya terhadap buku-buku ini? Tak ada. Tak ada. Sementara Tuhan mengatakan harus percaya kepada Yesus. Berarti sandaran orang percaya ya pengakuan Yesus. Mana pengakuannya tentang ini? Tentang buku-buku perjanjian baru itu? Ada? Tak ada. Makanya nasihat Nabi Muhammad kepada kami umat Islam, jangan kau terima, jangan kamu tolak. Tentang kitabnya orang Kristen, jangan kau terima, jangan kau tolak. Artinya apa? Jangan kau tolak karena di dalamnya ada informasi-informasi keilmuan. Jangan kau terima karena di dalamnya banyak karangan-karangan manusia. Itu maksudnya. Jadi kami hanya menerima sebagai buku pengetahuan aja. Kami tidak menerimanya sebagai hadis, kami tidak menerimanya sebagai firman Tuhan. Tidak menerima seperti itu. Ini kami jadikan sebagai bahan saja, sebagai pengajaran dan edukasi terhadap teman-teman Kristen dan juga terhadap umat Islam. Demikian. Silakan yang lain dilanjut. Ya, terima kasih. Gimana, sudah tercerahkan Bang Bro Admin? Masya Allah penjelasannya guru kami. Kita ngobrolnya sudah. Nanti besok mungkin ada tema baru. Silakan. Ya. Silakan yang lain, adik-adik yang lain, guru-guru yang lain. Itu ada pendeta Rasmi, dia lulusan Kairo ini, ambil S3 dia di sana. S7 kan? S7. Dia, silakan. Dia ahli perkawinan sorga, Gurunda. Aduh. S3 bener, S3 dia. Dia makan 3, ngaku 1. Belum apa-apa udah. Jurusan perkawinan sorga, itu Bu Rasmi. Jadi dia jurusan pakai malak-malak. Ya, malak-malak. Jadi dia membandingkan perkawinan sorganya Kristen sama perkawinan sorganya Islam gitu. Silakan Bu Rasmi. Ibu Rasmi lagi berpikir. Dia berpikir. Pikirannya apa, Bang? Pikirannya bahwa kenapa ya semua yang enak-enak itu yang diharamkan ya? Lagi ke rumah. Sama ini Bang Handi, dia tiap dialog ya 10 menit ke atas nih. Dialog nih. 10 menit ke atas, celana dalam basah. Bu Rasmi begitu terus. Astagfirullahaladzim. Ya itu ngomong kan dia ngomong dia. Ya Bu Rasmi, kenapa Bu Rasmi suka lagunya Rhoma Irama? Nggak ada suara. Nggak ada suara. Bunda Rasmi. Main air dia. Bang Handi, Bang Kores, Bu Rahma Pasuki, host, dan Bang Suma. Aku izin turun dulu ya.
Matur suwun. Ya, makasih, makasih bro. Diresapi bang ya, direnungkan bang. Iya siap, Bu Semoga Rahmat. ada yang nyangkut di hatimu. Oke. Nggih, Itu aja sih Bro Admin. Kira-kira kalau tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafkan ya. Ya aku yang mohon maaf kok. Barangkali ada salah-salah ya. Oke, matur suwun Bang Handi. Yuk, salam sama Bapak. Entar dulu aja. Ternyata gini loh, Bang Joma. Itu bapaknya Bro Admin ini kan sudah mualaf. Dia itu agak sulit. Oh ya? Iya, mualaf bapaknya. Bapaknya ini suka ngambil piti-pitinya Bang Joma, diupload supaya Bro Admin ini menyimak gitu loh. Oh gitu. Iya. Tahu dari mana Bang Andi? Iya, bapaknya Bro Admin itu netizennya Bang Juma sih, Pak. Ya. Serius ini, serius nggak bohong, bener. Bro Admin, bener ndak tuh kata Bang Andi itu? Bener, coba aku telepon dulu suruh naik lagi. Tak klarifikasi ya. Apa bapaknya nggak tahu kalau Bro Admin itu udah berlawanan lama sama Bang Juma? Tahu, justru itu dia menyinggung-nyinggung anaknya. Dia khutbah anaknya pakai piti-pitinya Bang Juma gitu loh maksudnya. Dia nggak tahu kalau sering diskusi ya, debat. Terus. Baru turun kok, HP gua nggak diangkat sih Bro Admin ini. Nggak tahu Pak Sugi itu tuh. Ini ada Bro Admin di bawah tuh. Naik dulu Bro Admin, naik dulu bentar. Konfirmasi. Supaya nggak dibilang fitnah Bang Andi. Iya, naik dulu bentar. Bentar dulu naik Bro Admin, bentar. Masih di bawah kan? Bentar dulu bentar. 2 menit. Wih, minta permintaan dulu Bro Admin. Ini Bro Admin berisik. Bro Admin, naik dulu bentar Bro Admin. Lu kalau gua nggak naik, gua sebutin nama aslimu ya. Oh, udah tahu nama aslinya? Tahu lah, tapi nggak boleh dikasih tahu. Oh ya udah. Nggak naik, bongkar nama aslinya, ayo kau. Naik dia. Nah, Bro Admin. Bro. Jangan Mana diem sih? aja lah Bro Admin. Tes. Apakah Gimana? apakah benar bokap kamu itu sudah mualaf dan sering mengambil piti-pitinya Bang Juma diupload? Coba terangin. Ya, gini. Kan memang kalau di Jawa kan sudah lumrah ya. Maksudnya percampuran dalam keluarga beda iman itu kan sudah lumrah. Dan kebetulan memang begitu kan, aku udah cerita sama Bang Andri itu. Cuman lah ini kok udah tak dimuat segala gitu loh. Jangan bahas pribadi lah. Aku kan curhat doang sama Bang Andi maksudnya. Jangan dibahas di sini. Intinya seperti itu aja. Jadi suatu ketika karena sudah ada HP ya, ternyata sibuk lah. Tak kira sibuk apa, ternyata ngirimlah videonya Bang Zuma. Cuma kan nggak ngerti ya, aku sering naik ini kan nggak ngerti, jadi aku cuman oh iya nggih Pak, tak bilangin gitu aja tuh. Oh, anak durhaka ini. Enggak gitu dong. Oh, ngasih video lah ya tak terima kan begitu. Oh iya gitu. Makanya aku nggak mau berpolemik, maksudnya wong dalam keluarga saja kita damai kok walaupun berbeda kan gitu. Itu Pantesan aja dia kayak rada-rada kayak orang Islam bicara. Iya. Apakah bokapmu nggak tahu kalau kau sering diskusi sama Bang Juma? Ya enggak toh. Oh, nggak tahu juga dia. nggak cerita. Kalau misalkan kayak gini kan aku juga ya sendiri tau pribadi toh. Wong memang seneng ngobrol gitu aja kan Bang Andi. Lah pas kebetulan. Enggak ini sering ngirim piti-piti apa cuma sekali doang? Ya waktu HP-nya baru toh, waktu HP-nya baru kan. Oh, sibuk pakai HP nih. baru. Ini loh maksudnya sibuk TikTokan ini loh, kan setelah di TikTok itu kan. Ini lagi nonton apa kan aku tanyain, ternyata ngirim itu. Ya beberapa kali ngirim terus. Oh ya. Oh, sejak pakai Android ya? Iya. Sebelumnya kan belum punya ini toh. Nah, masih HP jadul lah. Iya. Itu mualafnya kapan itu Bro Admin? Bapaknya? Kalau itu sudah lama. Sudah lama.
sudah jauh lah. Kira-kira maksudnya bokap lu itu ngirimin pilihnya Banyuma apa kira-kira pesannya? Biar anaknya sadar, nggak nyembah anak orang. Ya enggak gitu. Karena aku tanya, kok sibuk banget lagi nonton apa toh Pak? Jujur bener Agi Tarulah. Sugi. Taruh. Apa jawabnya? Kok sering-sering apa jawabnya bokap lu? Enggak, karena aku tanya, kok sibuk banget loh. Terus ternyata ngirimin itu. Oh ya udah, tak iyain toh. Kowe ngerti kira? Oh ya, paling gitu-gitu. Halo. Tapi dulu Bu Rasmi, tapi kamu nggak marah kan kalau nanti Tadi kok nggak jadi sih? kamu sama Ibu Rama nanti, Bu Rasmi kamu nggak marah kan nanti kalau aku temui bokapmu aku ajak podcast ya? Firman Tuhan kok nggak kau bilang semuanya Juma? Boleh ya Bu Rasmi ya? Ya itu pribadi saja lah. Gini Bang Andi ya, itu kan urusan pribadi, maksudnya nggak usah di inilah. Pak, kenapa Makanya saya nggak mau berpolemik gitu Bang Andi. Dan dalam keluarga saja kita saling menghormati gitu, masa di Kenapa nggak kau sebutkan di situ Juma? Kau sebutkan. ya gitulah intinya Bang Andi, aku tak izin. Sabar Rasmi, jangan bocor atas bawah. Ada Udah, kau sengaja nih itu kalian. Ini orang lagi bicara dihargai, ada orang ngomong lah. Diam dulu. Ya, enggak apa-apa. Ngomong dilanjut. Aku tak turun ya Pak Suki, Bang Andi, Bang Suma. Yesus kenapa nggak dikatakan? Bang Andi nggak Dengar tahu suaranya. semua di Gue turunin nanti. Ntar dulu Bu. Ini harus diluruskan. turunin, jangan kau naik. Kau gitu kan kontol kau. Buset dah. Gimana nih Bro Admin nih? Kok kayak gitu Bro Admin? Wah marah Bro Admin. Lu jangan tanya itu Pak Kan Suki sudah saya gimana. bilang tadi orang ini bocor atas bawah. Nakal nih. Kacau lagi tanya. Bocor atas bawah dia. Ini orang lagi klarifikasi. Bawah bocor itu. Ya udah klarifikasi kembali. Jadi statement saya benar ya Bu Radmin ya? Firman Ya, Tuhan benar. kenapa? Ya, benar. Itu benar statement saya Banyuma. Begitu. Ya, Bokapnya. memang di Jawa seperti itu sih. Udah lumrah umum. Jadi bokapnya Bro Admin itu Banyuma adalah netizen Banyuma sangat menyukai. Yang Ya gitu loh. Apa ada lagi tungkul apa sih dia omong? Tahan Bu Rasmi, tahan, sabar Bu Rasmi, sabar. Rasmi kalau kau pelacur jangan ikut ngomong agama di sini kau. Kalau kau pelacur. Jangan terpancing Mbak Dada. Si Oliva yang pelacur, si Hagar. Turunin bahasa itu ayat ya. Kau baca itu ayat, kau baca Hagar adalah Yerusalem. Agamanya orang ini. Turunin, nggak layak ngomong agama dia. Orang pelacur kok mau ngomong agama, nggak usah naik. Temenin nambal mana aja Bu Rasmi. Dia pelacur. Pelacur itu. Kalau nggak pelacur, mana mungkin ngomong asal jeplak. Hanya perempuan pelacur yang ngomong. Ya mungkin dia lagi birahi. Dia kan banyak sapi. yang parah Pak Suki kok malah nanya ke aku lah, aku kurang ngerti Pak Suki. Aku nggak tahu apa-apa ditanyain. Ya begitu yang Pak. jadi sasaran. Ya Baru begitu bangun Bang Andi. tidur itu Pak De. Jadi gitu banyak begitu klarifikasinya. Jadi ayahnya Bro Admin ini Salam sangat- sama Bapak Bro Admin. Oh iya siap. Tapi aku kan memang masih diem. Pak, ini anakmu di sini Pak. Aduh, iya. Emang aku nggak ngomong-ngomong maksudnya. Tapi dia monitor kok ini, dia pasti monitor dia. Kok bisa tahu itu bapaknya Bro Admin? Punya HP baru Bang. Punya HP baru, sosial media baru, terus dia nonton sibuk kan, aku tanyain. Tadi aku dikirimin linknya, nonton iki lho. Oh iya, udah gitu toh. Ternyata Bang Suma, walah, belum tahu aja aku sering ngobrol. Oh alah. Gitu ceritanya. Tanda-tanda hidayah itu. Semoga dapat hidayah. Kalau bapakku kan udah lama memang. Udah berapa tahun? Ya berarti sebelum aku menikah tau. Oh ya berapa tahun nggak ngerti. Puluhan tahun udah. Ya sejak muda sih. Oh alah. Iya. Itu Kok udah kamu ini. bisa kafir, Bang? Waduh. Kayak gini loh, dia dalam Pilihan. emaknya Kristen gitu loh. Iya. Oh kalau ini ibunda masih ini ya masih Kristen berarti.
Iya, jadi kalau soal status kan itu pilihan. Cuman kemarin karena pas kebetulan yang dikirimin videonya Bang Sumo, makanya aku cerita sama Bang Handi. Kaget juga aku kan. Soalnya kan udah, maksudnya secara umur kan udah tua toh, di atasku kan tuh. Ternyata kena juga algoritmanya. Oh lah. Ya begitulah. Berarti bapaknya berpikir, Bro Admin yang belum mau berpikir sih. Dan bunda jangan terlalu digituin. Kalau di Jawa memang ini lumrah, maksudnya dalam satu keluarga ada beberapa keyakinan itu udah lumrah ya, umum lah, campur-campur kayak begitu. Bapak di Purbalingga Pak? Bapak di Purbalingga apa Semarang Bro? Ya sudah, nggak usah jauh-jauh Bang Andi. Ya paham lah saya. Ya sorry. Itu apa? Rumah deketan rumah? Jauh. Enggak. Oh iya. Iya, kan aku udah berkeluarga sendiri. Oh iya. Kan tetap. Bro Amin lagi di Semarang. Bersama boleh. 5 jam perjalanan itu. Oh. Iya. Habis ini jangan kemana-mana ya teman-teman. Kita aktivitas lagi ya. Makasih ya. Turut. Ya selamat beraktivitas. Mau siap-siap ini. Mau apa sahur? Mau sahur. Bantuin aja. Teman-teman habis ini jangan kemana-mana ya. Nanti kita simak diskusi santai Ahi Sugi dengan Bu Rasmi ya. Ini kan Ya, kalau dia itu perempuan baik-baik, semarah-marahnya perempuan baik-baik itu enggak. Iya, kenapa larinya ke situ? Iya, karena dia memang perempuan lacur, makanya ngomong asal jepak. Mati dia. Kenapa keluar ikan tongkolnya? Ikan tongkol. Bu Rasmi emang gitu, nggak tahu kalau ngomong yang bagian kelamin dia suka bahasa sendiri gurunya. Paling di rumah ada dildo Yesus gitu. Astagfirullahaladzim. Waduh, siapa yang naikin lagi nih? Orang kayak gini ngapain? Hei, biar tahu kalian ya, di sini kata kontol itu kamu biasa, bukan kata kasar. Di sini tuh kontol ya Allah ya nggak bahasa kasar. Di sini biar tahu aja ya. Di sini di tempat tinggal ini kata kontol itu biasa. Ngerti nggak? Biasa. Astagfirullahaladzim. Jangan ditanggapi, jangan ditanggapi, biarin aja. Biasa. Naik turunin aja, turun lagi deh. Karena dia tinggal di tempat pelacuran, maka kata-kata itu biasa diucapin. Iya. Biarin aja Pak De. Nanti aku naikin lagi, tapi jangan dilawan, biarin aja. Dia mempertontonkan kebodohannya. Bagaimana Bu Rasmi? Gue naikin lagi. Dosa. Mau pelacur kok dinaikin. Tidak ada Pak De sama Bu Rasmi. Wah, ada orang kayak gitu ya. Paling jijik dengan perempuan yang mulutnya asal jeplek. Paling jijik saya. Genjak aja lehernya Pak De. Karena nggak selayaknya perempuan seperti itu nggak selayaknya Bu Rama. Bu Rama sebagai perempuan bagaimana ketika ada perempuan ngomong asal jeplak gitu? Malu enggak? Iyalah. Ya enggak seperti itulah. Mungkin ini kebiasaan memang sukunya kali ya Pak De. Bukan. Dia tinggal di tempat pelacuran. Astagfirullahaladzim. Lagi birahi dia. Udah lama ditinggal suami. Lagi birahi dia itu. Udah lama nggak disentuh sama monyet. Gitu. Muka dong. Kayak gitu aja serangannya Pak De. Jadi Bu Rasmi ini udah lama nggak disentuh sama monyet. Jadi dia mencari di sini. Di sini salah alamat Bu Rasmi. Di sini nggak ada. Kasih alamatnya Bu Rasmi, nanti saya kirim dildo Yesus. Nih, gue tengokkan dildo Yesus ya. Dia minta lagi tuh naik Pak De. Nah, ini. Nanti saya kirimkan ke tempat dia nanti. Apa itu mau dikirim? Ini. Berarti Pak De Sugi berarti baik lo mau ngirim-ngirim ke Bu Rasmi. Iya, saya kirimin nanti ke. Waduh, naik lagi dia. Aduh. Kalau mau dia. Itu. Aduh. Mau dikirimi, sabar Bunda. Mau dikirimi sama Pak De itu apa? Nggak usah kau kirim-kirim ke apa, kau nggak usah. Ini saya kirimin ini. Ini Handi nih muncung kau bilang-bilang pelacur, mama kau pelacur ya, makanya bikin kau gampang ngomong. Nanti aku kirimin ya, nanti aku kirimin ini ya. Yang pelacur, kasih alamatmu nih, kasih alamatmu nanti aku kirimin ya. ini. Nah, Mama nanti kau aku tuh kirimin yang ini. pelacur ya. Ini, udah Pak De, jangan dilayani Pak De. Nanti aku kirimin ini ya.
ke tempatmu. Kasih alamatnya, kasih. Ku kirimi dildo Yesus nih. Nah, ini mantap nih, ada kepalanya nih, ada telurnya Oh, juga. Pak De, kena YouTube kita, Pak De. Oh, masa saya dituduh? Astagfirullahaladzim. Ibu Rasmi kopinya nggak normal. Tapi Ibu Rasmi kok masih bisa diobati, disembuhkan lah. Jadi cara menyembuhkan orang kayak gini Bu Rasmi, bisa kasih resepnya ya. Kalau pagi-pagi bangun Bu Rasmi, kalau ada kebun, Bu Rasmi ke belakang cari daun sirih 3 lembar. Direbus. Kemudian setelah daun sirih, ambil juga daun pisang. Setelah ada daun Direbus pisangnya, enggak. Habis itu cari minyak goreng, diolesin dikit gitu ya. Masukkan daun sirihnya di situ. Baru habis itu daun sirih ambil batu 3, masukin dibungkus. Nah, kemudian direbus. Setelah matang setengah matang ditelan. Nah gitu Bu Rasmi. Tapi jangan salahkan saya kalau lewat ya. Nyangkut. Betul. Balas ya anak muda ya. Kalau perempuan kayak gitu ya aja dimainin gitu. Bu Rasmi ini lagi ada problem Pak De. Menurut informasi penelusuran buku Tatang Sutarman, Bu Rasmi dia kan punya motor tuh Pak De. Motornya udah 3 bulan nunggak. Datanglah Dep ke rumahnya gitu. Nggak berhasil mempertahankan argumennya, ya motornya diambil lah. Makanya dia marah-marah. Gitu. Itu ceritanya begitu. Coba naik. Jangan-jangan ini dia belanja online yang ditunjukkan tadi Ahisugi, bukan? Iya, Enggak. gara-gara itu nggak nyampe-nyampe. Udah nggak ada dia, udah cukup, udah nggak ada. Gara-gara itu nggak nyampe-nyampe, dia birahi udah memuncak, dildonya belum datang. Aduh, parah. Kirain lebih parah Ibu. Siapa yang satu itu di Bancur Batu? Darni. Ibu Darni mah masih mendingan dikit Nggak lah. sampai seperti itu mulutnya dia. Dia masih bisa kita hormati. Mau tahu Ini nggak Ibu? enggak. Mau tahu nggak Ibu Darni kenapa nggak eksis lagi? Kenapa? Nah, menurut hasil penelusuran Badan Intelijen Tatang Sutarman, ternyata itu dia mendengarkan wejangan-wejangan sesama Oten bahwa jangan lagi naik diskusi, gitu. Jadi dia dengarkan. Udah, dia berjanji nggak naik lagi, kecuali lupa, kata dia gitu. Nggak mau lagi diskusi? Nggak mau lagi, kan udah berjanji dulu. Tapi di Komal Oten masih naik. Masih naik sekali-sekali di sana. Tapi kalau masuk Komal Muslim nggak mau lagi karena takut diomelin gitu. Diomelin sama? Sama mereka, karena Bu Darmi hanya dipermainkan katanya oleh Banjuma. Jadi apa? Objek derita gitu. Nggak ada perlawanan katanya. Kasihan ya. Mana nih? Udah nggak ada dia. Udah kita di penghujung bulan suci Ramadan juga ya, tinggal beberapa hari teman-teman. Bagi yang sedang mudik, hati-hati dalam berkendara. Keluarga Anda menanti di rumah. Bagi yang mengendarai roda 2, ya kurangi bawa banyak barang sama bawa anak kecil ya, apalagi perjalanan jauh. Karena udah disiapkan bis gratis kok itu. Ya hindarilah pakai kendaraan roda 2. Bagi yang sudah terlanjur, hati-hati di jalan, capek istirahat, jangan dipaksakan. Yang mau hadir besok dan di Masjid Nur Maulid ya besok ya Bang Juma? Ya. Iya, betul. Besok ya Bang Juma ya di masjid kita. Besok. Ya. Untuk yang ada di Sulawesi Selatan,
dihimbau untuk API Sulawesi Selatan dengan teman-teman Makassar Mall Lab Center Indonesia, Ari Matea juga ya, kalau mendengarkan siaran ini ya diminta kehadirannya ke Rumah Hobbit besok. Bukan besok, nanti siang ya. Ya. Jadi buka puasa bersama. Mudah-mudahan ada signal bisa di-live-kan ada Sadli di sana ya. Untuk semoga ada sinyal di masjid kita ya. Dan tak lupa juga yang masih ingin berbagi beramal jariah, ya silakan saja. Rekening Makassar Mall Lab Center Indonesia masih terbuka untuk Anda semua di Bank BTN atas nama Makassar Mall Lab Center Indonesia. Kalau belum tahu nomornya bisa di follow ke hostnya, bisa di WA ke saya, nanti akan kasih nomor rekeningnya. Dan yang sudah berpartisipasi, beratensi, terima kasih buat semuanya. Semoga ditambahkan rezekinya yang halal tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya teman-teman. Dari Kalbar juga boleh, semuanya boleh ikut. Karena menurut informasi ini tanggal 5 nih. 6, 7, 8 9 kemungkinan terakhir kita berpuasa ya. Tanggal 8 Bukannya itu lebaran tanggal 9. Nggak tahu 9 apa 8 ya. Kita lihat nanti bagaimana. Ada yang bilang Rabu, ada yang bilang Kamis. Kita lihat keputusan pemerintah lah ya. Ya, nanti sidang isbatnya tanggal 8 memang. 8 malam itu sidang isbat. Begitu kira-kira. Jadi kita ucapkan ya maaf lahir batin semua, nanti kita ucapkan nanti di malam tahlil di malam takbir kita takbir bareng-bareng di sini ya. Setuju ya semua teman-teman? Iya Bang Andi. Ya, kita takbir bareng. Rabu. Ya udah, mungkin cukup segini mungkin siaran kita. Iya. Iya Bang Andi. Pada kesempatan kali ini silakan Banyumas kalian ditutup lah. Ahisugi lah. Ahisugi yang nutup. Sudah menghilang. Kena dia keriput karena terlalu keras tadi omongannya. Dinda Kores kalau begitu, Dinda Kores. Ya Kores, Dek Kores. Kita nggak pada di bawah ya. Oke. Mana Satsugi? Kena report. Dia ada. Di bawah. Ini ada. Mantap. Ini dia, tuh. Kena report dia. Kasihan Pak D. Parah. Jangan dilayanin Pak D, biarin aja begitu. Itu gambar tadi. Nah, kalau perempuan kayak gitu udah harus dipermalukan sekalian Bang Andi, nggak bisa kita biarin. Biar rasa dia. Supaya nggak mengulangi lagi gitu loh. Tapi yang namanya udah lonti ya kayak begitu. Nggak boleh terlalu keras mengucapkan pecalur nggak boleh Pak D, kena itu pecalur itu. Malam. Ya wes nganggo bahasa Banyumas telembok, baiklah telembok. Ya lembok baiklah. Telembok gue. Lembok Rika jenenge. Ya wes Pak D, ditutup maning. Iya telembok. Telembok. Orang apa orang kepenak priwe. Ya demikian tadi saudaraku sekalian sudah kita ikuti diskusi di kesempatan hari ini ya, mulai dari sore sampai pagi hari. Semoga apa yang disampaikan Bang Juma bermanfaat untuk kita dan ada ilmu yang bisa kita ambil. Dan tidak lupa besok kita menjalankan puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Tentunya kita lebih semangat lagi ya menjelang titik akhir ini. Jangan sampai kalah ya. Sebagai orang beriman harus penuh dengan semangat, ikhlas, ridho, mengharap ridho dari Allah, begitu. Itu saja yang saya sampaikan di kesempatan malam ini. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa niat ya. Nawaitu Sumagodin Anadai Fardisari Romandona Hadisanati Fardulillahi Ta'ala.
Yang minta nomor rekeningnya Makassar Mall Center saya kasih segera. Ini banyak yang WA ke saya. Segera saya berikan ya, tunggu ya. Masya Allah, berkah selalu. Gelas, tapi kalau aku siapkan juga data di dalam Bible Udah harus kamu makan dan minum. Aduh, Nah ya, nanti mau ini bang, sahur mereka kita kan nih. bisa, mereka Iya, kan bisa nggak usah, makan nggak usah. tai dengan Udah, kencing nggak manusia usah. bang. Nah, ini nggak ada gunanya dilawani, makanya turunkan aja ini. Terus di atas ini nggak ada gunanya itu. Nggak ada bukan manusia itu. Aku pengen tanya akidah. Apanya mau tanya sama orang yang nggak punya akidah, mau nanya orang sama yang punya akidah. Lucu kau kata-kata. Atas nama manusia aja sebenarnya orang ini. Udah wujudnya manusia tapi sebenarnya iblis.